Welcome dan selamat datang. Ya, Shalom, Bang Dismas. Amin. Ya, kita hanya pengantara saja, penyampai pesan saja, Bang Dismas. Tapi harapan kita sama. Thank you, Bang Dismas. Biar nggak terlalu kaku, Bang Logic. Saya tadi salah hitung waktu, guys. Untung ingatnya kebetulan pas-pasan 15.30 gitu kan. Untung ingatnya pas-pasan 15.30. Pulang kerja masih di kereta, lanjut let's talk-nya. Semoga ada muslim yang discuss. Kabarnya Juma mau masuk, Bang Logic. Kabarnya ya, tapi ya, saya coba tunggu aja. Hati-hati di jalan, Bang Logic. Selamat sampai tujuan. Welcome ya buat teman-teman yang baru saja hadir. Kita ketemu kembali dalam live santai sore hari ini. Ya, Zoom. Bagi teman-teman yang tertarik ngobrol santai seputar tema tersebut, dipersilakan naik ke atas. Sama-sama, Bang Logic. Khawatirnya Goldian mikirnya saya nggak jadi naik itu, khawatirnya. Ya, oke. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman sekalian. Kita ketemu kembali dalam live santai sore hari ini, ngobrol santai seputar Yesus, Alkitab dan iman Kristen. Bagi teman-teman yang kemarin hadir, Goldian lewat akun Zuma 01 official info, bersediakah ya, Goldian nanya kemarin, bersedia nggak saudara head to head dengan Zuma katanya. Ya, bagi saya sih kalau ngobrol aja apa masalahnya ya. Kan nggak head to head seperti kambing kan. Gitu ya. Nah, Zuma sudah hadir. Oke, saya sambut ya tamu perdana. Zuma. Halo, selamat siang. Selamat siang, brother. Sorry, tadi saya lupa. Saya salah hitung waktu. Saya ngitungnya di tempat kalian 16.30, berarti tempat saya 17.30. Salah rupanya. Oh, siap. Nggak apa-apa. Nggak masalah, Bang. Penting kita bisa diskusi ringan.
berbicara Ya. terkait dengan kebenaran dari sisi Kristen gitu ya. Salam kenal Bang Theo ya. Saya Salam panggilnya Bang kenal, Theo brother. ya. Iya, Oke, nama sip. saya Theo. Oke, sip. Gimana? Zuma? Sesuai topik atau ya. ada sama topiknya, sama temanya atau gimana? Kemarin Iya, Goldian jadi- ada konfirmasi soalnya. Siap. Jadi gini Bang, kami kan sadar betul bahwasanya agama Kristen ini menyebar ke seluruh dunia karena adanya amanat agung kan ya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ya, jadi makhluk yang keluar dari kubur hari ketiga ini mengajak seluruh bangsa menjadi muridnya gitu kan ya. Termasuk kami umat Islam ini. Nah, oleh karena itulah sebagai saya mencari orang yang paham tentang Bible untuk menerangkan siapa dia yang menginginkan kami ini sebagai murid. Sejauh kami belajar, nabi-nabi yang datang di tengah Bani Israel itu termasuk Yesus anak Maria, itu mengaku dengan mulutnya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Namun di sisi lain kok ada tiba-tiba makhluk keluar dari kubur meminta seluruh bangsa jadi murid. Nah, untuk itulah mungkin ya saya dapat berdiskusi dengan saudara Theo ini, memberikan informasi di mana anak bangsa khususnya kita yang ada di negara ini itu bisa tahu, oh ternyata yang keluar dari kubur ini adalah pencipta langit dan bumi atau siapa gitu kan ya. Mungkin hal inilah yang mendasari saya mencari teman-teman yang bisa menjelaskan itu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi sebelum ke sana, mungkin saya sampaikan dulu hal-hal yang menjadi poin-poin ya obrolan kita ke depan. Karena kemarin Goldian nanya, main di PK aja lah Bang, supaya jangan di mute, jangan di kick. Ya langsung saya jawab, memang saya tidak menjamin, saya tidak nge-mute, saya tidak meng-kick. Tapi terus terang sebenarnya kalau ada pembicara bagus, saya justru orang yang tidak berharap saya nge-mute sama nge-kick. Ada beberapa teman yang mungkin saat ini hadir di bawah, yang beberapa kali naik kemarin nggak saya kick sampai selesai. Karena memang bagi saya begini Bang, kita ini ngobrol, kita beda iman udah pasti, kita head to head udah pasti. Apapun ceritanya, apapun yang Abang sampaikan, saya tidak akan percaya dengan iman Anda. Demikian juga kemungkinan kebalikannya. Nah, jadi di sini kita bukan, saya rasa saya tidak berharap lebih dalam artian saya menerangkan ini kalian percaya. Tetapi saya mengambil bagian dan tanggung jawab bahwa ketika orang bertanya tentang iman kami, maka saya menjelaskan. Itu landasan pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya berharap ini adalah obrolan yang santai saja mengalir, jangan tendensius, jangan agresif. Menginterupsi sebenarnya nggak masalah, tetapi kalau memotong berkali-kali, ini yang sering buat saya jadinya hilang moodnya. Nah, saya berharap Zuma tidak melakukan itu. Jadi apapun penjelasan saya, ya saya berharap didengarin dulu. Karena kan ini kan judulnya kan bukan saya yang menawarkan Kristen kepada kalian, tetapi Zuma yang datang kemari menanyakan tentang iman kami. Maka saya menjelaskan, maka idealnya ketika saya menjelaskan, ya idealnya itu didengarin. Itu aja sih kalau gambaran dari saya. Nah, masuk kepada pertanyaan yang tadi yang sudah dibuka. Ya, cerita tentang Yesus ini kan benar. Dia diutus kepada umat yang hilang dari bangsa Israel. Tetapi cerita itu kan tidak putus. Bahkan di dalam penyampaian Yohanes Pembaptis dia berkata, lihatlah, dia yang datang, penghapus dosa dunia. Nah, even Yohanes Pembaptis pada waktu itu langsung declare sebuah pernyataan bahwa kedatangan Yesus itu bukan cuma untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk satu dunia. Jadi itulah dasar pertama ya, mungkin yang barangkali untuk membuka. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini,
Eh, Kalau saya melihat di dalam Lukas ya tepatnya di Lukas 2. Lukas 2 di sana di data nomor 25 Bang. Coba Abang lihat di situ. Sebentar ya. Iya. Saya mau mencatat satu sebentar aja. Oke, sorry. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat. Lukas 2 nomor 25. Lukas 2 ayat 25. Siap. Ya, silakan Bro. Lukas 2 ayat 25. Kenapa? Ya, di data ini Lukas menceritakan bahwasanya dia adalah orang yang benar dan soleh di Yerusalem. Jadi seorang yang bernama Simeon ini orang yang soleh, orang yang benar, lalu kemudian menantikan penghibur bagi Israel. Nah, yang ingin saya tahu dari Bang Theo, penghibur yang dimaksud di sini itu siapa, Bang? Oke. Mungkin saya bacain dulu ya. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan. Jadi saya highlight di situ ya. Menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sampai di situ ayatnya. Penghibur adalah Roh Kudus menurut Yesus sendiri. Tetapi di dalam kalimat ini disebut penghiburan. Jadi bagi saya sih itu dua kata yang berbeda. Penghiburan. Kalau tadi penghibur, apalagi roh penghibur itu mengacu kepada Roh Kudus. Itu yang kami tahu. Silakan Bro. Oke, berarti penghibur ini Roh Kudus, Bang ya? Penghiburan di situ, bukan penghibur. Iya, maksud saya penghiburan itu artinya orang-orang Yahudi ini akan dihibur dengan datangnya penghibur. Ya, mungkin diantaranya Boleh. Roh Kudus kan gitu. Diantaranya adalah Roh Kudus. Kalau penghibur artinya kan merujuk ke Roh Kudus kan ya? Enggak, gini. Jadi bagi saya penghiburan itu beda artinya dengan penghibur. Ini penghibur di dalam kata umum bahasa Indonesia itu memiliki arti tersendiri. Penghibur di dalam Alkitab memiliki arti yang khusus. Itu dulu kalau untuk penghibur. Tetapi kan saya balik lagi Lukas 2:25 ini penghiburan. Jadi saya jelasin sedikit lah biar enak. Penghiburan maksudnya itu tidak mengacu kepada sosok. Sepengetahuan saya seperti itu. Tetapi penghiburan artinya sebuah obat bagi duka cita yang mereka alami selama ini, bagi penderitaan yang mereka alami selama ini. Penghiburan ini sendiri bisa macam-macam, Jadi sekali lagi, penghiburan di sini menurut saya pribadi itu nggak sama dengan penghibur. Itu maksud saya. Silakan, Bro. Ya, narasi yang ada di data ini menantikan penghiburan. Maksudnya, apakah data ini merujuk kepada oknum yang akan datang sebagai penghibur? Atau memang ada ajaran yang sudah ada pada saat itu, yang mana ajaran inilah yang kemudian yang harus dijadikan sebagai penghibur ketika kemudian bangsa Israel mengalami keterpurukan, tekanan atau dalam keadaan dijajah, mereka butuh penghiburan. Narasi ini kemudian memantik keingintahuan saya. Menantikan penghiburan, apa yang ditunggu di situ, yang dinantikan di situ, apa oknumkah atau penghiburan seperti apa yang kemudian dinantikan oleh saudara Simeon ini terkait dengan penghiburan yang secara mutlak menyeluruh bagi Israel, artinya bagi Yerusalem. Baik. Kalau di situ sebenarnya ada ya, kalau kita maju satu ayat di ayat 26. Jadi saya maksudnya saya tidak memilih menjelaskan menurut persepsi atau interpretasi saya, tapi ketika tadi saya lihat apa yang dimaksud penghiburan di sana, sepertinya ayat 26 adalah kuncinya, Bro. Dikatakan di sana, dan kepadanya, kepada siapa? Simeon tentunya, telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, jadi dalam pemahaman saya, kalaupun mungkin ada lebih dari satu, tapi salah satunya ini Mesias. Silakan.
Nah, itulah yang saya maksud tadi. Berarti dia sifatnya ada oknum di situ yang ditunggu. Nah, menurut saudara, Mesias sebagai pembawa sesuatu yang sifatnya menghibur kepada Israel itu, oknumnya siapa di situ, Bang? Mesias yang ditunggu-tunggu untuk bagi Israel itu siapa yang dimaksud? Saya bagi dua secara sederhana saja. Bagi Israel, bagi orang Israel, Mesias yang mereka harapkan itu bukan Tuhan. Setahu saya begitu. Tetapi seorang manusia yang mirip seperti Daud. Sepertinya, kalau ini interpretasi ya, dugaan saya. Tapi pokoknya bukan Tuhan. Seseorang berasal dari kalangan mereka, seperti janji Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18, bukan Tuhan. Itu kalau untuk kalangan Yahudi atau bangsa Israel. Iya. Tetapi di dalam perspektif dan pengetahuan perjanjian baru atau iman Kristen, ternyata yang datang itu bukan cuma sekedar manusia biasa, tetapi ilahi yang menjadi manusia. Secara sederhananya seperti itu. Silakan. Bukan Tuhan, tapi kan meskipun tidak dijelaskan, ini menurut pandangan saya, Bang, meskipun tidak dijelaskan bahwa bukan Tuhan, tetapi dengan menanti Mesias bagi Yahudi kan memang bukan Tuhan. Mesias bagi Yahudi adalah orang yang diurapi. Nah, ada ndak indikasi bahwa yang dimaksud di data Lukas ini adalah Yesus? Oke, yang dimaksud oleh Lukas ya. Iya. Kalau yang gimana ya cara menjawabnya itu ya? Maksudnya begini. Kalau itu pertanyaannya, kalau mau saya jawab secara sederhana bisa. Siapakah Mesias yang dimaksud di sana? Jelas jawabannya Yesus. Dari mana data Yesus. atau dasar alasannya? Dari mana data dasar alasannya ya? Keseluruhan kitab Lukas mencatat bahwa Mesias yang dimaksud itu adalah Yesus. Dialah tokoh utamanya. Gitu. Oke, berarti saya dapat kesimpulan ilmu ini dari Bang Theo, bahwa ternyata memang yang ditunggu oleh Simeon, orang benar, orang soleh ini adalah Yesus sebagai penghibur lah ceritanya kan ya. Karena dia yang mengadakan penghiburan kepada Bani Israel sekian abad, kemudian kepada mereka belum datang penolong atau Mesias kepada mereka. Nah, itu saya kunci, Bang, bahwa Mesias yang penghibur yang dimaksud di sini adalah Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 7, di situ Yesus mengatakan, "Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur lain itu tidak akan datang." Nah, yang dimaksud penghibur lain di sana itu siapa, Abang? Yang di awal saya tadi jelaskan, Roh Kudus. Oke, Roh Kudus ya. Apakah itu Yesus? Bukan. Baik. Roh. Yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Yesus. Sementara yang datang, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak datang. By text Yesus. Terus? Untuk yang datang kepada Paulus. By text ya. Oke. Nah, artinya bahwa ketika Yesus mengatakan aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, harusnya ketika ada yang datang kepada Paulus, bukankah sejatinya dia mengaku bahwa akulah penghibur lain, yaitu Roh Kudus? Kenapa mesti mengatakan akulah Yesus? Bukankah Yesus itu pergi dan yang datang setelah dia adalah penghibur lain, kan gitu, Bang? Nangkap. Saya jawab langsung. Oke. Karena kemungkinan Siap. itu ada misi khusus. Kemungkinan itu ada misi khusus, yaitu menjadikan Paulus sebagai rasulnya yang kemudian. Kemungkinan. Sekali lagi interpretasi ya. Karena kan dari bacaan kami memahami, kami menginterpretasikan. Gitu. Kenapa bukan Roh Kudus? Kenapa Yesus? Karena di situ ada misi khusus. Mengangkat Paulus menjadi rasulnya. Dan itu nanti terbukti di Kisah Para Rasul 9 yang bisa kita baca. Gitu, silakan. Oke, baik. Nah, jadi itemnya sudah nampak jelas nih, bahwasanya penghibur yang datang ini bukan Yesus tetapi Roh Kudus,
Tapi di situ Paulus justru mengaku yang datang padanya adalah Yesus. Oke. Nah, Yesus pernah berpesan Bang kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kamu percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada indikasi kuat ketika Yesus berpesan kepada muridnya, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Apakah ini tidak menggenapi yang datang kepada Paulus ini adalah, mohon maaf, adalah penyesat itu karena datang memakai nama Yesus dan tidak ada alasan yang bisa dibenarkan berdasarkan dalil yang tadi maksud saya di Lukas 2 ini yang menceritakan bahwasanya yang datang itu adalah Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus itu." Oke, baik. Itu mengacu ke Matius 24 bukan? Ayat 4 dan 5. Iya, betul. Oke, Ketika murid dan Yesus di Bukit Zaitun. So far sepengetahuan kami bukan Paulus yang dimaksud. Untuk Matius 24 ayat 4 dan 5. Saya bacain aja. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Kajian sederhana aja, Paulus tidak pernah datang atau membangun jemaat atas namanya. Even Kristen sendiri artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Jadi secara parameter sederhana saja sepertinya itu sudah nggak bisa dibangun, nggak dapet. Itu sih secara sederhana ya. Tapi kalau abang merasa ada temuan yang lebih jauh, silakan kita bahas. Silakan. Oke, sebenarnya saya kalau saya sebagai seorang Muslim ya, pemerhati ajaran Kristen, di situ saya sudah mendapatkan poin. Yesus berpesan yang datang setelah dia bukan dia. Yang datang adalah penyesat memakai nama dia. Kemudian kalau saya melihat di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Di data 12-nya di situ mengantarkan pemahaman saya bahwa itu adalah Paulus. Kenapa? Data 12-nya, namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu disesat, ditangkap, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah, dipenjara dan seterusnya. Nah, murid-murid Yesus mengalami kasus ini dan pelakunya adalah Paulus. Setelah itu kemudian menuju ke Damsyik, betul, dia mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Nah, kalau yang di Matius 24 tadi, di data nomor 23, 24 dan 25, 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus ketika menuju ke Damsyik ini, dia mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Dan ketika dia di dalam bilik, yaitu dalam penjara, dia juga mengaku bertemu Yesus di situ. Ketika Paulus ini kembali kepada murid-murid, aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun. Berdasarkan pesan tadi, murid-murid pasti tidak mau percaya. Karena pesan gurunya, jangan kamu percaya. Ya, kembali kepada penjelasan saya di awal, Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah penghibur lain. Ada yang datang selain penghibur lain ini, yaitu penyesat. Memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, tadi abang ini mengatakan Kristen itu pengikut Paulus, pengikut Kristus dan bukan pengikut Paulus. Tapi bukankah di Antioquia yang pertama kali disebut Kristen itu murid-murid Paulus, pengikut Paulus? Oke. Udah ya. Silakan. Kalau udah tolong bilang silakan. Jadi saya tahu di mana. Iya, silakan Bang. Baik.
Jadi kita kembali ke Matius 24 ayat 4. Artinya kita harus bermain di dasar kunci narasinya dulu, biar settle. Saya akan setuju sepanjang kata kuncinya masuk. Kata kuncinya apa? Matius 24 ayat 4. Ayat 5 lebih tepat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Oke, Zuma bertanya, kami menjelaskan. Tapi ada muatan di sini yang dipertanyakan, kan begitu kan, tentang Paulus. Nah, atas dasar itu saya bertanya kembali, itu maksud saya. Yesus berkata banyak orang, berarti lebih dari satu. Itu ya, kata kunci pertama di ayat 5. Kata kunci kedua, dengan memakai namaku, very special, spesifik. Berarti bukan datang atas nama Petrus, Paulus, dan lain-lain. Tolong koreksi saya kalau salah. Dengan namaku, bahkan lebih lancang lagi berkata, akulah Mesias. Siapa tahu saya kurang memahami Alkitab. Apakah Paulus pernah terdeteksi berkata akulah Yesus atau akulah Mesias? Siapa tahu saya pernah silap membaca Alkitab. Silakan, bro. Baik, gini bang, sejarah menorehkan bahwasanya Lukas ini secara histori dan tradisi Kristen itu adalah asisten Paulus, kan gitu ya. Nah, kalau abang lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, maafkan saya kalau saya keliru ya. Di situ coba abang ini buka. Di sana itu tidak ada kata Yesus di situ. Kata Yesus itu sisipan Lembaga Bible Indonesia. Dengan kata lain, yang dimaksud Lukas di sana sebagai Kristus itu adalah Paulus. Kemudian yang kedua, di surat daripada Paulus di 1 Korintus 11 nomor 1 juga, di situ terjemahan sesuai dengan original teksnya yang ada ya di Alkitab Sabda. Itu dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu surat Paulus. Tapi lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk merubah narasi itu. Seakan-akan Yesus di situ, Paulus di situ meneladani Kristus. Padahal jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Jadi Lukas mengatakan Paulus adalah Kristus. Dan Paulus sendiri mengaku dirinya adalah Kristus. Bahkan ada yang lebih hebat lagi bang. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, ternyata Kristen-Kristen ini juga adalah Kristus. Jadi kena terhadap dalil nasihat Yesus kepada murid yang ada di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini adalah orang Yahudi. Sebab banyak penyesat datang memakai namaku. Orang Kristen kemana-mana kan pakai nama Yesus. Menjajakan ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, masuk ke gereja, murtad, dibaptis. Kan nama Yesus yang mereka jual. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka ini berarti banyak orang menyesatkan orang lain, kan gitu. Memakai nama Yesus Kristus. Jadi 3 poin ini kena. Pertama, Yesus mengatakan agar kamu jangan disesatkan. Banyak orang datang kepada kamu. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu kan Paulus in the gang. Itu satu. Yang kedua, memakai namaku. Paulus dan timnya ketika datang memakai nama Yesus, bertemu dengan Yesus, bla bla bla. Kemudian ketika saudara saya ini mentafsirkan bahwa oh bukan, Paulus harus mengaku Kristus. Yes, Lukas 22, Lukas 9 nomor 22, di situ Lukas mengatakan Paulus itu adalah Kristus. Kemudian Paulus sendiri 1 Korintus 11 nomor 1 juga mengaku Kristus. Bahkan Paulus melantik murid-muridnya, pengikutnya maksud saya. 1 Korintus 12 nomor 27, orang Kristen juga ini adalah Kristus itu sendiri. Semua kena. Nah sekarang kalau misalnya kita bungkus ini dan kita buang, Bang Suma keliru, Bang Suma salah. Anda telah melakukan penyesatan terhadap data di Bible. Oke, kalau begitu, siapa yang datang kepada murid Yesus? Banyak orang yang memakai nama Yesus dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini harus tergenapi, kalau tidak berarti Yesus pembohong. Dan kalau tergenapi, harus ada kelompok di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Memakai nama Yesus Kristus, pengikut Kristus. Jangan pula dia mengaku Kristus, tetapi minimal
mereka mengaku pengikut Kristus, tapi di luar Bani Israel. Silakan Bang, silakan. Baik, sorry saya modelnya orangnya lambat, jadi satu tahap. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya di awal, apakah Paulus pernah mengakui secara langsung, definitely, bahwa dia datang mengaku sebagai Yesus, bernama Yesus, akulah Yesus. Dan yang kedua, yang lebih lancang lagi, dia mengaku dia sebagai Mesias. Tolong dipisahkan dengan kajian teks manuskrip. Tadi kan ada disangkutkan ke sana bahwa dalam, sorry saya tadi lupa, 1 Korintus 12 ayat 27 kalau saya nggak salah, yang dimana di situ terjemahannya bukan Yesus tetapi Paulus, kalau saya nggak salah tadi catat ya. Itu kan sudah kajian tekstual, kajian manuskrip. Artinya begini, kami percaya Alkitab yang diterjemahkan ini adalah kebenaran atau tepat sesuai dengan manuskripnya. Jadi atas dasar itu maka kami tidak pernah merasa dan menganggap ada yang berbeda dari terjemahan yang kami punya di sini. Sehingga atas dasar itu apa yang tertulis itu yang kami jadikan sebagai dalil atau data. Nah, kalau paham maksud saya, atas dasar itu saya berpikir dan saya bernarasi bahwa sekali lagi di mana apakah ada secara eksplisit Paulus mengaku akulah Yesus. Dalam lebih lanjutnya bahkan mengaku akulah Mesias. Boleh nggak itu dulu yes or no-nya? Maksudnya saya coba stuck di situ dulu, bro. Silakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu tadi Bang. Namun sebelum Abang lihat, saya harus mengatakan begini, bahwasanya ketika kita bernarasi tentang sebuah keyakinan, maka sentralisasi daripada keyakinan kita ini adalah sumber primernya, bukan terjemahannya. Tetapi bagaimana kita mengetahui bahwasanya awal dari pernyataan dari penerjemah itu berasal dari sebuah kata atau kalimat yang mana menjadi sumber penerjemah. Tapi nyatanya, sekali lagi saya katakan, di dalam Lukas 9 nomor 22 di situ tidak ada nama Yesus. Artinya original teksnya tidak menyajikan bahwa Kristus yang dimaksud di situ Yesus. Kan itu sederhananya Bang. Tapi ketika masuk ke Indonesia dengan misi tertentu yang tadinya tidak nama Yesus dijadikan nama Yesus, sehingga interpretasi daripada orang-orang Indonesia memahami itu ya yang dimaksud Kristus di situ Yesus. Bukankah itu adalah sebuah masalah besar? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu pun itu tidak ada meneladani, kata meneladani itu nggak ada. Di situ jelas dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga Kristus. Kalaupun itu dinafikan, tidak dianggap, oke. Lalu kenapa dalam 1 Korintus 12 nomor 27 Kristen-Kristen ini juga disebut sebagai Kristus? Semua kena pada sasaran di mana Yesusnya sendiri mengatakan kewaspadaan itu agar mereka waspada, agar mereka kemudian was-was, berhati-hati kepada penyesat yang datang memakai nama Dia dan berkata, akulah Kristus. Semua kena. Paulus mengaku Kristus kena, membawa nama Kristus kena. Ketika di padang gurun mengaku Kristus juga kena. Di dalam bilik penjara mengaku bertemu Yesus sampai dia menulis Bible-nya juga kena. Jadi sulit bagi saya sebagai seorang Muslim untuk kemudian menjadi murid dari saya mengatakan Tuhan keluar dari kubur juga enggak kena. Satu-satunya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Sulit bagi kami Muslim untuk menerima sebagai muridnya. Seperti itu Bang. Baik. Jadi untuk masalah saya lebih setuju, lebih melihat kata tepatnya itu tuduhan bahwa ada perubahan teks dalam terjemahan. Kami tidak sepakat dengan itu sama sekali total.
Jadi kalau arahnya ke sana bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 ada perubahan, sengaja penggeseran kata, terjemahan kata di bahasa Indonesia, itu ranahnya berarti bukan di sini, bro. Bukan ranahnya, bukan, tapi di kajian tekstual atau di kajian manuskrip. Karena sekali lagi seperti saya katakan, kami Kristen di Indonesia percaya betul dengan Alkitab yang kami pegang. Jadi kalau isunya begini, kalau isunya jadinya belok ke terjemahan kata yang ada dalam Alkitab kali itu sudah tidak sepenuhnya sama. Nah, itu bukan di sini berarti ranahnya. Dan karena apa? Saya juga tidak bisa mengomentari itu. Nah, yang bisa saya komentari ketika kita jadikan Alkitab berbahasa Indonesia ini sebagai data atau dalil. Itu baru bisa saya komentari. Karena kami pun beriman dan berpengetahuan lewat Alkitab yang berbahasa Indonesia ini. Itu satu. Yang kedua, menanggapi 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 saya tidak sepakat. Karena saya di 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus tidak pernah mengaku sebagai Kristus, malah sebagai pengikut Kristus. Itu tertulis secara redaksi di terjemahan Indonesia. Demikian juga di 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan di sana, sebentar, 1 Korintus 12 ayat 27. Tidak pernah, tadi karena saya mendengar, kamu semua adalah Kristus. No. Di terjemahannya, redaksinya kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan ini relate memang dengan seluruh pengajaran Yesus. Jadi kami sendiri tidak memaknai atau mengambil makna sempit dari satu ayat saja yang ada di Alkitab. Tetapi dari seluruh perjanjian baru itu semua menjadi satu pesan utuh. Gitu. Jadi balik lagi 1 Korintus 12 ayat 27 tertera di sana kamu semua adalah tubuh Kristus. Itu relate dengan pengajaran Yesus. Dan tidak ada di situ dikatakan kamu semua adalah Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kajiannya adalah kajian tekstual atau manuskrip, saya langsung declare, saya langsung ngomong, berarti di kita nggak tepat karena saya nggak bisa mengomentari. Itu ranahnya di manuskrip. Tapi kalau kita menjadikan Alkitab ini yang kita bahas sebagai data atau dalil, nah saya masih bisa menjelaskan atau menjawab. Gitu bro, silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi ketika abang ini bernarasi seperti itu saya hargai ya. Akan tetapi bukankah media hari ini menyediakan kemudian alat untuk kita belajar lebih jauh, tidak terkungkung mulu-mulu diterjemah. Karena perintah di dalam dalil Bible juga mengasihi Tuhan itu kudu wajib dengan akal. Artinya kita diberi ruang untuk belajar. Nah kalau kita nggak sanggup menerawang sampai kepada manuskrip, minimal kita bisa melihat di Alkitab Sabda. Oh toh ternyata di sana memang betul tidak ada kata Yesus itu kan gitu. Nah lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwasanya Paulus menyatakan bahwa Kristen pengikutnya ini adalah Kristus. Karena gini, Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26 juga Kristen juga disebut sebagai anak Tuhan. Bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Lalu Galatia 3 nomor 27 Kristen ini memiliki sifat-sifat Kristus. Dan setahu saya seorang anggota polisi pasti adalah polisi. Di situ dikatakan engkau adalah anggota Kristus. Berarti saudara-saudara saya dengan sadar mereka ini adalah anggota Kristus. Levelnya naik, bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, kan begitu. Dan itu disadari, Kristen rangkul konsep itu. Bahwa memang kami bukan lagi hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Dengan demikian berarti kan mengaku Kristus kan gitu. Meskipun Kristus itu memang tidak layak untuk dinobatkan kepada saudara Kristen, karena Kristus itu kan gelar kepada orang yang diurapi Tuhan bagi kalangan Bani Israel. Nah kembali kepada Lukas ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22 di situ kan jelas tidak ada nama Yesus di situ, tapi di terjemahan ini disisipkan dan itu bisa dilihat bukan di manuskrip, bisa dilihat kemudian di Alkitab Sabda. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan Sliber dan seterusnya. Itu nampak jelas dalam original teksnya tidak ada kata Yesus di situ.
Ya kecuali kalau saudara tidak mau tahu yang penting Yesus adalah Kristus, ya itu bukan ranah saya. Saya kan statusnya cuma bertanya aja. Bahwa ketika amanat agung itu datang untuk kami menjadi murid Kristus yang keluar dari kubur ini, ya kami perlu bertanya sebelum kami keluar dari agama kami ini, kan gitu. Dan ternyata Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepadaku, pada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang keliling membawa nama Yesus Kristus itu Kristen. Dan kalau ternyata bukan Kristen yang dimaksud, lalu orang banyak yang memakai nama Yesus sebagai penyesat itu mana? Yang datang kepada murid Yesus pada kali itu. Sedangkan kelompok di luar Yahudi yang berinteraksi langsung dengan Yahudi itu adalah orang-orang Kristen. Cikal bakal yang menjadi Kristen nantinya itulah yang datang kepada murid-murid Yesus. Nah, apakah Kristen memakai nama Yesus? Ya. Mengatakan Yesus itu Kristus? Ya. Bagaimana dengan konsep menyesatkan banyak orang? Nah, tanya kepada saudara Kristen. Apakah Kristus itu Tuhan bagi Bani Israel? Apakah Kristus menurut Kristus itu adalah Tuhan bagi Kristus itu sendiri? Lalu kita mengambil kesimpulan, Kristen kok menuhankan Kristus? Sementara sekian banyak gelar daripada sembahan orang Yahudi tidak ada yang bergelar Kristus. Yesus pun sibuk mengajarkan orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhannya, yaitu Elohim. Tapi giliran Kristen ketika ada pengajaran yang dibawa oleh Paulus dan temannya, ya Kristen seketika menyembah kepada Kristus ini. Begitu bang. Karena selain abang kami pun adalah sasaran tembak daripada misi kekristenan. Abang sudah masuk, kami belum. Orang tua abang tadinya yang masuk, kami belum. Nah, kami mempertahankan diri dengan pola dasar kerangka berpikir itu tadi. Siapa dia yang keluar dari kubur ini? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku pergi, dan yang datang adalah oknum lain. Seperti itu bang, silakan. Oke, baik. Sepertinya ini kan subtopiknya kan ada beberapa cabang sekaligus. Bagi saya terlalu melebar. Bukan tidak bisa dibahas, bisa. Tetapi saya lebih berharap kita mainnya di satu-satu. Satu tahap selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sesuai judul kan yang diajukan Goldian kemarin, makhluk yang keluar dari kubur setelah 3 hari. Tetapi di start pembuka narasi Zuma menyenggol tentang Paulus. Saya rasakan ini kan secara temanya berarti nggak relate, tapi nggak masalah gitu ya. Nah, maksud saya begini, di awal itu kan tentang Paulus, kita selesaikan dulu Paulus kalau saran saya. Jadi saya balik lagi ke Paulus, kembali kepada tadi, di mana Paulus memenuhi Matius 24 ayat 4 dan 5, bahwa penyesat itu mengaku dia adalah Yesus, mengaku dia adalah aku, itu kata Yesus. Kemudian mengaku dia sebagai Mesias, akulah Mesias. Secara teks di bahasa Indonesia kami tidak pernah menemukan. Tadi saya sudah coba tanyakan ke Zuma, adakah di dalam teks bahasa Indonesianya yang eksplisit seperti itu? Sepertinya belum dijawab secara tuntas, sepertinya gitu ya. Tetapi arahan yang diberikan bahwa teks Indonesia ini berpotensi disalah terjemahkan. Nah, kalau itu tadi pun sudah saya jawab bahwa kalau ranahnya kajian tekstual atau terjemahan manuskrip, saya nggak bisa berkomentar. Itu ranahnya bukan di sini. Jadi saya hanya bisa menjawab based on berdasarkan literasi dalil yang kami punya, yaitu Alkitab berbahasa Indonesia. Jadi saya anggap saja begini, ya biar nggak panjang, kecuali nanti Zuma ada bantahan. Paulus menurut Matius 24 ayat 4 dan 5 gugur, batal sebagai Mesias palsu, penyesat. Why? Tidak ada pengakuan secara eksplisit. Paulus mengaku akulah Yesus, bahkan lebih lancang akulah Mesias, lewat yang tertulis di Alkitab berbahasa Indonesia. Sekali lagi mohon izin, kalau kajiannya tekstual atau manuskrip, ranahnya bukan di sini dan saya tidak bisa berkomentar. Bagian yang itu clear nggak, supaya kita bisa lanjut ke subtopik yang tadi, karena saya lihat ada beberapa cabang soalnya, jadi biar enak gitu ngebahasnya. Silakan bro.
Oke, jadi gini Bang. Sebenarnya ini satu tema. Kenapa saya katakan satu tema? Ketika yang datang ternyata bukan Yesus, tetapi Roh Kudus, maka yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang ke Ananias bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Kalau menurut Yesus itu valid. Yang datang bukan dia, tapi roh kebenaran. Nah sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus adalah Paulus. Berarti indikasinya Yesus adalah si palsu yang datang, kan gitu. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang. Kalaupun aku yang datang, aku disertai dengan tanda-tanda. Apa tanda-tanda itu? Seluruh manusia akan melihat aku di awan, di langit. Bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kalau aku. Tapi kalau bukan aku, hanya memakai namaku dan berkata akulah Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Karena murid bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kan sudah jelas tuh, Matius 24 nomor 3. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Disebutkan di data nomor 27, 28, 29 dengan nomor 30, tanda kedatanganku yang tadi. Matahari tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Kristus yang datang kepada orang-orang yang tadinya dikatakan notabene awal-awal Kristen mula-mula, asli atau palsu? Karena ada indikasi ajaran Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada si palsu. Si palsu memakai namaku, berkata akulah Mesias. Kalau yang asli, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang. Apakah itu sudah terjadi? Kan belum. Berarti yang datang, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Ananias, tak ada tanda-tanda itu. Berarti apa? Kan palsu Bang. Menurut data, bukan tuduhan. Menurut data, menurut pengakuan Yesus. Makanya saya di awal tadi mengatakan, apakah penghiburan atau penghibur di data nomor 27-nya ini itu merujuk kepada Mesias Yesus. Anda katakan Yesus. Berarti penghibur lain bukan Yesus tapi Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus katanya. Nah, sudah kena di situ. Jadi saudara kemudian mengatakan, ya kalau berbicara mengenai original teks manuskrip bukan ranahnya di sini. Saudaraku, apakah iya ketika sebuah data tidak sesuai dengan aslinya, kita masih mau pegang terjemahan? Sementara aslinya tidak mengatakan seperti itu. Aslinya tidak ada kata Yesus, di terjemahannya ada kata Yesus. Mana yang benar? Yang asli atau terjemah? Di asli tak ada Yesus, di terjemah ada Yesus. 1 Korintus 11 nomor 1, di situ tidak ada mengatakan aku meneladani Kristus tetapi aku Kristus. Kata meneladani itu nggak ada. Nah sekarang permasalahannya, Anda tidak mau terima karena itu tidak ada di kitab Indonesia. Oh, yang mana sih yang benar? Original teksnya atau terjemahannya? Atau jangan-jangan alasan yang saudara saya bangun ini adalah efek dari percaya kepada si penyesat tadi. Maaf, saya bertanya, apakah cara Anda berdiskusi dan mengulas dan mematahkan argumentasi saya ini itu adalah akibat daripada Anda percaya kepada si palsu yang datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang, dan salah satu orang yang disesatkan itu, mohon maaf, mungkin saudara, karena Anda lebih percaya kepada terjemah daripada ori. Maaf nih, saya berbicara seperti itu karena ini alur daripada diskusi kita. Silakan. Oke, khusus mengenai yang terakhir, saya jawab langsung. Hapuskan Paulus dari Alkitab kami tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus. As simple as that, sesederhana itu. Oke, baik. Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus kepada non-Israel. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya supaya kita bertahap karena gini bro, di bawah kita ini kan ada penonton-penonton juga, baik Kristen maupun Islam. Jadi supaya mereka juga bisa mengikuti per subtopik dan kesimpulan dari setiap subtopik.
Jadi di kita rapi, di bawah juga rapi. Berarti poin pertama tadi Paulus penyesat mengaku Yesus, mengaku Mesias sudah gugur ya, karena di bahasa Indonesianya tidak dapat ditunjukkan. Yang kedua, saya masuk nih isu yang saya bahas. Kalau saya ada yang kelewatan mohon dikoreksi ya, mohon diingatkan. Kalau saya ada yang kelewatan, karena saya harus nyatat isunya satu. Jadi saya membahasnya based on isu yang muncul. Saya mainnya dari situ. Tadi ada beberapa isu, tetapi yang akhirnya yang saya catat jadinya yang terakhir barusan diucapkan. Tanda kedatangan Yesus versus Yesus ketemu Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah, isunya itu. Bahwa dibenturkan tanda kedatangan Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan lain-lain. Itu dibenturkan dengan perjumpaan Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah ya, itu nggak dapat. Kenapa? Karena Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9 bukan dalam status kedatangan atau the second coming, kedatangan yang kedua, bukan. Kita harus clear di sana bahwa yang disaksikan dialami oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 adalah diawali dengan kalimat ayat 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, lalu terdengar suara. Jadi itu kejadiannya, cahaya dan suara. Bukan sosok Yesus yang biasa ketemu dengan murid-muridnya, berjalan dengan murid-muridnya secara personal, langsung head to head, mata dengan mata, muka dengan muka. Bukan. Setidaknya kami disiplin taat kepada yang tertulis. Interpretasi di luar yang tertulis silahkan, tapi mohon maaf bukan urusan kami, gitu ya. Kalau kami taat kepada yang tertulis. Jadi atas dasar itu Kisah Para Rasul 9 itu bukan the second coming, bukan. Nggak bisa dihubungkan dengan tanda kedatangan Yesus yang kedua. Silakan bro. Oke, baik. Di dalam satu raja-raja ya, ini sebagai ilmu aja. Satu raja-raja 19:15, area Damsyik itu disebut sebagai padang gurun. Yesus berkata ketika ada orang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, Paulus itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Yesus berkata atau orang itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu kan skubalon. Nah, di situ artinya bahwa Yesusnya mengatakan orang ini di dalam bilik rahasia. Berarti rahasia artinya cuma dia yang ada dalam bilik itu. Kalau saya mengartikan itu sel atau penjara. Mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Kristus. Jadi di situ dia sudah memberikan suatu ruang untuk bagi kami agar mengetahui bahwasanya ya Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria, karena anak Maria itu adalah manusia, sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan malaikat Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan wujud aslinya. Dan lagi-lagi Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah aku datang sebagai anak manusia, berdaging dong. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak berdaging, berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Kalau Yesus yang datang berupa anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Apakah iblis itu berupa manusia? Bukan. Manusia berupa roh. Yes, iblis berupa roh. Ya. Yang datang kepada Paulus hanya cahaya dan juga suara. Itu satu. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tidak ada poin yang harus saya selesaikan di situ. Ada bang. Saya kan tadi di awal bertanya mana yang betul, terjemahan atau original teksnya. Kan itu poinnya. Yang betul yang mana? Original teksnya atau terjemahan? Contoh aja dulu. Coba Anda lihat kalau Anda ada HP di situ di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, kemudian paralel,
Kisah Para Rasul 9:22. Di situ kita tidak akan temukan kata Yesusnya dalam bahasa Yunani. Tidak ada kata Yesus. Berarti itu murni sisipan di dalam terjemah Indonesia. Sekarang pertanyaannya, ketika saudara mengatakan, kami nggak peduli, kita tidak berurusan dengan itu. Yang kami tahu di dalam kitab yang kami gunakan bahasa Indonesia, ya begitu adanya. Sekarang muncul pertanyaan, bagi orang yang cinta terhadap ilmu, mana yang betul? Terjemahan atau original teksnya, kan gitu. Yang mana yang mendekati kebenaran? Yang mana yang harus dijadikan sebagai rujukan? Terjemahan atau original teksnya? Itu masalah besar. Kalau Anda mengatakan itu bukan masalah, bagi kami itu masalah besar. Karena tidak sesuai dengan asli yang tertulis. Tapi ada penambahan yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Bisa jadi 50 tahun ke depan ada lagi penambahan. Karena ternyata tidak berpacu kepada ori. Itu saudaraku. Jadi itu satu masalah yang harus dituntaskan. Kalau kita ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut dia yang keluar dari kubur pada hari ketiga ini, ya kita harus menyiapkan senjata-senjata kita untuk menangkis semua serangan yang datang. Katalah kepada penyesat. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kata Yesusnya waspada kepada siapa? Kepada Yesus. Kan itu poinnya. Banyak orang akan disesatkan. Mana banyak orang itu? Ya untuk sementara ini kan tidak ada kandidat lain, ya Kristen. Karena Yahudi, Kristen beda. Dua kelompok yang berbeda. Yahudinya mendapatkan pesan agar jangan percaya kepada kelompok yang datang kepada mereka. Yang datang kepada mereka kan Kristen. Seperti itu abang, silakan. Baik. Saya sekali lagi ini ya, bersandar karena dalam pemahaman saya tadi itu cukup melebar walaupun mungkin dianggap berkaitan. It's okay sih. Cuman saya tetap menanggapin itu tetap berpatokan kepada Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bahwa ayat 5 tapi saya bacakan dari ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini Yesus mengakui langsung, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Cuma kan kita kan berbeda di sini. Kalian menganggap itu bukan Yesus, itu kesaksian Paulus. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar seperti itu. Siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa membuktikan? Kalau arahnya ke sana, saya pribadi no comment, nggak ada komentar. Kenapa? Ya artinya kita sudah terbagi dua, believer dan unbeliever. Orang percaya dan orang tidak percaya. Tapi kalau saya yang ditanyakan, ini kan supaya clear, posisi kita kan selalu Zuma datang bertanya dan saya menjelaskan iman saya. Iman saya pun seperti yang sering saya sampaikan di sini, sedikit tambahan saja. Keluar sebentar. Saya beberapa kali deklar di room saya ini sama teman-teman bahwa kami Kristen ini nggak punya pengetahuannya sama sekali. Even saya yang ngomong ini nggak punya pengetahuannya. Saya punya pengetahuannya dari mana? Ya dari Alkitab. Gitu. Jadi apa yang kami baca secara jujur ya, tanpa tendensi macam-macam, apalagi penolakan khususnya. Nah rata-rata akan membacanya dan mengertinya seperti itu. Gitu ya. Jadi balik lagi, siapa yang ketemu sama Paulus di sana? Yesus sendiri declare di ayat 5-nya. Dan itu bukan the second coming. Bukan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Nggak bisa dikaitkan ke sana karena tidak masuk. Itu adalah pertemuan khusus dan untuk tujuan khusus seperti yang saya sampaikan di awal. Yaitu kemungkinannya adalah untuk memilih Paulus menjadi the next apostle atau rasul berikutnya. Kemudian dikaitkan tadi dengan apa tadi? Zoom karena agak melebar. Jadi saya coba pegang konsentrasi topiknya apa, isunya di mana, saya tetap mainnya di sana gitu ya. Kayaknya sih itulah, karena mengenai tadi Paulus itu bukan disebut Kristus dan bahwa kami ini bukan disebut Kristus, itu tadi saya sudah bahas sebelumnya. Di terjemahan teks Indonesia tidak seperti itu redaksinya. Silakan. Oke, baik. Saya rasa hal ini kita tidak perlu panjang di sana ya, karena tadi kan saya bertanya tentang ori teks dengan terjemah. Mungkin abang saya ini lupa.
Oke lah. Sekarang begini. Ketika tema yang ada, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, saya mengawali dari pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12, di mana Yesus mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu datang, dilemparkan keluar. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus di sini tentu adalah iblis. Dan memang iblis pernah mencoba Yesus di dalam Lukas 4, Matius 4, di mana iblis datang menawarkan segala kemegahan yang ada, segala kerajaan yang ada. Aku akan memberikan semua ini, Yesus, kata iblis, kalau engkau menyembah aku. Nah, Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus tetap aja berpangkuh kepada pekerjaan yang diserahkan oleh Bapa kepada dia. Ketika tawar-menawar, iblis menawarkan kuasa kepada Yesus, Yesus menolak. Lalu di data nomor 12-nya di Lukas 4 ini, di situ diterangkan iblis setelah mencoba Yesus mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis ini mengintai terus. Pergerakan Yesus diintai terus oleh Yesus, oleh iblis. Pergerakan Yesus diintai oleh iblis. Kemudian tragedi terjadi. Apa itu? Kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 52-53. Yesus klarifikasi, kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang ingin menangkap aku menggunakan pedang dan pentungan, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci. Tetapi, nah tuh, Yesus sambung tuh, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Artinya kemarin kamu bersama dengan aku, sama-samanya kita. Tapi kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Nah, Yesus jawab sendiri. Oh, ternyata inilah saatmu, saat kuasa kegelapan. Nah, saat kuasa kegelapan itu adalah upaya ingin menangkap Yesus. Sampai Yesus kan berdoa sebelumnya tuh. Di data 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, 44. Maka seorang malaikat turun dari langit kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus sampai dia semakin serius dalam berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Jadi malaikat turun tuh memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya kehendak Bapa ini apa? Ketika Bapa mengutus seorang malaikat, apakah Bapa mengizinkan Yesusnya untuk disalib, atau jangan-jangan Yesusnya ini datang kemudian malaikat padanya untuk mengangkatnya ke langit? Karena kenapa? Kehendak Bapa yang harus terjadi sehingga malaikat turun. Dan juga Petrus berkhotbah, Bang. Coba Anda lihat dalam Kisah para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Daud, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Daud bernubuat tentang seorang Mesias yang tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Akan tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Kan itu. Artinya bahwa ya yang disalib ini yang dibunuh ini siapa gitu kan ya. Yang keluar dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Menurut Yesus, yang memiliki kuasa itu iblis. Kata Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar berarti tadinya dia di dalam tuh. Di dalam sesuatu yang ya sifatnya tersembunyi. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, iblis naik ke awan ingin menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur, aku lemparkan engkau. Jadi iblis dilemparkan ke alam kubur.
Nah, yang keluar di alam kubur ini dilemparkan keluar. Kalau dia dilemparkan masuk ke kubur, berarti iblisnya harus dilemparkan keluar juga. Yesus mengatakan itu, bahwasanya saatnya kuasa dunia dan saatnya kemudian, kata Yesus, dan saatnya kemudian penguasa dunia ini dilemparkan. Yang keluar dari kubur, dia mendekati mereka, mereka sebagian kemudian datang sujud menghormat, sebagian lagi ragu-ragu. Dia berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, siapa ini yang merasa memiliki kuasa? Sementara Yesus tadinya ketika ditawarkan kuasa itu, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang menerima kuasa ini? Silakan Bang. Mungkin kalau untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, saya mungkin cuma sepotong tanggapan saja ya, nggak panjang. Kalau Zuma kan mungkin kan banyak narasinya. Untuk hal-hal yang saya lihat cukup sepotong, mohon izin cukup sepotong. Bukan karena saya pelit, nggak. Tetapi memang saya tidak melihat ada hal yang di luar itu yang esensi gitu ya. Nah, contoh kepada pertanyaan tadi yang saya tangkap, tolong koreksi kalau salah. Salah satu poin yang menarik yang saya tangkap tadi, siapa ini? Yesus ini apakah ditentukan untuk binasa atau tidak binasa? Ditentukan untuk disalib atau diangkat ke langit? Kalau saya nggak salah ada narasi tadi atau pertanyaan isu seperti itu. Bagi saya simpel menjawab itu. Yesus ini Yesus yang mana? Seperti apa rancangan Bapa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kehendak Allah sendiri, karena di situ dicatat karena begitu besar kasih Allah. Ia mengaruniakan anaknya. Jadi anaknya sang ilahi itu yang turun ke dunia itu adalah karunianya, berarti atas kehendaknya. Jadi yes, jelas kalau itu pertanyaannya, kedatangan Yesus adalah kehendak Allah atau Elohim. Kemudian untuk apa anaknya datang ke dunia? Matius 20 ayat 28. Saya pakai perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan, nah di sini kata kunci, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kehendak Bapa itu relate dengan apa yang dipahami Yesus tentang kehadirannya di muka bumi. Yesus sendiri mengakui secara belak-belakan bahwa ia datang untuk memberikan
Dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam surah-surah Paulus, di dalam kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Markus, ada nggak Yesus sampaikan seperti itu? Atau murni mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam Perjanjian Lama tentang dirinya? Silakan. Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Baru tidak ada, karena Perjanjian Baru itu kan tulisan kemudian kesaksian tentang Yesus. Silakan. Kalau Perjanjian Lama, ada nggak boleh membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Sebentar ya. Cek, baik. Berarti giliran saya ya yang menanggapi ya. Tadi karena pertanyaan singkat, saya langsung jawab singkat bahwa di dalam Perjanjian Baru Yesus tidak pernah declare dia menggenapi Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru adalah tulisan kemudian. Jadi Yesus nggak mengacu ke sana, dan salah kalau bicara tentang Yesus mengacu parameternya di Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu penggenapan, bukan parameter. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pernyataan Yesus yang ada di Lukas 24 ayat 44. Tapi nanti kita baca ayat 45. Jadi kita bisa memahaminya secara luas. Apa yang terjadi di sana? Better saya bacakan saja. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku." Jadi sampai situ dulu, ya saya setuju, dan memang seperti itu bahwa Yesus itu menggenapi yang tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab ke depan? Bukan. Itu nggak bisa. Makanya kalau Yesus tidak mungkin digenapi di Perjanjian Baru, lebih tidak mungkin lagi digenapi di Al-Quran. Itu clear. Karena kita harus konsisten secara logiknya. Harus konsisten. Jadi kalau Perjanjian Baru sama-sama kita sekarang sebentar ya Bang, sebentar aja. Sebentar ya Bang, mohon izin sebentar aja, 2 menit. Anak saya silakan. Butuh, ada yang harus saya transfer, ternyata dia lagi di jalan. Sebentar ya, sebentar aja 2 menit. Mohon izin ya sebentar. Silakan. Jadi teman-teman, waktu ini saya ingin gunakan ketika saudara kita mengatakan kalau di Perjanjian Baru itu tidak, apalagi di Al-Quran, itu sebenarnya pernyataan putus asa itu ya teman-teman ya. Di Al-Quran kan dikatakan bahwasanya Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa orang benar. Perjanjian Lama, Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Mazmur 37 dan seterusnya, orang benar itu dilindungi. Amsal 21:18, orang benar itu ketika dianiaya digantikan oleh orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Jadi ya justru Al-Quran itu, silakan. Testing, bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran Bang, kedengaran. Zuma bisa dengar suara saya? Testing. Kedengaran Bang, kedengaran suaranya. Cek tes. Oke. Tolong ini bro, testing. Iya, suaranya kedengaran Bang. Oke, baik. Sorry ya teman-teman, dan teman-teman yang di sini tadi saya ada sebentar tadi interupsi urusan dengan anak saya di luar. Sorry ya. Jadi saya balik lagi. Ya, yang tertulis berarti sudah tertulis, bukan akan ditulis. Atas dasar itu, maka Perjanjian Baru bukan penggenapan Yesus. Apalagi setelah Perjanjian Baru, termasuk Al-Quran, bukan penggenapan Yesus sama sekali. Ya, kalau kita bermain di logikanya. Nah, jadi yang tertulis apa? Adalah tulisan yang sudah lampau.
Apa tulisan yang sudah lampau? Kita masuk kembali ke ayat 44. Yesus berkata di sana, tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, saya lanjut dulu ke ayat 45, baru nanti saya bedah di kitab-kitab tersebut. Di ayat 45, Yesus menjelaskan lagi, di situ dijelaskan lagi bahwa lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saya mau jelaskan, bro, bahwa di ayat 45 itu ada satu pesan khusus, di mana di situ ditulis Yesus perlu membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Artinya bagi saya begini, berarti ada sesuatu di sana. Kalau Yesus tidak membukakan lagi, tidak menjabarkan lagi, atau tidak memberikan pengertian apa sih maksudnya, ada kemungkinan murid-murid itu tetap tidak akan mengerti. Itu pemahaman saya kalau membaca ayat 45. Why? Nanti kita buka di ayat 44 di kitab-kitab yang disinggung oleh Yesus tersebut. Jadi kata kuncinya sekali lagi, Yesus perlu membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti apa yang tertulis tentang dia di kitab-kitab yang disebutkan Yesus di ayat 44. Kita harus clear di sana. Nah, ya. Nah, sekarang saya masuk ke ayat 44. Tertulis di mana? Kitab Taurat Musa. Cek. Tes. Saya nge-lag ya? Saya nge-lag? Iya, nge-lag dari tadi, Bang. Oke, sebentar. Apa problemnya? Sebentar. Sampai mana tadi, Bang? Saya ngomongnya itu yang ketangkap sampai mana yang terakhir? Lukas 44. Lukas 24. 45-nya. Data 44. 45-nya belum? 45. 45-nya belum ya? Sudah. Tadi saya sudah dengar. Oke, sebentar. Sekarang kembali ke 44-nya katanya. Harus tergenapi yang tertulis tentang dia di kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Ya, ini kenapa ya? Tampilan saya nggak muncul loh. Ada, cuman nggak gerak. Nge-lag dia, Bang. Betul. Saya juga diinfo sama istri saya. Gambar saya stuck, pertanda saya nge-lag. Tapi suara bisa dengar ya? Iya, kedengaran suaranya. Nah, ini gimana ya? Ini persoalan teknis ini soalnya. Ini sudah di luar pembahasan soalnya. Nggak paham saya. Saya coba matikan kamera. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, Iya, sudah. nge-lag nggak? Sebentar. Testing. Enggak, udah bagus. Udah bagus, Bang, udah mulut, bagus. Bang. vokal, gerakan Udah mulut bagus, sama udah dengan bagus. ini ucapan. Oke. Iya. Sorry ya, ini teknis ya teman-teman, bukan saya ini ya. Iya, Ini teknis soalnya. Kalau teknis nggak ada obatnya, nggak ngerti saya. Gitu ya. Oh, di ayat 45 kayaknya tadi belum ya. Saya ulangi lagi 45 ya. Jadi di ayat 45. Bang. Tadi kedengaran 45. Oh, oke. 45 kedengaran ya. Berarti selesai. Jangan saya ulangi lagi maksudnya biar nggak bolak-balik. Siap. Nah, sekarang kita ke 44. Yesus berkata ada tertulis tentang dia di mana? Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kita bedah. Kitab Taurat Musa dulu yang pertama. Tapi ingat ya poinnya ya, Bang. Bagi kami ayat 45 itu penting sekali. Karena dikatakan Yesus membukakan pikiran mereka. Pertanda apa? Itu sesuatu yang harus dijelaskan baru mereka paham. Itu poinnya. Nah, kitab Taurat Musa, pengetahuan umum kitab Taurat Musa itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya buka di Kejadian 1. Kejadian 3. Ini sebagai dasar profetik untuk Yesus. Ya, Kejadian 3 ayat 15. 15. Ya. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini diberikan gambaran ada perseteruan antara Satan dengan manusia. Di mana di finalnya nanti di puncaknya, maka harus keturunan manusia itu
Itulah sebabnya Yesus sering mendeklar dirinya anak manusia. Harus keturunan manusia itu yang harus memecahkan, mengalahkan dosa dan kejahatan itu. Jalan ceritanya yang dibangun oleh Elohim seperti itu. Jadi nggak pernah Elohim misalnya berkata ya, oh aku cukup mengampuni saja. Nggak cukup. Karena manusia jatuh dalam dosa atas tanggung jawab sendiri, dan manusia itu harus keluar memperbaiki kesalahannya dari kalangan mereka sendiri, dari ras mereka sendiri. Itulah kaitannya dengan ayat 15, bahwa keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular itu, yang melambangkan mengalahkan kejahatan itu. Di kitab Taurat Musa. Kemudian masuk ke kitab nabi-nabi. Ya, ke nabi-nabi. Kita buka di Yesaya 53. Mungkin saya nggak akan sebutkan semua, hanya perwakilan-perwakilan saya saja, tetapi intinya apa yang disebutkan Yesus itu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ada lagi sebetulnya di luar itu, tapi ayat 3 sampai 5 dulu deh. Saya bacain. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian yang terakhir Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 ayat 1, 6 sampai 8. Saya coba buka. Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini dikutip atau diucapkan oleh Yesus. Saya nggak tahu Yesus apakah sengaja mengucapkan itu untuk meniru Mazmur atau tidak. Tetapi ya secara pemahaman umum, apa yang diucapkan Yesus itu menggenap yang tertulis di Mazmur 22 ayat 1. Kemudian dikatakan di ayat sebentar ya. Mungkin itu ya, Mazmur 22 ayat 1. Kemudian disebutkan di ayat 16 sampai 18. Coba saya cek dulu, relate enggak? 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ada beberapa lagi, tapi cukup mungkin di situ dulu ya, sebagai perwakilan saja ucapan Yesus di dalam tadi Lukas 24 ayat 44 dan 45. Saya rangkum ya, saya rangkum. Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa tadi sudah saya bacakan, dalam kitab nabi-nabi saya ambil dari Yesaya, dan kitab Mazmur belum ya tadi ya, sorry Mazmur 22 sudah tadi. Oh sorry Mazmur ya, sorry Mazmur sudah. Jadi 3 perwakilan saja lah, nggak usah banyak-banyak dikutip. Itu semua dalam apa yang kami pahami menggambarkan sangat tentang simbolik tentang Yesus. Bahkan ada yang cukup dekat sekali. Contoh membagi undi, membuang undi akan pakaiannya. Kemudian ditempatkan di antara penjahat, dia tertikam, tangan dan kakinya ditusuk, lalu dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu semua tertulis di sana. Tapi kalau maksudnya, kalau poin teman-teman yang bukan Kristen adalah, oh dia harus dikatakan Mesias, dia harus dikatakan Yesus, saya rasa itu bukan nubuatan. Ya silakan kalau persepsi seperti itu, tetapi kami membacanya sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri dan pesan Yesus sendiri. Karena ini Yesus yang berpesan, kecuali Paulus yang merekayasa, terus yang merekayasa, ini enggak.
Yesus sendiri yang berkata bahwa semua itu tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Gitu. Oke. Penjelasan untuk yang gitu. Silakan. Iya, baik Bang. Kalau sistem yang saudara saya pakai ini adalah sistem cocok mencocokkan kan gitu ya. Artinya banyak data yang harus kita sajikan sebagai pertanggungjawaban cocok mencocokkan ini. Daniel, kemudian Yeremia, kemudian kitab-kitab lain. Nah, sekarang dari 3 item tadi ini, di data nomor 46-nya di situ kan bahwa Mesias harus bangkit di hari ketiga. Di data Lukas 24, 44, 45, 46, Mesias ini harus bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu aja nih, kalau ini ternyata nggak ada juga, karena kalau hanya untuk mengambil mencomot itu banyak data yang justru orang benar itu tidak boleh dibunuh. Yesus seorang benar, yang harus dibunuh itu adalah pengkhianat, orang fasik kan gitu. Apalagi Paulus sudah membuka pintu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia kan gitu. Terkutuklah dia yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Nah, kalau kita merujuk ke situ, siapa yang mati digantung tiang salib? Pelaku dosa besar, orang yang dikutuk oleh Elohim. Dan Yesus tidak mungkin itu kan. Yesus tidak memiliki dosa, Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi mustahil. Tapi bukan ke situ poinnya. Di data 46, di situ dikatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu, simpel aja. Apakah ada di Taurat, di kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada nggak seperti itu tertulis dalam 3 komponen kitab tersebut? Kalau ada, kita lanjut diskusinya. Tapi kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup Bang. Waktu saya juga di Makassar ini, makanya saya minta 16.30 tadinya. Silakan. Oke. Yang secara eksplisit 3 hari nggak ada. Tetapi yang menjelaskan tentang ia tidak ditinggalkan binasa di dalam dunia orang mati ada. Jadi sekali lagi 3 hari nggak ada. Oke. Saya rasa kita selesai di sini dulu Bang. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu ya. Ya. Nanti di lain waktu. Jadi kalau misalnya tadi tidak ada secara eksplisit dikatakan masih tanda tanya besar yang keluar pada hari ketiga dari kubur ini belum bisa kemudian menjadikan kami murid. Untuk sementara ini seperti itu Bang. Nanti kita lanjut ya. Oke Bang ya, makasih ya Bang Theo. Ya. Oke. Sama-sama. Thank you sudah mampir ya, Sip. Zuma. Oke. Iya. Oke. Makasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat Makasih. Saya pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam. Jaya Indonesia Selamat kita, Bang. Sore. Oke, sip. Oke, itu ya. Sorry ya teman-teman, tadi terputus 2 kali karena tiba-tiba ada interupsi. Enggak, Zuma bukan kabur. Secara overall pembicaraan yang saya harapkan gitu. Ya, syukurnya seperti itu ya. Tapi memang saya ada perhatikan Zuma di beberapa video terakhir relatif lebih soft. Ya bagusan begitulah. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, secara iman ini kita nggak akan mungkin disatukan. Nggak bisa. Kita ini Dom. Salam, kondisikan dulu kan itu. yang pas itu kan adalah teman-teman yang bukan Kristen bertanya dan kami menjelaskan. Itu pun tidak ada jaminan dan tidak ada pemaksaan bahwa teman-teman itu percaya apa yang kami sampaikan. Seperti itu. Teman-teman bernarasi silakan. Kami pun juga membangun narasi dan argumentasi berdasarkan apa yang kami baca. Dan kami bertanggung jawab untuk menyampaikannya secara jujur dan sungguh-sungguh. Itu komitmen kami. Seperti itu. Gurunda ada di bawah itu, mungkin mau naik. Aduh, oten. Besarin, kecilin, Ustaz. Udah. Jadi memang mereka nggak peduli dengan original teks ya. Aduh, keresteng Indonesia.
Gurunda di bawah Ustaz Arif. Naik Gurunda. Mana siapa? Siapa moderator? Katanya harus tergenapi. Padahal nggak ada tertulis anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang nggak ada tertulis. Selesai itu. Udah. Suara saya kedengaran gak ini? Iya, Teman-teman iya, saya iya. isi Kedengaran. maghrib dulu saya ya. Masya Maghrib dulu, Allah, teman-teman, mantap, ya. Gurunda. 3 Iya, rakaat iya. dulu. Makasih. Yuk, lanjut. Ya, pendeta itu mikir 2 kali lagi lawan Banjoma. Tadi terakhir dia bilang gini, Banjoma kali ini beda ya, agak soft gitu loh. Kok cara diskusinya Banjoma yang ditanggapi bukan materinya, dasar. Tapi dia udah mengakui bahwa tidak ada tertulis di kitab para nabi, ya, anak menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada yang kayak begitu. Kalau udah diakui ya tinggalin dong barangnya itu. Gimana sih Bunda Rama? Tinggalin nggak tuh? Gua, Bunda Rama. Standby dulu ya, standby. Kalau di ketik dia ambil tadi Yesaya kan, Yesaya 35, Yesaya 53, baca Yesaya 53 terus Yesaya 53:10 ya. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Wow. Dia lari ke Yesaya. Cocokmologi. Kalaupun ada tertulis Eli Eli lama sabaktani, itu si penulis tuh yang mencocok logikan supaya dipikir ada nubuatan. Iya, karena itu di Lukas 9:22. Kan di Lukas 9:22 teksnya begini. Lalu Yesus berkata, nggak ada tambahan itu. Jadi situ bukan Yesus yang berkata, nggak ada tertulis, nggak ada nama Yesus di original teksnya ya. Kodeks Sinaiticusnya nggak ada. Terjemahan yang ditambahin masuk. Jadi memang lain penipu ya, penyesat tuh. Buah dari pengajaran Kristus palsu nilai. Ya, ini buah-buahnya ini karesteng semua ini. Akan menyesatkan banyak orang nih Kristus palsu. Terjadi. Grogi segala macam, teknis lah, apanya lah. Kalau kita kan kalau nggak sesuai original teks itu patut kita ini ya pertanyakan loh. Kalau dia biasa-biasa aja. Ya Allah. Lanjut Kang Dito, aku sholat maghrib. Bang Handi. Ya, kalau saya karena pernah menghadapi dia juga, cuman menghibur aja jadi. Nggak mau digas gimana, udah dikasih dalil gitu aja udah nggak bisa jawab tuh. Jadi poin di 46-nya di mana dikatakan di perjanjian lama itu mati dalam 3 hari gitu kan, kemudian bangkit. Ternyata emang nggak ada, dan itu jawaban yang saya rasa masih ada titik kejujuran. Lalu kalau nanti dilanjutkan maka kesimpulannya kita nantikan ya. Kita nantikan nanti Gurunda setelah join lagi. Maksud daripada setelah sudah dikatakan tidak ada di perjanjian lama apa yang tentang yang dikatakan Yesus di Lukas 24 nomor 44 sampai dengan 46. Apa dong isinya kalau ternyata zong? Wah, ini agak dalam ini saudara. Nah, ternyata memang seluruh saudara-saudara Kristen, padahal tadi udah diungkapkan oleh Gurunda ya, bahwa Tuhan itu selalu menjaga Yesus, melindunginya, gitu kan. Bahkan dikatakan di Keluaran 23 nomor 7, orang benar tidak boleh dibunuh. Ya, saya rasa clear enough bahwa tidaklah mungkin Yesus itu mati dibunuh, kemudian alibinya mati dan bangkit dari ketiga, itu nggak ada datanya.
semakin ke sini, semakin terbuka. Buat saudara-saudara Kristen, kalau mau melanjutkan diskusi, ini siapa nih? Wah, ini ada si Ucil. Cil, kau tadi nonton gak, Cil? Cil, hei, Tang, ya kau nonton nggak? nah, aku baru datang ini, nggak nonton. Oh, nggak nonton tadi? Iya. Waduh, sayang sekali kalau nggak nonton, Ucil. Bagaimana pendetamu tidak berkutik menunjukkan perkataan Yesus yang Yesus katakan di perjanjian lama? Nggak ada, Cil. Macam mana, Cil? Iya, karena kalau abang-abang mereka ini, kalau ada orang yang awam, ya tidak sama kayak Oten, langsung diturunin. Kalau abang-abang, kalau ada yang botol ditahanin, kayak dimainin, dikomal gitu. Kan gak enak sebenarnya gitu, Bang. Nggak, kau ngomong apa? Kau nyambung nggak? Apa yang aku bilang tadi kau nyambung nggak? Ngambuk. Nggak nyambung, kurasa kan. Kan kamu bilang ada orang tadi dia tidak sanggup membuktikan data, menunjukkan data, gitu. Wah, inilah kalau nggak ngerti terus kemudian memaksakan menjawab kayak begini nih. Ucil, tadi itu Gurunda ada di tempatnya pendeta, di komalnya pendeta, diskusi tentang siapa yang keluar dari gua, itu materinya keluar dari gua. Itu kenapa kau ngomong yang nggak jelas? Kau paten kali kau. Nah, di situ poin pemahamannya, Cil. Aduh, sorry, Bang. Yang tadi ya Saya nggak dengar suara, sorry. wah, lalu kalau nggak dengar suara ngapain menjawab ngawur? Oh, makanya jangan tendensius gitu loh. Iya, Bang. Jangan dikit-dikit. Apalah kau ini? Jadi kalau menurutmu sendiri di Lukas 24 nomor 44 sampai 46 bisa nggak kau jabarkan itu? Ini sambil mengisi kekosongan. Jaringan aku baik, Bang. Nggak bisa dengar suara. Jaringan aku Ya udah, nggak bisa turun dengar aja, Mu. suara kalian. Ya makanya turun aja mu dulu, nanti naik lagi. Turun dulu, nanti naik lagi. Atau naik dulu, baru masuk koma lagi. Maksudnya manjat. Ya kan yang ditanya apa, kita lagi ngobrolin yang barusan kita saksikan. Dia malah ngejawab apa, ngomong apa nggak jelas. Aduh, noten. Aku sakit gigi dari tadi ya. Ya teman-teman, kalau tadi menyaksikan bahwa alhamdulillah ya, melalui lisan yang kita perdengarkan bahwa kami ini berdiskusi ini ya, atau dalam satu barisan Apologet Islam Indonesia, dan yang kita saksikan adalah guru kita tadi Bang Zuma, terkait ada tantangan, kemudian ada terjadi dialog yang menurut saya sangat edukatif ya. Bahkan dia tadi mengatakan tumben, karena dia belum pernah sama sekali, dia mengatakan tumben karena melihat. Dia mengatakan Bang Zuma hari ini slow, soft banget gitu kan. Nah, mau digas mau kayak gimana pun, kalau kita memang mau diskusi ya tergantung lawannya. Ya saya rasa saudara-saudara Kristen, harus mencontoh gitu loh. Benar-benar diskusi yang memang satu arah. Harus satu arah, tadi sudah disampaikan sama Gurunda ya.
Harus satu arah karena Kristen duluan daripada Islam yang ingin untuk menjajakan produk misionarisnya kepada kita yang belakangan nih. Katakanlah yang datang sebagai umat Islam salah, ya harus dijajakan dong. Yesus mati di kayu salib bla 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 bla. Ya makanya ya kita harus diskusikan, dan kami itu bukan berarti mereject tanpa alasan. Kami lebih memahami daripada orang-orang Kristen. Membaca Bible, merumuskan, merujukkan, tapi tanpa menafsirkan. Kalau memang dipersilakan untuk menafsirkan pendapat, saya rasa kita perlu izin. Mengatakan ini menurut tafsiran saya seperti ini, dan itu tidak memelintir karena sudut persepsi pribadi yang diungkapkan menjadi tafsiran. Nah, kalau yang tertulis di situ jelas-jelas Keluaran 23 nomor 7 13 tadi yang diungkap, ternyata maksudnya adalah yang di Lukas 24 nomor 46-nya, di mana yang tertulis mati hari ketiga, mati 3 hari lalu bangkit. Nggak ono ternyata, nggak ono teman-teman. Nah kalau nggak ada, beneran mati nggak kira-kira? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, ada tertulis tentang aku di kitab Torah Musa, di Mazmur, kitab para nabi nomor 45-nya katanya membuka pikiran. 40 tentang mati 3 hari. Nah kan? Buset. Jadi clear. Bagaimana mereka mau menjajakan kita tentang kekristenan untuk masuk Kristen, dibaptis, menjadi murid amanah agung itu kepada kami. Kira-kira tembus gak tuh? Tembus apa mental? Ya mental lah. Jadi yang kita lihat tadi secara tidak langsung conclusionnya adalah Pak Theo tadi, ya, itu mental mau menjajakan kekristenan kepada kita yang mendengarkan. Oleh siapa perisainya? Oleh gurunda kita Bang Suma. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini langkah-langkah. Kalau di sana tadi ada 3.5 dan 70%-nya adalah oten, maka insya Allah kalau mereka memang mengambil jalur akademis dan tidak panas, ya, tidak hanya iman tanpa kepala, mereka akan datang. Mereka akan datang di komal-komal kita dan bertanya. Mereka akan membalikkan kepercayaan kepada kita bahwa penjelasan Bible kita yang lebih mumpuni daripada mereka. Karena sesuatu tanpa dogmatis itu terasa kebenaran itu nyata. Tapi kalau dari sisi mereka sendiri yang saya lihat tadi, mendongeng apa dia mengatakan, ya kalau dipikir tidak biblika, karena tafsiran itu kan sudah ada di Alkitab Sabda, ada Matthew Henry Yerusalem. Sebenarnya tidak perlu pendeta, karena itu sudah dikeluarkan. Nah, fungsinya pendeta apa? Ya, cuman sebagai gumulan yang disebut penetua, ya. Kalau dari kekristenan yang lain, ini memberikan khutbah-khutbah yang sebenarnya hanya membacakan dan menafsirkan. Kalau ditanya, kita misalnya nanya nih, kalau ada suatu kegiatan nih di gereja, hari Minggu diundang untuk umat muslim, kita kasih bangku 50%. Saya akan mendakwakan, menjajakan agama Kristen kepada kalian. Silakan berpersen dari jemaat itu yang datang, Apologet Islam Indonesia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau 50% dari bangku tamu-tamu orang yang di gereja kita di-invite, kita diundang, Apologet Islam semuanya yang sana? Apa yang terjadi? Otomatis bukan guru-guru dulu nih yang maju kan? Yang maju siapa dulu? Membahas tentang apa itu pendetanya? Ya kalau pendetanya gentle kan begitu tuh. Kita bahas
Begini saudara-saudara yang terkasih. Kebetulan pendetanya dari Jawa, sama kayak Tejo. Saudara-saudari, nggak dilanjutkan soal bedah ngarep mburi. Silakan bertanya kepada iman kami. Kalau kami akan menyajikan suatu karya keselamatan dari Yesus Kristus yang dituhankan oleh kami, gitu kan? Kita merujuk kepada Yohanes pasal 3 nomor 16. Itu terus yang di bawah. Jadi untuk seluruh dunia, keselamatan untuk seluruh dunia, kebenaran dan hidup. Mirip banget saya sama pendeta jadinya. Kan? Jadi kami menawarkan karena ada amanat agung. Apa amanat agung di situ? Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Anak apa Putra ya? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah, ini ada kejanggalan nih. Yang betul itu Anak apa Putra? Sama-sama kan itu? Enggak lah, namanya stigma kepercayaan itu putra dan anak beda, apalagi pembaptisan. Nah itu kan. Nah kemudian ada di perintah nomor 20-nya, itu diperintahkan sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Katanya begitu kan. Apa yang diperintahkan? Juallah seluruh hartamu. Malah pendeta minta perpuluhan. Datanglah saya dulu kan, ini kan mewakili kan. Pak pendeta, bagaimana Anda meyakinkan kepada kami tentang penyaliban itu? Apakah Anda ada di situ? Oke, Kang Dito, izinkan saya menjawab untuk memberitahukan firman Tuhan. Wah, begini firman Tuhan. Itu dibilang kan. Jadi yang dikatakan oleh Paulus, sebab Kristus telah menjadi kutuk oleh karena kita, dan dia menyerahkan nyawanya. Buset, tadi udah disinggung juga tuh. Jadi maksudnya Yesus bunuh diri gitu, menyerahkan nyawa. Sebentar dulu kan itu. Jadi begini, ini barulah udah mulai seru nih, keringetan ini ya sebelah kiri kan. Dari jemaat yang 50 yang dia bawa pengen menyaksikan bahwa kelihatan pendeta itu pintar, beringas, mengundang seluruh apologet Islam Indonesia dalam satu forum. Wah ini udah, kalau baru dengan saya udah gemetaran, udah bingung-bingung, apalagi sama belakang-belakang saya kan. Jadi yang menarik pastinya itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saya bisa nge-share sesuatu buat teman-teman semuanya Iwan Villa ya. Setiap minggu atau peribadatan pasti ada yang disebut dengan kesaksian. Ada orang, katakanlah domba yang sudah terperangkap. Contohkan namanya, dia mengaku-ngaku sebagai Islam. Kemudian dia mendapatkan penglihatan katanya, masuk dibaptis jadi orang Kristen misalnya. Nah ini terus orang ini akan setiap hari Minggu diundang untuk kesaksian. Atau ada yang mengatakan dalam mimpi begini begitu begini begitu. Jadi mohon maaf, saya tidak ada tendensi ya, tapi yang saya lihat, yang saya pernah alami, hanya mendengarkan kesaksian kurang lebih 5 orang. Saya sampai berpikir, kalau orang kesaksian di gereja, apakah dia tidak dibayar? Loh, kok dibayar ternyata? Buset. Ya whatever itu ya teman-teman, kita nggak masuk terlalu dalam, tapi hanya ilustrasi tadi. Kalau seandainya ada bapak pendeta, pastor atau romo mengundang kita hari Minggu ke gereja untuk dialog setelah mereka ibadah, jadi jemaatnya nggak boleh pulang dulu, kita masuk ke sana untuk berdialog. Wah itu seru itu seru itu nantinya. Jadi poin positifnya,
supaya para jemaat yang malas-malas tidak gereja akhirnya pergi gereja. Wah, ini menarik ini. Ada Apologet Islam Indonesia ini mau bantah-bantahan dengan gereja yang notabene kita selalu bayar perpuluhan untuk pendeta. Biar pendeta tanggung jawab itu sama kita. Perpuluhan untuk pendeta. Biar pendeta tanggung jawab itu sama kita. Perpuluhan untuk pendeta. Ini apa ini? Noise ini siapa ini? Jo, noise Jo. Hai. Ada Pak Rudi Toraja dulu aku mau sapa. Selamat sore. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam. Ya. Bapak, apakah Bapak tadi menyimak, Pak? Kabar baik. Ya. Puji Tuhan, kabar jangan baik. tantrum, Pak ya. Ya, jangan tantrum, jangan marah-marah. Iya, karena kita ini hanya berdiskusi dan apa yang kita diskusikan tertuang gitu loh, Pak. Kemarin Kalaupun saya tidak bersama bersama. Ya gimana? Kemarin saya emosi sama si Felix itu sebenarnya. Ya emosi boleh, tapi kalau tidak pada tempatnya ya saya rasa ini publik ya, kita kan akhirnya apa ya, dikenal orang kok kayak nggak dewasa ini ngamuk-ngamuk di atas komal gitu kan. Ya saya rasa bisa. Minta maaf Pak, minta maaf. Iya, enggak apa-apa Pak Raja. Ya. Ini supaya lebih mendewasakan kita, kontrol emosi itu penting karena kita di publik dilihat oleh banyak orang. Kalau marah-marah pun hanya sebatas bukan marah ke manusianya, tapi bagaimana cara menjawab argumentasi yang harus dibantah dengan data gitu ya, bukan kemudian marah-marah ke orang yang berbicara. Ya gitu betul kan. Bang, betul. Ape. Apanya? Apanya? Iki orang ngamuk-ngamuk sampean gue. Lek ngomong diskusi sing apik gak usah ngamuk-ngamuk. Emang aku pernah ngamuk sama Tejo? Ya ora karo aku, enggak enak pas kae dah ngamuk karo wong kae. Tuh kan, lihat aja Jo. Jo, jangan gitu Jo. Sampean ngomong apa iki? Bahasa planet kuwi sama gak ngerti. Orangnya Ya, ngerti ini aku. sebenarnya ya karena Sing ngerti mengaku karo Kang Tito kuwi. Sabar dulu dua-duanya, saya mau sapa dulu. Oke, saya dibisukan ya. Ya, sabar dulu ya. Aki Kores, Paraistar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah. Mau digoyang dulu, saya juga ini maghrib tempat saya. Oh iya siap. Oke, dialognya sama siapa nih? Ini Rudi Toraja. Oh iya, Rudi Toraja. Wah, ini logonya keren, salib. Udah mau masuk Islam? Ya. Kenapa? Udah mau masuk Islam? Oh, enggak bakalan. Oh, kok bisa gitu? Enggak bakalan. Kenapa nggak bakal? Nah, enggak bakalan sudah. Saya sudah nyaman jadi Kristen. Tunggu bentar. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus sudah adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Bang. Udah selamat dari apa, Rudi Toraja? Selamat dunia dan akhirat. Oh, keren. Kenapa masih banyak yang meninggal? Keren dong, untuk Kristen itu keren, Bang, keren. Kenapa masih banyak yang meninggal kalau begitu? Ya, semua manusia meninggal. Loh, nggak selamat dari kematian berarti? Semua, kamu itu udah nggak akan meninggal kah? Manusia itu lahir, hidup dan meninggal. Itu sudah kodratnya manusia itu, Bang. Loh, kalau gitu nggak selamat dari kematian dong? Kan dibangkitkan nanti. Kan percaya itu kami akan dibangkitkan bersama Kristus. Masih mati-mati juga. Kirain selamat itu nggak mati, langsung rapture. Kirain bakal begitu. Yang hidup selamanya itu yang selamanya itu enggak ada itu, Mas. Yang namanya ciptaan itu pasti ada.
meninggal. Gara-gara dosa waris itu ya? Ya, Gara-gara dosa Adam itu ya? betul. Oh. Kirain itu waktu Yesus disalib itu jadi nggak ada kematian lagi. Ternyata tetap mati-mati juga ya. Berarti kau botol itu kalau gitu. Waduh, kok saya dibotolin. Iya. Kan katanya kan percaya Yesus kau selamat katanya. Gimana? Ya selamat di akhirat, dibangkitkan, hidup kembali seperti malaikat. Oh. Bukan dibangkitkan Gitu. untuk 72 bidadari, enggak masuk. Nah, Itu enggak ya 70 bidadari enggak ya? enggak. Lebih suka nggak apa-apa. Iya, ngadepin Ustadz Felix semalam. Ada Ustadz Felix tadi kemarin ya. Oh, mantap. Iya. Raja palsu itu. Dia bukan orang Toraja, dia orang Enrekang itu. Itu raja lah, kan bahasa Torajanya bisa. Bukan. Dia itu orang Enrekang. Ngadapin Salvator kau, keok. Salvator kok dianggap mualaf sama kau semalam itu, Rudi. Ya. Iya, Salvator yang Katolik itu. Sama-sama Torajanya kan? Iya sama-sama. Dia masih bocil itu kasihan, masih main lihat komalnya itu masih main Free Fire itu. Waduh, Free Fire. Lanjut, Iya. lanjut. Lihat komalnya, Lanjut. coba lihat komalnya Ya. sana. Jadi di kejadian nomor 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Kayak mana ini malaikat-malaikatnya ini kok kawin-kawinin manusia? Katanya nggak kawin jadi malaikat. Ini kawin dia. Nah terus masalah buat lo? Ya, masalah lah. Ya sudah, masalahmu sendiri. Jadi mending kawin sama anak Allah daripada kawin sama bidadari. Tunggu ada telepon lagi. Kon ojo buka open cam tojo, untune wis kalong piro tojo. Elek kon, aduh ireng pisan. Nah ya tutupan piye kalian nutup rasa nutup Pak. Mau tak buka langsung enek buka gambar iki piye. Tutupan kok. Jowo pindah nang Manado. Terus berakno babi cuman dodolan babi. Waduh jojo. Saman kok yo ngono hos, mbok sekali-sekali aku mengerti. Selamat malam, Hos. Tuhanku mau iso pindah, saiki kan Tuhanku wis pindah. Lek mbiyen Hos, Hos. Allah, saiki Yesus. Mbok malu. Tuhanmu saiki menungso itu aja. Lah iya kuwi jenenge Tuhane wis pindah. Iya, Tuhanmu sekarang itu bukan manusia, Jo. Saiki Tuhane wis manusia saiki. Oh, berarti Tuhanmu Lek manusia ya, mbiyen- Jo. Lek mbiyen jenenge Allah, mbiyen saiki pindah dadi manusia Tuhane. Oh, pindah garai nek sore weteng ya toh, Jo. Pindah ning Kristen Ya, Jo, ya. yo kok yo salah ngono. Iya, kuwi. gara-gara di bawah perut kan, Jo. Salah, to. Pindah Tuhan masuk gak Lanjut Bang oleh. Kores, sudah teleponnya Bang Kores. Hos, saya mau tanya Hos. Bang Selamat Kores. malam. Hos, Ya, Islam apa Kristen? ya aku Muslim lah. Oh ya, saya turun ya. Nggak guna saya di sini. Loh, kenapa emangnya? Betul deh, Jo. Ya apa sih, Jo? Paling kok seneni paling kok. Loh, siapa sih nyeneni? Aku ket mari maghriban, Jo. Paling gara-gara iki paling. Oh, tinang Bang Kores iki lho. Iya, paling Bang Kores lek ngomong kekerengen deh. Begini Melayu. Kang Tito. Loh, lagi ngisor kan nek tamune ikuti piye ditutul.
Lu malah iki sene wong ngisor iki malah ngelek-ngelek aku maneh. Yo alah wong kok kayak biyen kok ora ngerti-ngerti iki lho. Wis ngerti lek Tuhane wong Kristen kuwi mau menungso sing jenenge Yesus, anake Bunda Maria. Kok iya cek ora paham-paham iki lho. Tejo waras gung kowe. Piye ngene iki? Kuwi jenenge lek ora memaklumi. Oke, Belanos sih dari sekte mana? Belanos dari sekte mana? Belanos. Baru masuk nih bang, baru masuk. Iya, Kristen kan? Belanos Kristen. Kristen lah bang. Katolik apa Protestan? Protestan. Iya, Bang Kores sudah monitor Bang Kores. Topiknya apa bang? Hah? Topiknya apa ini? Ya, topiknya Tuhan, Yesus itu Tuhan apa manusia? Ya Tuhan sekaligus juga manusia, itu yang benar bang. Loh, kata Tejo dia manusia, tapi dituhankan. Enggak lah. Hah? Manusia Itu manusia. Sumbernya Dan si Tejo Jejaka kalau sumbernya pikiran baru gosok gigi. Gurunda ini nih apa on? Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gurunda, ini ada pasien 2, silakan. Hari ini makan tape singkong. Waduh, giginya tinggal berapa kau Jo? Waduh. Kakian makan Setejo ini babi orang kan Jo. baik. Setejo Ibu ini kamionya. orang baik. Hanya saja baiknya seseorang itu belum tentu hidupnya bisa mengantarnya kepada kebenaran, kan gitu. Itu Gurunda. Giginya tinggal berapa itu Gurunda? Lihatan. Wah, tuh. Itu tanda-tanda itu bang, tanda-tanda. Ketika gigi sudah permisi pamit satu-satu, itu udah tanda-tanda itu. Reketok, makan kutu. Maksudnya tutupan kamerane iki lho piye lek nutup. Oh, nggak usah, biarin aja. Biarin aja lah, yo, nggak apa-apa Jo. Yuang kok aku malah izin malan. Nggak apa-apa Jo. Waduh. Nggak apa-apa, dipamer apa di giginya tuh Dipamer bagus. giginya itu sih wis kalong piro iku lho. Laris itu bang, kalau di Jepang tuh kayak gitu. Wes bang ceramah Bang Zuma tak kone ceramahmu penak apa ora? Enggak, Apa yang ini? ringan-ringan aja, yang ringan-ringan. Katanya tadi Tuhannya Tejo itu Gurunda apa manusia yang kemudian dituhankan. Wah, benar Tejo. Manusia yang lahir di Yerusalem, putra Bunda Maria. Ya, itu yang kau tuhankan. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus ya. Ya. Jadi sebenarnya yang dituhankan saudara Setejo ini adalah dewa yang nuzul menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Supaya ajaran dewa ini laku, maka dipakailah nama Yesus Kristus itu. Kalau masih menggunakan nama Hercules, nama Zeus, siapa yang mau imani? Nggak ada yang mau imani. Tapi karena dengan menggunakan nama Yesus Kristus yang datang di tengah Bani Israel banyak melakukan mukjizat, maka banyak orang yang kemudian percaya gitu. Coba aja ganti Bibelnya namanya bom-bom di situ. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Nggak ada yang mau percaya. Makanya Yesus itu kan di awal berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu tanda-tandanya apa guru? Dia memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Terus apa kemudian kelebihannya guru? Oh, dia banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin dengan mukjizat itu mampu menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Kalau bom-bom datang dengan modal perut, mata melotot, mana ada yang mau percaya? Tapi karena memang dia menggunakan nama Yesus dengan banyak mukjizat,
maka banyak orang terpedaya gitu. Laku ajarannya. Nah, salah satunya Saudara Tejo inilah yang terperangkap di situ. Gitu, Bang. Marane iki iku wis pindah Tuhan aku iki, Bang. Lek mbiyen kan Tuhan iki awake dhewe bebas untuk pindah. Tuhan ini sajane anak piro tapi kok iso pindah-pindah, Bang. Nah, iya halo. Iya bang. Minimal. Belanus, Demio dulu Belanus. Kamu masih rame ya. Belanus gantian dengan Stejo nanti. Iya. Silakan Gurunda. Minimal kalau kita menuhankan apa yang kita yakini sebagai pencipta, minimal yang kita tuhankan itu tidak memiliki kelemahan kan gitu ya. Tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat kita itu mematikan akal karena tidak rasional. Nah, itulah Tuhan yang betul. Tapi kalau misalnya kita masih menuhankan kepada sosok yang dimana sosok ini justru memiliki bisa dituhankan gitu. Sementara Tuhan itu berada pada ufuk yang berbeda dari makhluk. Artinya Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Apakah Tuhan itu butuh untuk jadi makhluk supaya dia kemudian nampak, supaya dia dituhankan, supaya manusia bisa mengetahui dirinya Tuhan? Tidak perlu. Toh kita sudah dikasih akal. Udah aku kasih kamu alat nih, cari sendiri ikanmu. Kalau kau menggunakan kail ini dengan baik, kau akan menemukan ikan yang besar. Nah, nggak perlu lagi ikan tuh naik ke perahu meloncat. Enggak, kau yang harus mencari. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang, cukup memberikan akal. Nih, cari aku. Kau akan temukan aku kalau kau menggunakan akal itu. Bukan aku yang harus datang ke bumi memperlihatkan diriku menjadi sosok yang lemah, karena aku ini murni. Tidak akan pernah mungkin aku tersentuh oleh kebinasaan, tersentuh oleh kelemahan, sesuatu yang sifatnya tidak kuasa. Itu bukan sifatku, karena akulah yang maha kuasa itu. Nah, untuk menemui aku, untuk menemukan aku, nih ku kasih alat nih, namanya akal. Cari aku. Cari aku. Bisakah kau melihat aku? Bisakah kau menemukan aku dengan alat itu? Bisa. Dengan cara apa? Pakai alat itu. Itu akal. Kamu akan sampai kepada aku. Sekarang pejamkan matamu. Panggil aku. Wahai Tuhan. Tuhan itu mendengar gak? Mendengar. Jangan dengan bersuara. Dalam hatimu aja. Wahai Tuhan. Kira-kira Tuhan itu dengar gak? Dengar. Nah, bisa gak makhluk melakukan itu? Enggak. Maka Tuhan itu bukan makhluk. Ketika kau membisikkan kata di dalam batinmu, aku mendengar, aku melihat apa yang kau inginkan. Oh, ini hambaku tidak menuhankan aku, tapi dia lagi sakit. Oh, ini hambaku tidak menginginkan aku, kemudian tidak menyembahku, tapi dia membutuhkan aku. Maka sebagai Tuhan yang maha pengasih, ya aku mengasihi. Karena dia adalah ciptaanku, dia adalah peliharaanku. Dia makhluk yang aku ciptakan. Maka aku punya kewajiban untuk memenuhi apa yang dia butuh. Meskipun dia tidak menuhankan aku. Tapi dia adalah makhlukku yang lucu, yang imut. Udah aku kasih gigi, malah dihilangkan giginya. Tapi biarpun dia tidak menuhankan aku, tetap aja aku pelihara dia. Sampai dia benar-benar bertobat dan kembali kepada aku. Nah, ini dengan cara apa Tuhan itu selalu membisik? Satu, Tuhan datang membisik dari sisi gigi. Makanya Al-Quran mengatakan begini, Bang. Di dalam Al-Quran saya, di dalam Fussilat, Al-Quran menerangkan begini. Bagi orang yang berakal, aku menunjukkan tanda-tanda kebesaranku kepada mereka. Apa itu? Ya, aku perlihatkan kalau aku ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa aku memperlihatkan diriku? Aku titip keberadaan diriku itu pada diri mereka sendiri. Contoh misalnya, aku memberikan sinyal kepada Sutejo, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan keberadaanku kepadanya dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Contoh, aku kasih gigi dia. Dari tidak kemudian ada giginya, lalu satu persatu kegagahannya aku copot. Tadinya matanya bagus, aku copot kemudian kegagahan matanya. Dan tadinya kemudian kupingnya bagus, aku copot kemudian kegagahan kupingnya. Yang tadinya ususnya bagus, bisa menerima seluruh makanan sedikit-sedikit, aku ambil itu. Bagi orang yang berfikir, maka dia akan sampai kepadaku bahwa dirinya adalah makhluk lemah. Dia membutuhkan kemudian Sang Yang Maha Kuasa untuk menjadi tempat perlindungannya.
Itu kata Quran tuh. Jadi kita orang yang berakal ini setelah dititipkan akal, dengan melihat uban ada, dengan melihat kumis mulai putih, jenggot sudah mulai putih, itu sinyal. Oh, ada yang tidak bisa aku lawan. Apa itu? Kebenaran Sang yang menciptakan aku. Aku digiring dari ada menjadi tidak ada, lalu kemudian diadakan kembali. Kita menantang, Tuhan itu, bukan Tuhan itu. Tuhan itu harus nampak, terlihat. Oh, bukan kayak begitu. Jangankan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita tidur, kita makan, kita berdiri, kita duduk, kita berlari, kita berjalan, kita kemana-mana beserta dengan kulit belakang kita. Sekarang permasalahannya adalah, pernahkah kita melihat apa di belakang ini kayak mana modelnya? Kulit kita ini bentuknya seperti apa yang di belakang? Kita hanya mampu merabanya kan? Kita hanya mampu meraba. Ini ada karena kita raba. Pernah nggak kita berpikir, ini tubuh saya sendiri nih, aku nggak tahu model belakang saya itu gimana. Aku butuh orang lain untuk bisa menjelaskan. Oh, di belakangmu itu ada tai lalat, di tai lalatmu itu ada tumbuh, kemudian bulu 3 lembar dan seterusnya. Hai, hal yang ada pada diri kita. Hal yang ada pada diri kita sendiri aja kita nggak bisa sampai ke sana untuk mengetahui, apalagi pencipta kita. Lah, ini ada orang yang menginginkan pencipta itu turun ke bumi untuk menjadi makhluk. Ini adalah orang yang tidak menggunakan akal. Ini selemah-lemahnya akal. Sebagaimana orang-orang Yahudi dulu, Tuhanmu Musa kalau ada tolong sampaikan kepada dia, turunkan makanan dari langit. Kami udah bosan makan makanan seperti ini. Tuhan turunkan tuh. Kemudian begitu dikasih kota, dikasih wilayah, ini kau aman di sini dari penjajahan, kau akan masuk di negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu ini. Tapi kau lumpuhkan dulu penghuni tanah ini, kau usir mereka. Apa kata mereka? PGP, kau aja lah, suruhlah Tuhanmu mengusir orang-orang itu baru kami masuk. Nah, ini dia. Ketika Tuhan memberikan mata, memberikan gigi, memberikan hidung, masih juga nggak mau peduli. Tuhan itu kudu harus turun ke bumi dong. Perlihatkan diri dong, untuk membuktikan bahwa dia itu ada. Tadinya ganteng, giginya rapi, sekarang senyum sudah ada jendela rumah kita di situ. Apa nggak mikir? Oh, ternyata saya ini dibawa kepada suatu keadaan di mana saya akan binasa. Pada saat aku binasa, kemana hendak aku kemudian menorehkan harapan untuk hidup kembali? Yesus, nggak mungkin. Yesus hanya menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel bagi yang percaya Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Itu yang selamat. Lawang Kristen ini gimana? Diusir. Kenapa? Karena Kristen terlalu berani menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi makhluk. Ini batil, sangat-sangat batil. Bukankah Tuhan itu ada tanpa dia harus ke bumi? Bukankah pencipta langit dan bumi itu ada sebelum segala sesuatunya ini ada? Ada. Nah, bolehkah kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Disebabkan karena dia tidak pernah nusul ke bumi. Padahal jelas-jelas dia mengadakan semuanya ini. Apakah akal kita tidak kebuka? Misalnya nih, umat Islam mengatakan Tuhan itu ada, tapi umat Islam tidak pernah mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi umat Islam mengakui sampai mati. Mereka malah bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allah itu? Ada, bisa dilihat? Gak bisa. Terus gimana umat Islam menentukan bahwa Tuhan itu ada? Cukup dengan melihat alam semesta ini, cukup dengan memikirkan ciptaannya, cukup untuk melihat dirinya sendiri. Susah tidur, susah makan, kadang sakit kepala, kadang sakit perut, kadang ada masalah, masalahnya anak, masalah rumah tangga, bla bla. Ini apa kok seribet begini? Artinya bahwa manusia itu punya kelemahan dan ada esensi yang maha kuat yang tidak punya kelemahan. Itulah dia Tuhan. Haruskah kita melihatnya? Enggak. Tuhan itu ada, meski kita lihat. Nah, bagaimana dengan Kristen? Tuhan itu ada enggak sebelum dia menjadi manusia? Ada. Terus untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Loh, emang Tuhan tidak bisa menebus dosa, menghapuskan dosa tanpa dia harus turun ke bumi? Kan bisa toh? Bisa. Dalil banyak di dalam Bible. Tuhan menghapuskan dosa. Bahkan Yesus mengatakan bertobatlah. Apa itu maksudnya bertobat? Artinya kalau Yesus mengajarkan bertobat, berarti tidak perlu dia mati di atas tiang salib. Gak perlu. Dia cukup mengajarkan bertobat.
Dan kalau konsep penebusan dosa itu benar, berarti sekarang orang Kristen tidak perlu lagi ibadah. Tidak perlu lagi kemudian dia katakan ini baik, ini yang salah. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah ditebus. Apalagi? Nah sekarang kalau mereka ditebus, dosa-dosa mereka ditebus, lalu mereka melakukan dosa lagi. Apa solusinya? Apakah Tuhannya mereka harus turun lagi menjadi bayi, dibunuh lagi di atas salib? Tidak bang. Lalu solusinya apa? Bertobat ya. Sama aja berarti. Berarti ujung-ujungnya bertobat. Sekarang kalau ada orang Kristen kemudian korupsi, berdosa enggak? Berdosa bang. Caranya untuk menghapus dosanya apa? Apa? Yesus kudu turun jadi bayi lagi? Enggak dong, kan cuma sekali. Terus dosanya yang sekarang ini yang dia lakukan karena korupsi, gimana caranya? Bertobat. Ternyata kembali juga ke Islam. Kembali lagi ke Islam berarti jangan kau hinakan Tuhanmu dengan dia menjadi makhluk. Tuhan itu maha suci. Ujung-ujungnya ternyata adalah pertobatan. Udah kayak gitu aja. Jadi saudaraku, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya punya gigi kalau kita tidak pernah merasakan sakit gigi. Dengan orang merasakan sakit gigi, orang itu akan tersadar betapa nikmatnya punya gigi. Dulu ketika dia punya gigi, tidak pernah bersyukur kepada yang memberikan gigi. Giliran giginya sudah tak ada, baru dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak mencintai gigiku seperti aku mencintai kekasihku? Kan gitu. Ketika gigiku pergi, baru aku mencari, oh gigi, betapa indahnya jikalau masih menempel di gusi. Tapi karena gigi sudah pamit duluan, maaf ya Bang Tejo, aku pulang duluan, nanti kau nyusul ya. Iya katanya. Artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada dan akan menjadi tidak ada lagi. Saatnya kita berpikir, pencipta langit dan bumi itu ada dan tidak menjadi tidak ada karena kita tidak melihatnya. Allah itu ada, pencipta langit dan bumi itu ada. Kita sembah ataupun kita tidak sembah, pencipta langit dan bumi tetap ada. Dia kita imani datang kepada kita sebagai manusia atau tidak datang sebagai manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tetap ada dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Saya kira demikian sebagai penutup dari saya. Saudara Tejo, kalau misalnya nanti Anda terganggu dengan narasi saya, silakan besok pagi pergi ke pasar, cari penjual singkong, singkongnya ambil, bentuk itu singkong berupa gigi, tempel di gigi pakai lem Alteco, insya Allah aman. Demikian. Apik ceramah sampean kuwi apik banget kuwi. Apik banget kuwi, wis iso tak rungokne kuwi. Pakai bahasa Indonesia lah, Tejo. Pakai bahasa Indonesia, Tejo. Aduh. Iya, apik, bagus itu ceramahnya, itu sudah bagus, sudah bisa saya dengar, bisa saya pahami. Itu ceramahnya itu. Cuman di situ ada poin-poin yang belum bisa saya pahami sedikit, yaitu tentang kebenaran yang kebenaran milik Tuhan itu sendiri. Dan pada dasarnya setiap manusia itu kan mempunyai kebenaran. Tetapi kebenaran Bang Juma dengan kebenaran saya dengan kebenaran yang lain, saya bertanya-tanya kalau disatukan kok masih ada perbedaan dalam sama-sama kebenaran. Gitu loh. Jadi maksud saya itu bagaimana mau mempersatukan kebenaran yang hakiki yang tidak bisa dibantah atau yang bisa dipahami oleh semua orang, semua manusia, bahkan semua makhluk. Kebenaran apa yang ada di Bibelmu? Kebenaran apa? Kebenaran kalau Tuhanmu manusia bang ya? Enggak, karena kan setiap orang itu memegang suatu Bibel pasti dia berdasarkan kebenarannya kan, apa yang diyakini. Coba kebenaran apa di Bibelmu, coba satu tunjukkan. Loh, saya enggak berbicara tentang Bibel saya. Nah, kebenaran itu kau ambil dari mana? Kebenaran contohnya begini loh Bu, contohnya kalau Kristen yang jelas itu kan punya Bibel, ya lah. Yang jelas orang Kristen itu membaca Bibelnya itu dengan kebenarannya otomatis meyakini kebenaran. Kau sudah baca tuh? Coba emang. Artinya fakta-fakta ilmu, Bang. Tejo, di dalam Bibelmu Yesus itu bukan Tuhan. Saya tahu itu. Kesesatan. Iya ibu bilang begitu karena ibu bukan Kristen. Coba kalau ibu Kristen pasti tidak bilang begitu. Berdasarkan Bibel.
Iya, saya tahu itu berdasarkan Ibu, tapi Ibu Berarti kebenaran yang kau maksud bukan. Itu kebenaran semu palsu. Karena di Bibelmu nggak ada Yesus Tuhan, Bang. Nggak ada. Jadi bentar. Kau mengenal Yesus Tuhan. Kau mengenal Yesus Tuhan lewat apa? Maksud saya itu begini loh, Bu. Maksud saya, jadi orang Kristen itu berpendapat tidak sama dengan Ibu yang pemahami tentang Terus Bible. landasan pemahamanmu berdasarkan apa? Kalau bukan Bibel? Itu karena saya Kristen, jadi memahami kebenaran itu di dalam Bible. Kebenaran bahwa Yesus itu manusia, bukan Tuhan, toh? Loh, dia Tuhan sekaligus Nggak ada di Bibel. Nggak ada di Bibel dia Tuhan, nggak ada. Iya, biar tidak ada, tetapi sudah menjadi umum. Itu namanya iman buta, kesesatan yang nyata. Sudah Iman umumnya buta. begitu, Bu. Kenyataannya itu begitu. Kami tahu, tadi pun itu ya, sekelas pendeta tadi itu diskusinya gitu. Ya di yang saya pegang ini kan begini bunyinya, padahal original tesnya nggak ada. Namanya iman buta, imani saja gitu. Lah, berarti kan diimani saja itu menandakan bahwa kebenaran itu ada di dalam diri pribadi. Yang orang pegang itu sendiri atau orang yang meyakini itu sendiri. Kayak padahal yang saya pertanyakan tadi, mengapa kok kebenaran satu dengan kebenaran yang lain tidak bisa? Definisi kebenaran nih, definisi kebenaran. Kebenaran itu adalah berkesesuaiannya hati dengan penerimaan akal. Berkesesuaiannya isi hati dengan penerimaan akal. Nih, misalnya kau baca di Bibelmu Yesus utusan, Yesus nabi, Yesus Mesias. Kau imannya jadi Tuhan, akalmu pasti nolak toh. Akal nggak berkesesuaian dengan apa yang kau terima di hatimu, akalmu menolak. Masa nabi itu Tuhan, masa Mesias itu Tuhan? Karena begini, Bu, akal itu tidak bisa kita tuhankan. Kalau orang percaya kepada Tuhan, akal kita itu dibimbing. Akal itu tidak dituhankan, tapi difungsikan supaya kita itu berada di jalan yang lurus, di jalan kebenaran. Akal itu kita fungsikan. Numpang tanya Bunda. Numpang Kalau tanya. kau tidak pakai akalmu, kau sudah jadi ODGJ, Bang. Boleh nanya Bunda? Silakan. Di mana di Bible dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, coba? Karena dia Kesimpulan rasul. Bunda begitu. Loh, Gurunda gimana istirahat Gurunda? Mungkin dia. Oh, masih nyimak Bunda. Waduh. Silakan Bunda. Di mana? Di mana Yesus? Di mana Bukan Tuhan. dikatakan di Bible kok Bunda bilang Yesus bukan Tuhan? Coba, di mana di Bible? Bunda? Saya yang jawab ya. Di mana di Bible Yesus dinyatakan bukan Tuhan? Semua yang bercerita tentang Yesus itu menjadi bukti Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana bisa memahami? Tunjukkan aja coba Bang Juma. Bagaimana bisa memahami? Ya paham dulu apa itu Tuhan. Tuhan itu Khalik, pencipta. Tuhan itu pencipta, bukan manusia, bukan makhluk. Yesus manusia. Dia mau jadi pesulap kek, dia mau jadi apapun di sana, selama dia manusia, maka selama itu juga dia bukan Tuhan. Yesus yang bisa kita jadikan acuan dia Tuhan. Apa? Dia berkata sebagai manusia, dia bermujizat sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, dia berjalan sebagai manusia, dia datang sebagai manusia, dia pergi sebagai manusia. Apa yang sebagai Tuhan? Gak ada sedikit pun, 0,0001% pun tak ada unsur ilahi pada diri Yesus. Yang ada hanya unsur alami. Berjuta persen Yesusnya hanya unsur alami, unsur alam biologis, ciptaan. Sedangkan Khalik bukan alam. Khalik pencipta alam. Yesus berada di alam. Dia bukan Tuhan. Oh, dia bisa membangkitkan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Bagi manusia,
dia bisa membuat orang buta melihat sebagai manusia. Dia bisa membangkitkan orang mati. Sebagai manusia dia bisa kemudian membuat orang buta melihat. Sebagai manusia dia bisa. Segala aspek kebisaan Yesus itu unsur apa? Unsur mujizat. Mujizat itu apa? Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada wakilnya di atas muka bumi ini. Yesus wakil atau bukan? Wakil. Utusan atau bukan? Utusan. Lalu mana unsur ketuhanannya? Nggak ada. Bom kalau diberi kuasa membangkitkan orang mati oleh Tuhan, bisa nggak? Bisa. Bom membuat orang lumpuh berjalan, kalau diberi kuasa oleh Tuhan, bisa nggak bom? Bisa. Jadi mana aspek ketuhanan Yesus? Tak ada. Yang melantiknya Tuhan hanyalah orang-orang yang tidak menggunakan akal, sehingga Tuhannya itu dikudeta, digantikan dengan makhluk yang keluar dari kubur. Sederhana bukan? Apa yang dari Yesus yang membuat Anda mengatakan dia Tuhan? Ada? Tak ada. Gatal dia garuk. Hah? Apalagi? Ngantuk dia tidur, lapar dia makan, takut dia lari. Apalagi? Sedih dia nangis. Sedih dia nangis. Betul. Kalau jarang sikat gigi kayak saudara kita Tejo nih, ompong jadinya. Apa? Sisi keilahiannya apa? Jadi ketika ditanya, apa yang menjadi bukti Yesus itu bukan Tuhan? Seluruhnya yang ada pada diri Yesus bukti kalau dia bukan Tuhan. Ada lagi? Boleh toh Bang. Orang Kristen tuh menuhankan, meyakini Yesus itu loh, apa ya tidak boleh. Kan tidak ada larangannya, Pak. Iya betul. Saudaraku Kristen, Anda mau menyembah asbak rokok pun silakan. Silakan. Ini kita berbicara skala kebenaran. Skala kebenaran. Di mana setiap objek kita memiliki nilai. Kita memiliki nilai dalam memberikan interpretasi terhadap barang tersebut. Apa manusia, mau dia makhluk lain, mau dia benda, atau apapun itu, kita memiliki manifestasi terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Masalahnya sekarang, selaraskah akal kita dengan konsep yang kita percayai? Menurut saudaraku Tejo, apakah Tuhan alam semesta ini bisa mati? Monyet dikasih kolak, susah untuk dia makan. Monyet dikasih coto Makassar, sulit untuk dia makan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dikasih dia kemudian kolak pisang, dan dikasih juga pisang yang utuh, dia lebih pilih kemudian pisang. Kenapa? Monyet tidak punya pilihan, makanya dia tidak punya agama. Monyet itu. Nah, tapi Pak Tejo, saudara Tejo, Anda bisa memilih antara Tuhan dan yang bukan Tuhan. Dan pilihan Anda ternyata tertuju kepada makhluk Tuhan. Ya, ambillah itu. Silakan. Tak ada paksaan kan? Tak ada paksaan. Ada nggak yang mengancam? Awas kau Tejo, kalau kau tidak meninggalkan ajaran menyembah kepada Yesus, kupenggal lehermu. Ada nggak? Nggak ada. Bebas. Mau sampai giginya habis satu persatu permisi pamit, bebas. Mati masuk ke dalam lubang kubur pun bebas. Tidak ada yang maksa harus tinggalkan Tuhan itu yang bernama Yesus. Nggak ada. La ikraha fiddin. Silakan. Sekarang fungsinya adalah, maukah kita ini terjebak oleh ilusi? Maukah kita terkurung oleh halusinasi? Kebenaran semu, keselamatan semu yang tidak memiliki dasar pijakan yang jelas. Padahal sudah ditorehkan. Ada loh penjelasan dalam Bible, nggak butuh Quran. Hidup kekal itu mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim yang mengutus Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan itu sendiri. Clear kan itu? Nggak ada lagi masalah bukan? Nah, terus kenapa nggak dipercayai? Yesus adalah Rasul. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Selayaknya umat Islam, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Selesai kan? Hidup kekal itu kan sederhana. Kata Yesusnya, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Final itu, final. Mau cari apa lagi? Hidup kekal yang kita cari bukan? Ya, maka terima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Selesai.
Jangan terima dia sebagai Tuhan. Itu koplak namanya. Itu koplak. Lelek kopla kok sudah terjadi ratusan tahun loh Bang. Sudah banyak loh penjuru dunia. Nah, satu keuntungan besar yang dimiliki oleh saudara-saudara Kristen Indonesia. Apa itu? Mereka tidak senasib dengan orang Kristen yang lebih dulu, yang tidak pernah mengenal Islam, yang tidak pernah ada umat Islam di luar daripada keyakinannya, yang menerangkan secara netral tanpa tendensi ekonomi, politik, apalagi kepentingan pribadi. Beruntunglah saudara-saudara kami Kristen yang bertemu dengan para apologet Islam, menjelaskan, menguraikan standar uraian mereka bukan imani saja, bukan doktrin, bukan dogma, bukan penggiringan opini, tetapi berdasarkan terhadap apa yang tertulis dan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Apa itu? Bahwa alam semesta ini dicipta oleh Dia yang memiliki kemudian kemampuan untuk menyelaraskan antara zaman purbakala dengan zaman sekarang tanpa goyah sedikit pun. Itu dalil logika, dalil alam semesta, bahwasanya pencipta alam semesta ini pasti sempurna, mustahil tidak sempurna. Maka ketika ada makhluk, itu mustahil Tuhan. Kenapa? Makhluk itu tidak sempurna. Terbukti dia lapar, dia ngantuk, dia takut, dia was-was, dia butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dia butuh. Ketika dia bayi, dia butuh ini. Ketika dia dewasa, dia butuh. Maka sifat itu tidak disifati oleh yang maha sempurna. Ada yang menuhankan, silakan 2000 tahun orang sudah menuhankan itu. Oke. Sama seperti orang yang kemudian menuhankan sembahan-sembahan mereka berupa dewa-dewa, berupa roh-roh. Mereka sudah bertahun-tahun. Malah agama mereka jauh lebih tua daripada agama kita. Apakah kita bisa mengatakan mereka benar? Karena mereka sudah lama secara turun-temurun menuhankan dewa-dewa mereka. Tentu bagi orang berakal, enggak. Yang benar itu adalah yang datang kepada para nabi. Umat Islam percaya Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Israel. Umat Islam percaya kepada nabi-nabi Israel. Umat Islam percaya kepada kitab-kitab yang pernah diwahyukan kepada mereka. Sempurna bukan? Sempurna. Apakah mesti harus Tuhan turun ke bumi? Ngapain? Bukankah kitab suci sudah ada di tengah-tengah kita? Mengantarkan kita bagaimana cara kita kemudian berhubungan dengan pencipta. Sudah diatur di kitab yang kita anggap suci. Bagaimana hubungan kita kepada sama manusia? Sudah diatur di dalam kitab suci yang kita anggap suci. Lalu Tuhan, bagaimana Tuhan itu? Ya kita ibadah aja kepadanya. Kok toh Tuhan itu maha melihat? Kalau dia Tuhan tidak maha melihat, berhenti jadi Tuhan. Mending jadi tukang ojek. Kalau Tuhan itu tidak maha mendengar, berhenti jadi Tuhan. Mending jadi tukang tambal gigi palsu. Ngapain jadi Tuhan kalau ternyata nggak maha mendengar, nggak maha melihat? Kalau Tuhan tidak maha mendengar, tidak maha melihat, wajarlah kalau dia turun ngintip ke bumi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Atau yang melantik yang turun ke bumi ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Lelah, letih, capek, mereka putus asa mencari Tuhan, karena Tuhan itu bagi mereka harus nampak. Kenapa nggak menuhankan saja orang-orang sakti di Indonesia ini? Seperti siapa tuh yang ada di Indonesia yang sakti, yang pernah dibeton dan tidak mati? Itu aja kau tuhankan, daripada menuhankan kepada hal yang sifatnya ilusi. Saya kira begitu. Sebagai penutup dari saya, silakan. Silakan, Bilanos dulu. Ya bang. Ya silakan. Uraiannya tadi ya. Ya, yang Saya mau garis bawahi satu hal ya bang ya. Nah, abang bilang tadi kan kenapa Tuhan mesti turun ke bumi ya kan? Kenapa gitu loh ya kan? Tuhan, kami mengakui Yesus itu Tuhan dan dia turun ke bumi ya kan? Sekarang begini bang, abang udah tahu di perjanjian lama tuh Taurat udah diturunkan sama bangsa Israel. Mereka tuh udah pengalaman bang ngelakuin Taurat. Tapi hasilnya apa? Bangsa itu masih bangsa yang bebal, bangsa yang tidak penurut, ya kan? Udah ribuan tahun mereka ngelakuin Taurat, bang. Abang mungkin baru berapa umur abang sekarang, ya kan? Abang mau ngandalin itu masuk ke surga, ya kan? Sekarang saya tanya, abang sholat 5 waktu 40 tahun ini pernah nggak bolong-bolong, ya kan? Nah, pernah nggak abang memberi kepada orang ya dengan terpaksa misalnya gitu? Kebaikan itu yang abang mau andalkan masuk ke surga, ya kan?
mau seperti kain tuh kain sobek bang, ya kan? Kami ini mengandalkan apa? Mengandalkan darah Tuhan kami bang, ya kan? Aduh, Jadi Yesus itu hampir. adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi banyak orang termasuk abang, saya lihat salah dalam hal ini memahami tentang Yesus ini. Jadi Allah itu nggak bisa berubah bang. Kenapa? Karena dia udah sempurna, ngapain lagi dia berubah? Jadi Yesus itu ketambahan. Jadi dia bukannya berubah gitu loh, jadi manusia, bukan Tuhan lagi, enggak. Sama kayak saya, misalnya saya ini seorang ayah, besok minggu depan saya dilantik jadi pendeta. Minggu depan saya ketambahan gelar saya jadi pendeta gitu. Saya ayah sekaligus pendeta gitu. Jadi bukannya berubah gitu, manusia. Jadi dia itu Allah sejati dan manusia sejati. Itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena memang Allah ini Allah kami ini masuk akal bang, bukannya nggak masuk akal gitu loh. Abang melihat dia sebagai manusia, lalu menyalahkan dia bukan sebagai Allah. Misalnya dia lemah, lapar, ya kan, letih, ya kan. Itu kemanusiaan yang abang sorot. Lalu abang bilang dia bukan Allah. Salah, memang betul dia manusia. Kami pun mengakui dia manusia. Tetapi dia adalah juga Logos, ya kan. Abang tahu itu Logos yang jadi manusia di Yohanes 1. Nah, jadi sebenarnya kami ini mengandalkan dia bang, ya kan. Darahnya itu katanya apa kata Alkitab? Mahal bang, mahal darahnya itu. Lebih dari sholat 5 waktu, ya kan, yang bolong-bolong itu. Itulah yang kami nanti persembahkan di sorga sana. Kalau yang kebaikan kami nggak laku di sana bang, udah jelas ditulis Alkitab. Kebaikan kami seperti kain kotor yang nggak laku, ya kan. Kita ngandalkan kebaikan kita aja bolong-bolong, itu yang mau kita andalkan masuk surga. Murah banget surga itu, ya kan. Kami mengandalkan darah yang mahal, itu bang. Ya, Anda Silakan. sudah sembah. Ya, silakan Gurunda. Poinnya Tuhannya berdarah. Lanjut. Justru dengan pola pagan seperti yang Anda jajakan barusan itu, surga itu murah kali. Enak kali ente. Hanya dengan berjaya Tuhan mati, darahnya tercerahkan, dagingnya ditambah, selamat. Kop. Apa itu? Yesus mengajarkan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, saudara-saudara. Jadi berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu amalan salehah. Orang diselamatkan karena mereka beramal salehah. Bukan mimpi ilusi. Oh, darahmu telah tercurah untuk Dracula kapang. Saudara, Yesus mengajarkan, nabi-nabi terdahulu mengajarkan orang selamat itu karena amal. Orang selamat itu karena perbuatan baik, bukan perbuatan jahat yang ditebus oleh Tuhan mati di atas salib. Amsal 10 nomor 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi sedekah, pemberian ikhlas kepada si miskin menyelamatkan manusia dari kematian. Dalil, makanya Yesusnya mengatakan begini. Apa yang dikatakan dia? Bertobatlah dari dosa-dosamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Bukan kau disuruh menerima darah di atas salib. Itu mimpi ilusi orang barat itu. Bahkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Takluk kepada hukum-hukumku. Aku perintahkan berdiri, kuperintahkan duduk, kuperintahkan berlari. Yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengarkan doanya dari langit, dan aku mengampuni dosa-dosanya dari langit. Apa yang dia harus turun koplak kayak kadal, disantet, ada-ada aja. Jadi saudara harus berpikir, tidak murah surga itu. Hanya dengan joget sana sini, satu sana sini, sekali seminggu
Cuma dengar-dengar kayak itu selamat. Nenek lu kiper. Keselamatan itu harus diperjuangkan, Cak Kangkung. Jangan mimpi, wah darah tercurah. Sejak kapan ada konsep darah tercurah orang selamat? Kalau Anda ingin melihat ajaran Yahudi, oke, mereka selamat karena apa? Dosa mereka dihapuskan dengan cara mengorbankan hewan, bukan mengorbankan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kata Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, dalam kitabnya Yesus, ya, bahwasanya orang yang tidak menjalankan firman Tuhan itu dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 27:26. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, terkutuklah dia. Nah, kalian ini menjalankan tidak Taurat dengan perbuatan? Tidak. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 23, kata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan, karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Jangan. Jadi Kristen menenteng Bible, di situ ada terjemahan Torah, mereka menenteng kitabnya tapi tidak mempraktekkannya. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Kata Yesus, jangan kau ikuti orang-orang yang berkata-kata tentang Torah tapi tidak mempraktekkannya. Jangan juga ikuti orang yang menenteng terjemahan Taurat tapi tidak mempraktekkan. Apa maksudnya Yesus? Matius 5:19. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Nah, tolong kau tunjukkan kepada saya, mana pernyataan Yesus? Barang siapa yang hanya beriman, aku Yesus turun ke bumi, mati nebus dosa mereka, maka mereka akan menempati tempat tertinggi di surga. Mana dalilnya? Nggak ada. Itu makanya aku bilang agamamu agama ilusi, halusinasi. Yesus dia mengatakan hidup kekal diperoleh, menempatkan tempat tertinggi dalam kerajaan langit bila mana orang itu menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Untuk membantai itu tolong tunjukkan kepada saya. Surgamu yang murah itu, surgamu yang murah yang hanya modal tombak, tolong kau tunjukkan dalil Yesus bahwasanya keselamatan diperoleh dengan meninggalkan perintah-perintah Elohim. Itu tertulis di mana? Silakan. Silakan Milanos. Meninggalkan perintah Elohim nggak ada itu. Nggak ada di Alkitab kami disuruh jangan makan babi. Elohim. Jangan makan babi. Ya kan? Jangan makan babi. Saya itu terangkan dulu ya Bang. Saya terangkan ya Bang ya, biar masuk logikanya gitu. Kan tadi Abang bilang kan harus ajaran itu sehat sesuai logika ya kan. Jadi ajaran Kristen ini sangat sehat ya kan. Gini saya terangkan Bang ya kan. Misal nih ya kan, saya nih berbuat dosa ya kan. Taruhlah membunuh orang, ditangkap polisi saya, besok sidang katanya. Di sidang saya ditanya hakim, benar kamu membunuh ini buktinya? Betul Pak Hakim. Oke, keputusannya minggu depan kata Pak Hakim. Nunggu saya seminggu. Selama seminggu saya berbuat baik nih. Waduh, saya beramal baik sama orang ya kan, anak yatim saya santunin ya kan. Saya bersihin lap-lapin gereja atau masjid gitu kan. Minggu depan di sidang saya. Kata hakim, kamu telah membunuh orang. Hukumannya sebentar Pak Hakim, jangan dihukum dulu. Saya selama seminggu ini berbuat baik Pak Hakim. Saya membersihkan gereja, menyantuni anak yatim. Jadi bebaskan saya Pak Hakim, ya kan. Kalau hakim yang waras, kira-kira saya dibebaskan nggak karena membunuh orang? Terus saya dibebaskan karena berbuat baik? Ya nggak mungkin lah. Hakim dunia aja tahu, apalagi hakim yang di atas. Ini dosa kita Bang. Kok dihapus dengan perbuatan baik gitu loh. Lucu kalau saya bilang. Itu
Hukuman udah tersedia untuk orang yang berdosa. Itulah makanya Yesus turun menggantikan tempat saya dihukum di situ. Itu logikanya. Jadi masuk akal. Dan yang dihukum ini harus dia juga tidak punya dosa. Karena kalau dia punya dosa, dia harus dihukum karena dosanya. Makanya Yesus turun ke bumi. Karena satu-satunya yang nggak berdosa cuma dia. Tuhannya jadi Itu tambah logikanya. ya. Oke, lanjut dulu. Masuk akal kan? Ah, itu. Gitu. Oke. Saya tanya sekarang, Tuhan kalian, bagaimana cara Oke. menolongnya? Kalau kita di bumi, kan dia di sorga. Oke, Jauh. baik. Saya mau Jauh banget mengambil, dia. saya mau pinjam analogi Anda. Ketika sekarang Yesus sudah mati, Tuhan Anda sudah mati dengan dosa-dosa kalian tuh. Lalu, itu kan gagal. Kenapa? Karena setelah kematiannya manusia masih melakukan dosa. Kristen masih melakukan dosa. Bahkan setelah kematian Yesus, perang dunia pertama, dunia kedua, bla bla bla, pelakunya adalah Kristen semua kan. Nah, sekarang pertanyaan saya tuh, ketika Yesus sudah mati, oke lah, dosa kamu membunuh orang itu sudah diampuni. Sekarang taruhlah misalnya seorang Sambo membunuh Kristen, membunuh prajuritnya. Itu gimana caranya untuk kemudian menghapus dosa Sambo? Jawab. Secara logika ya, logika yang kamu bangun yang tadi. Silakan. Mudah Apa aja. yang harus Sambo lakukan untuk dosa-dosa membunuhnya itu kemudian dihapus? Mudah aja. Hukumnya bicara apa? Dan yang memutuskan adalah hakim. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah. Hakim dia, Bang. Dia Hukumannya, dia yang memutuskan. hukumannya apa? Bukan, Hukumannya bukan, apa? bukan jalan pikiranmu. Hakim yang Besarin suaranya, besarin suaranya Bang. Besarin suaranya boleh nggak? Yang memutuskan ya hakim, Bang, sesuai hukumnya. Ya. Nah, sekarang apa? Dia itu Allah, Apa hukuman hakim. bagi orang? Hukumnya ada di Bible semua. Apa hukuman bagi Sambo yang membunuh orang setelah Yesus disalib itu? Gimana cara menghapuskannya? Silakan. Jadi kalau dia percaya sama Yesus, Bang, ya kan, itu diampuni, Bang. Begitu. Karena darah ini mahal dia. Darah. Pantasan aja Kristen ini di mana-mana menjajah, membunuh, menjara, merampok ya. Ternyata membunuh sambil percaya Yesus dosa bisa dihapus. Oh mama halilintar. Pantasan aja kalau level membunuh aja dengan percaya Yesus dosa dihapus, berbagaimana memperkaos. Pantasan segala maksiat ada di agama ente, rupanya kayak gitu konsepnya. Alamak. Itu pikiran orang yang belum bertobat itu. Lah, tadi Anda menjawab apa barusan? Hei, Anda menjawab apa barusan? Kuulang lagi kalau gitu. Kuulang lagi kalau gitu. Kuulang lagi ya. Kuulang lagi. Seorang Sambo membunuh prajurit misalnya. Bagaimana cara menghapus dosa Sambo yang telah menghilangkan nyawa orang tadi? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dia kan di penjara dia tuh, Bang. Kalau di Arab mungkin dipancung, tergantung hukumnya lah, Bang. Lah, berarti fungsinya Yesus apa? Fungsinya penebus dosa tadi apa? Dia hakim, Bang, sekaligus. Iya, sekarang fungsinya Yesus apa? Saat itu dosanya dihapuskan gitu. Sudah tersirat di Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, dia akan diselamatkan, dari semua dosanya. Oke, baik. Itu disebut makanya kabar baik. Berarti, sabar. Oke. Saya kunci jawaban saudara. Berarti selama ini ketika Kristen melakukan tindakan kejahatan di atas muka bumi, mereka itu bukan lagi orang-orang berdosa gitu. Siapa bilang? Itu kan enggak lah. Berdosa lah. Tadi Anda baca dalil, siapa yang percaya kepada dia, maka dosa-dosanya dihapuskan, bukan? Iya kan? Betul. Iya kan? Nah, sekarang ketika Sambo membunuh manusia, katanya dia hakim, dosa Sambo dihapus. Tergantung Sambonya, dia datang nggak mau percaya nggak? Kalau nggak Ya itu maksudku. dosanya Jadi gini, maksudku gini loh Bang, maksudku gini. Artinya bahwa ketika orang itu melakukan dosa sambil mengingat Yesus, percaya Yesus adalah penebus dosa, berarti dia nggak dihitung dosa kan? Jelas pertanyaannya, Bang.
Ya, ketika orang Kristen membunuh manusia dengan percaya Yesus itu adalah penebus dosa, maka dia membunuh dengan percaya diri bahwa dosa membunuh itu tidak ada pada dirinya karena dia sudah percaya Yesus. Betul? Iya, betul. Oke, udah selesai kita. Terima kasih. Kalau dia sudah berbuat, kan? Terima kasih atas kejujuran saudara. Kesimpulannya, orang Kristen di atas muka bumi ini ternyata kenapa mereka melakukan segala macam bentuk kejahatan, karena rupanya mereka itu tidak dihitung berdosa. Yang penting percaya Yesus menebus dosa mereka, maka makan manusia sekalipun mereka tidaklah dosa. Dah, hati-hati teman-teman Muslim. Sabar dulu bang. Saya mau minta anak-anak saya hati-hati. Hati-hati anak-anak saya Muslim. Hati-hati kalian. Hati-hati berteman dengan saudara-saudara yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Kenapa? Ternyata mereka pada saat melakukan kejahatan cukup percaya Yesus, kalian bisa dibunuh, kalian bisa diperkaos, kalian bisa dirampok, kalian bisa diperlakukan seperti binatang sekalipun tanpa mereka merasa berdosa. Kenapa? Karena menurut saudara kita Bella Anus, setiap orang Kristen, orang-orang Kristen membunuh sekalipun asalkan percaya kepada Yesus, mereka bukan disebut pelaku dosa. Dah, selesai. Hati-hati anak-anakku semua. Hati-hati, pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Mereka ini pemakan segala. Hati-hati tidur bersama dengan kalian. Hati-hati paha kalian jaga. Hati-hati besok kehilangan paha sebelah. Hati-hati. Jangan-jangan saya curiga Bang Tejo ini ketika tidur istrinya yang bikin sop giginya. Sop gigi. Aduh, hati-hati, bahaya ini. Bang. Hati-hati bang. Biji mata bang. Jaga biji mata bang. Jaga. Oke, diambil alih, saya ibadah sejenak. Saya mau muntah dengarkan ini barusan. Aduh, saya pening dengarnya. Ternyata bisa berdosa. Yang penting yang penting percaya Yesus bisa membunuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri kali. Hati-hati. Bisa membunuh. Bukan bisa membunuh, bang. Ya enggak lah. Jangan dirubah lah. Pembunuh, bang. Ya kan, kalau percaya Yesus dosanya diampuni, bang. Gitu. Dan dia akan diberikan hati yang baru, Roh Kudus yang akan memimpin dia. Argumenmu itu bang, kau bantah semua isi Bible-mu itu. Percaya bukan percaya aja, ya diberi hati yang baru. Hati yang baru ini yang belum babang. Nggak bisa. Anda udah nggak berkelit, Bang Belanus. Jelas. Tadi yang sudah Anda katakan, kami sudah merangkum bahwa pemikiran Anda pada saat ada orang Kristen membunuh, yang penting percaya Yesus, itu sudah ditebus dosanya. Ya, kalau nah ini nggak masuk akal sama sekali. Kalau begitu percaya terus bebas membunuh ya nggak ada, bang. Nah, lalu apa gunanya? Seorang pembunuh Anda tadi mengatakan bahwa orang yang membunuh itu masih diampuni. Iya betul. Ditebus kalau dia dosanya. mau percaya. Setelah dia membunuh ya, bukannya setelah percaya langsung bebas membunuh. Itu kan namanya menyesatkan. Parameter Anda mengatakan bahwa karena sudah ditebus. Ini diunggah nih di publik ini, menerangkan bahwa seorang pembunuh sekalipun Yesus sudah menebus. Ini akan menimbulkan gejolak-gejolak kejahatan, bang. Anda tidak sadar mungkin mengatakan bahwa setiap orang yang sudah membunuh kemudian dia bertobat, dia akan dihapuskan dosanya. Ya nggak bisa, bang. Iyalah. Jadi apa yang bisa dia lakukan, bang, kalau dia sudah tanpa bertobat dia akan tanpa bertobat. Cukup percaya Yesus katanya. Waduh. Iya. Intinya karena percaya Yesus menebus, maka dosanya diampuni. Nah, ini konseptual tentang bukan hanya premanisme. Ajaran keagamaan itu untuk tidak membuat orang itu kacau. Justru Anda menarasikan menjadi manusia yang kacau. Pantesan Anda mengatakan Kristen bukan agama. Enggak begitu, bang. Kalau di publik, ya, nggak bisa kita menjadi seorang narasumber mengatakan yang penting percaya Yesus, dosa ditebus. Sehingga seorang pembunuh sekalipun, pemerkosa sekalipun, Anda mengatakan yang penting percaya Yesus ditebus. Maka benar kata-kata daripada para filsafat. Orang yang hanya mengikuti kata hati yang penting percaya, lupa kepalanya dipakai. Gak bisa, bang. Anda mengatakan seperti itu tadi karena persepsi kata hati Anda. Tapi secara kepala kayaknya dibenarkan apa ditolak, bang?
Kalau Anda pembunuh nih, datang ke rumah Anda, membunuh keluarga Anda, sisa Anda ini yang kritis. Apakah Anda merasa baik-baik saja karena pembunuhnya ternyata Kristen? Atau seperti apa, Bang? Gak bisa, saudara. Sifat humanis itu tidak akan tercipta kalau ternyata pandangannya yang penting percaya Yesus, dosanya ditebus. Wah, ini mengundang bukan hanya pandangan terorisme, tapi pengajaran terhadap apa ya? Lebih dari kejahatan, Bang. Nggak bisa. Agama itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang baik. Manusia yang berakhlak, beradab. Kalau tanpa agama, pantesan. Orang gila kan tidak beragama. Tahu dia bawa pisau kan, ditikam abang dari belakang. Lalu dia tiba-tiba karena dia tidak punya akal, wah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apakah dia ditebus? Nggak bisa, Bang. Nah, ini coba kita renungkan sama-sama. Insya Allah kita udah dapat keilmuan karena pandangan dari Belanus saya harapkan mudah-mudahan hanya secara pribadi sehingga kita tidak benarkan. Mari saudara-saudara Kristen yang masih menggunakan kepala untuk merenungkan apakah hanya percaya kepada Yesus kita melakukan kejahatan kemudian yang penting ditebus? Enggak seperti itu, saudara. Mama. Udah, Bang. Lanjut, Bunda. Iya. Boleh saya luruskan ya, Bang ya? Tadi kan Abang cerita tentang Jadi pembunuh. secara logika itu ya, secara dalil pun itu nggak masuk akal yang Anda sampaikan ya. Baca tuh Bang. Karena memang terbalik, Bunda. Baca Wahyu 20:12. Baca dulu biar kau pinter sedikit aja. Coba. Wahyu 20:12 baca tuh. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab. Dihakimi menurut perbuatannya. Jadi ada penghakiman. Jadi kau ini cuma halusinasi tingkat tinggi, Bang. Darah Tuhan, darah Tuhan. Masa Tuhan punya darah? Aneh-aneh kau ini. Terlalu banyak lemak babi di kepalamu. Jadi otakmu itu nggak berfungsi. Akalmu nggak berfungsi, Bang. Coba di dalam Biblemu ya. Banyak data-data tertulis diserukan untuk bertobat. Bertobat. Bukan mengandalkan darah-darah kayak tumbal aja Tuhanmu ini ya. Enak kali kau. Kau yang maling. Kau yang memperkosa, Tuhanmu yang harus jadi tumbal. Di mana akalmu itu, Bang? Pakailah akalmu itu. Yang membedakan manusia dengan binatang apa? Manusia itu punya akal. Binatang nggak punya akal, punya insting dia. Jadi kalau kau matikan akalmu, kau mirip binatang lah. Masa kau yang memperkosa, kau maling, Tuhanmu yang harus turun ke bumi untuk menjadi tumbal. Gak ada otak memang ini teman-teman Kristen ya. Mohon maaf ya. Wah ini terlalu halusinasimu terlalu tingkat dewa lah. Bisa-bisa kau dituhankan. Mau dikemanain, Bunda? Dosamu tuh mau dikemanain? Ya kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, itulah adanya gunanya ada kitab suci. Itulah gunanya Tuhan mengutus rasulnya. Kenapa? Supaya kita bertobat. Di dalam Biblemu kan diserukan, tadi disampaikan oleh Gurunda kan. Bertaubatlah. Aku akan mendengarkan dari langit. Dan akan mengampuni dosa-dosamu. Yesus pun berkata begitu, bertaubatlah. Bertobatlah dari jalan burukmu. Palingkanlah wajahmu. Boleh saya jelasin arti kata bertobat menurut Kristen, Bunda? Apa itu kalau Kristen bertobat? Nah, itulah, Bunda. Bertobat itu mani Tuhanmu harus mati konyol gitu. Bukannya percaya lalu bunuh-bunuh orang sebebas seininya ya, orang gila, Bunda. Apa itu bertobat coba? Begitu. Secara apa itu? Secara KBBI atau karangan bebasmu, Bang? Enggak lah, Bunda. Ada secara KBBI atau karangan bebas? Saya ini udah bolak-balik baca Alkitab, Bunda, jadi nggak usah sanksi. Usah sanksi. Jadi gini, Bunda ya, kita percaya kita akan diberikan hati yang baru, Bunda. Sebenarnya masalah dosa ini soal hati. Hati kita ini mau berbuat baik kayak apapun, kalau emang hitam ya hitam aja, tinggal nunggu waktu. Mungkin sebulan. Ya namanya manusia, Bang. Manusia tidak luput dari manusia tahun lagi pasti adalah dosa, Bunda. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa, dari khilaf. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Dalam Al-Quran pun seperti itu, diperintahkan untuk bertobat. Bertobatlah. Kristen tuh mengenal nggak disuruh bertobat. Bermasalah dosa itu hati, makanya diberi hati yang baru, kata tuh firman Tuhan.
Jadi orang yang Pelanggaran percaya adalah melihat yang dosa. baru. Nggak Di mungkin lagi dia Bibelmu tadinya pembeli pelanggaran terus adalah membunuh. dosa. Oke lah, saya ada tamu nih kebetulan ya, saya out Wah, dulu enak ya. kali kau bang ya, kau yang maling, kau yang memperkaos, Tuhanmu yang jadi Betul lah. tumbal. Nah itu bunda itu tuh, udah ngatain saya tuh. Lah ya kan Mau kau diapain bilang Tuhan dosanya yang tuh? jadi ini tumbal Ya, darahnya. berbuat darah banyak, Tuhanmu. berbuat baik ya bunda ya, Lah, udah ngatain saya tadi kau supaya bilang bisa darah ditebus. Tuhanmu loh. Udah Darah ditebus. Tuhanmu. Ih, Lucu ada lah. akal memang kalian nih. Masa Tuhan berdarah? Di dalam Bibelmu Tuhan Maaf itu dulu. pakai darah Permisi, lagi oke, Tuhannya. thank you Darah ya. itu, Thank you darah udah, Tuhan. saya udah Ngeri-ngeri. di sini. Kau itu Thank you, apa thank ya you. bang ya? Pagan. Tuhan inkarnasi jadi tumbal. Ngeri kali lah ajaranmu bang. Nauzubillahi min zalik lah. Ih, ngeri. Darah. Bangga kali kau disebut-sebut darah. Itu kan perintah Yesus ya. Ketika seorang murid bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat kerajaan surga? Dia kata Yesus apa? Jangan sebut aku baik, tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, kau jangan membunuh. Perintah Yesus, perkataan Yesus, pertama jangan membunuh. Malah dia imani pembunuhan berdarah-darah ini adalah sumber keselamatannya. Memang koplak kalian, aku tengok ya teman-teman. Karangan bebas. Auzubillahi min zalik ya. Ya Allah. Memang gak ada otak kalian, aku tengok Gak mau berusaha. Cuma mau enaknya aja. Dia yang berdosa, Tuhan yang jadi tumbal. Akal dimatikan memang kalian untungnya nggak ada tetanggaku karesting coba aku ke depan rumahnya. Ya Allah ya Rabbi, kalian sadarlah kawan. Mana si Tejo, si Kuclu? Benar-benar nyoten. Secara dalim, malah dia menuduh malah dia percaya diri kalau ajarannya katanya masuk akal. Masa masuk akal Tuhan ke bumi lewat kelamin? Aduh, bagi kami tuh luar binasa kawan. Bangga kali ya Tuhannya jadi tumbal. Wih, paganisme. Gak ada rasa tanggung jawab itu saudara. Kalau kau yang berdosa, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Aduh, memang kalian ya nggak mau berusaha. Iya. Tapi mungkin dia Silakan, Bang. dia tadi mungkin tadi Belanus mungkin dia berkata-kata tadi. Aduh, gak usah pancan ya Jo. Aduh, batu Jo. Doubling Jo. Ya kalau kita lihat mungkin khilaf kata. Dia mengatakan tentang darah Yesus. Padahal secara empiris tidak ada bukti empiris yang membicarakan tentang darahnya Yesus. Nggak ada. Kalaupun kita mencari sumber literatur ya yang ada di Islam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ada di peperangan, Nabi Muhammad ini utusan Allah, bahkan dia menampung luka yang darahnya keluar agar supaya manusia itu tidak mendapatkan laknat Allah. Ini utusan Tuhan, utusan Allah, masih menjaga supaya manusia yang lain itu meskipun yang tidak percaya tidak mendapatkan laknat dari Allah. Nabi Muhammad SAW sampai segitunya. Pada saat peperangan kemudian berdarah, darahnya jangan sampai menyentuh ke tanah. Akhirnya apa? Ditampungnya darahnya itu. Ini pemahaman di Kang Dito. Itu kan sudah menjadi ajaran dari kekristenan itu sendiri loh Kang Dito. Apa yang Jadi ngajarin? itu apa Coba salah jemaat itu mengikuti coba saya tanya. apa yang Saya tanya dulu, siapa yang diajarkan? ngajarin? Siapa yang ngajarin? Itu sudah menjadi pengajaran di dalam kekristenan
itu sendiri apa Iya, ya Mas yang disalahkan pertanyaan saya, jemaat-jemaatnya yang sekarang ini? Wong itu ya sudah pertanyaan dari saya dulu. siapa yang ngajarin? Kalau kau nggak tahu siapa yang ngajarin, ngapain kau ngomong pengajaran-pengajaran? Ya Siapa yang dulu-dulunya ngajarin? itu Namanya toh. siapa? Sekarang kan kurang mengikuti toh Bang. Kurang mengikuti. Nah, ini nih. Ya piye, Maafkan nah aku dengan piye. ya, bahwa orang-orang itu hanya mengikuti ajaran nenek moyangnya. Masya Allah. Jadi dalam Al-Quran itu sudah menisbatkan seperti itu. Lah Mereka padahal mengatakan situ mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Nah, Sehingga ajaran terdahulu itu Bang, itu sudah ada sebelum Islam pun ada duluan. Sudah ada duluan. Aku kalau udah pusing, udah sakit gigi, untung aja belum lepas gigiku kayak Tejo. Tapi kalau ngomong kayak begini makin pusing aja. Gini tuh. Ini dialektika, dinamika ini kan ada literasi harus kita sampaikan ya. Kalau kalau kita lagi di komal yang lagi memang ingin berdiskusi tidak serius untuk mengedukasi, ya is okay kita bercandaan. Tapi kalau kemudian suatu materi ingin kita sampaikan kepada publik, kita nggak bisa mengatakan opini kita bahwa ajaran terdahulu itu sebelum Islam ada, itu sudah diajarkan seperti itu. Nah, untuk mencari kebenarannya apa? Literasi, Jo. Siapa yang mengatakan seperti itu tuh? Dari siapa? Namanya siapa? Pelaku sejarahnya siapa? Itu harus dicari, Jo. Tapi kalau cuma ngomong yang penting pokoknya ada mulai zaman biyen saiki wis dadi yang ngelakoni cek akeh salahe kok arepe. Biasa kan kalau diperhatikan supaya tidak ada background musik ya Bang ya, kita live seluruh dunia ini Bang. Ya termasuk Tejo kalau masih mau menganggap diskusi ini lucu-lucuan, hanya ingin enggak, kita cuman naik memberikan opini pribadi. Ya saya harapkan merenungkan, ini kita ditonton oleh sekitar 1,1 miliar orang ya. Dalam hal itu ini live tapi pastinya akan nanti terrecord dan akan dipublish. Maka kita jaga argumentasi kita. Kalau tanpa data saya harapkan jangan. Karena kita akan mengalami downgrade. Downgrade itu bukan upgrade. Kalau upgrade kan awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu upgrade. Kalau downgrade, kita berbicara sesuatu malah larinya kemana-mana dan tidak ada literasi. Ini ya mungkin penikmat, saudara-saudara muslimah-muslimat yang ada di bawah netizen ya menganggap itu suatu biasa ya. Biasa dalam dialektika, tapi kasihan gitu loh. Tojo mengenal saya, kalau memang mau diskusi, cobalah kita serius. Pakai Bible, pakai literatur. Bagaimana menghadapi mujahid-mujahid ini yang memang hanya memberitakan kebenaran Islam. Dan sekaligus, kalau dibilang kami boleh sombong ya, gak ada umat Kristen yang paham Bible seperti kami. Kalau tadi Belanus mengatakan saya bolak-balik membaca Bible, lalu kenapa dia mempunyai pemahaman sendiri? Darah Yesus. Emang dipikir orang Dracula minum darah? Loh, tidak Bang, itu bukan pemahaman pribadi, itu pemahaman umum kekristenan itu seperti itu, keimanan Kristen di mana-mana Bang. Cobalah sekali-sekali bertanya. Oke. Kalau gitu saya coba buktikan. Oke, kita buktikan. Kamu minum darah nggak, Jo? Yo, kalau perjamuan kamu minum darah? Kalau perjamuan entar dulu, jangan pertama pertanyaan saya, kamu minum darah nggak? Ya ora toh, piye to sampean iki? Nah, tadi yang disampaikan oleh dia adalah minum darah Yesus. Iya, maksudnya minum darah Yesus itu adalah menandakan bahwa akal pikiran kita, hati kita itu sudah dikuasai oleh Yesus, bukan kita lagi yang memimpin di dalam diri kita. Itu loh maksudnya perjamuan. Bebas. Kristen, ngowos.
Wong itu loh, semua orang Kristen pemahamannya itu seperti itu. Saya itu bukan ngomong pribadi, umum Oke, itu. cukup. Oke, baik. Kita sapa dulu Bang Frans. Selamat malam, Kristen atau Muslim. Kita buktikan ya. Kalau kamu bilang semua orang Kristen pandangan seperti itu, kita coba buktikan. Bang Frans, selamat malam. Frans. Ini Pak Frans yang pendeta itu bukan ya? Ustaz Arif. Bukan. Oh, bukan. Pak Frans, silakan dibuka mic-nya. Selamat malam. Nah, ini mau tak permalukan ini. Orang Goang satu ini mau tak permalukan. Ngomong saya ganti Kristen yang lain. Oke, kita buktikan ya teman-teman ya. Tejo tadi mengatakan bahwa seluruh umat Kristen meyakininya seperti itu tentang darah Yesus. Nanti kita buktikan. Ayo, mulai gemeter sikilmu. Ngono loh Bang. Sampeyan iki jajal biyen sampean waktu dadi Kristen pengetahuane piye jajal waktu perjamuan. Minum darah enggak ono. Kalau ini enggak ada minum darah itu. Ada itu minum whisky. Seakan-akan. Yang ada itu minum wine pada saat Paskah, cuman dikasih selembaran roti bulat sama minum wine. Udah, nggak usah ngarang. Minum itu wine. Bukan darah, Cuk. Itu wine. Inilah. Ya, itu wine, Jo, bukan darah, Jo. Kecuali kamu mau mengikuti ajaran satanik, itu minum darah beneran. Ngawur we. Ngawur. Loh, satanik. Makanya kamu belajar literasi tentang gereja satanik. Ada. Itu salah satu denom kekristenan. Kalau nggak ngerti itu jangan ketawa. Coba searching gereja satanik. Loh, iya tuh kamu Jo. Ayo Jo, umek-umek babi ae bendino. Coba lah belajar lain. Wis mulai ngono iki arep ngisin-ngisine aku ngono kuwi. Ora lho, kan fakta to. Kan fakta toh. Wong dijak mbahas apik-apik darah terus babi barang iki lho. Iki sampean. Tapi fakta loh. Dulu. Fakta itu kan untuk ekonomi toh. Kamu peternak kan? Megawe ekonomi. Iya, coba. Apakah salah perkataan saya bahwa Mas Sutejo adalah pemelihara babi di Manado? Salah atau betul? Ya benar. Nah udah, berarti bener gitu loh. Itu fakta. Lah kok diomongin kok ndak terima cocok kowe iki. Lah lek wonge podokne karo babi ora trimo to. Ya nesu. Bukan, siapa yang madakne kamu? Tapi ini pengakuannya 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Waktu Sutejo izin makan, kemudian gelegeen. Bunyinya seperti apa? Ngok, gitu kan? Lambene sampeyan ngomong kayak mumpuk enak iki. Kan bener, kita banyak saksinya. Teman-teman yang nonton banyak. Waktu selesai Tejo makan, waktu Tejo selesai makan, dia gelegeen. Apa gelegeen bahasa Indonesianya? Setelah makan itu kan alhamdulillah kan gitu kan. Kalau Tejo enggak, habis makan kekenyangan keluar suara ngok gitu. Itu guyon serius itu. Akeh ngisi-ngisini. Tapi bener kan Jo? Bener kan itu? Coba ada Ustaz Arif juga dengerin. Oh Tejo kok gelegean kok kayak babi gitu, ngok gitu. Ayo kamu kemarin janji sama saya mau suruh datengin kamu mau datengin pendetamu suruh ke sini. Sekarang mana? Anu deh, enggak gelem deh. Enggak gelem diinane iki enek kejadian cekal polisi gara-gara enggal-enggalan masalah agama. Gak oleh. Kalau di sini bukan masalah engkel-engkelan. Kalau di sini bukan engkel-engkelan, bilang aja nggak usah ngapusi Pak Pendeta. Ini kalau diskusi saya aja nggak pernah engkel-engkelan, apalagi sama Kang Dito. Paling saya cuma diketawain aja kan itu.
Makanya ini bukti ilmu itu yang membedakan bahwa kita menjadi seseorang yang kemudian pelaku public figure ya, atau menyampaikan sesuatu ilmu, bukan berarti kami semuanya ini lebih daripada teman-teman semuanya, saudara-saudara khususnya muslimin muslimat, karena di belakang kita ada komando lain yang mensupport kita, yang urusan di internal. Tapi kalau urusan yang kita lakukan di sini adalah diskusi lintas agama untuk membentengi dan mengkanter subhat-subhat yang muncul di publik, yang di online ini, supaya kita sama-sama memperlihatkan pada saat hujatan terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ini kami bersatu padu dalam naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang ada ketua pembina kami, gurunda kita, panglima besar kita, Bang Zuma, dan juga para jajaran pengurus, pembina, pengawas di Apologet Islam Indonesia. Yang saya juga perlu sampaikan teman-teman, tanggal 13 September insya Allah ada di Masjid Al-Ittihad ya, di Tebet, yang bagi mau datang untuk jumpa para guru semuanya yang ada di atas. Kalau saya sudah menyampaikan, karena saya masih ada beban tugas tanggung jawab suatu kontrak kerja, jadi insya Allah belum bisa dulu, tapi insya Allah di lain waktu kalau Allah masih menghendaki. Saya nggak bisa Bun, karena saya masih terikat kontrak dan masih menjadi pejabat negara. Jadi masih belum bisa, tapi saya ingin juga ikut menyampaikan buat teman-teman khususnya Apologet Islam Indonesia member, ini diusahakan untuk datang, karena milad kedua ini insya Allah lebih daripada milad yang pertama. Banyak yang akan datang gitu ya, termasuk ada minus 4 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat. Betul. Ayo teman-teman ya, gabung dengan saudara-saudara Apologet. Kalau Tejo nggak usah dia, nanti dia bawa babi nanti ke sana. Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Lah aku gelem masa ora oleh karo sampean. Nggak usah, nanti mengganggu bau babi. Babine kowe didadekne dhuwit ae lho kok. Ben ora enggak. Kalau orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, pasti kita kecipratan wanginya tuh. Nah, dekat-dekat sama penjual babi, ya gimana dong? Pasti kau bau babi. Ngeri lah. Syukran Mbak Merpati, Bunda. Jadi ingin saya katakan begini Sutejo ya, Sutejo. Tuhan itu kan yang membuat aturan untuk dilakukan oleh ciptaannya. Tuhan yang membuat aturan nih, hukum-hukum. Nah, kalau kita baca di dalam Bibelmu, pelanggaran itu adalah, dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Nah, ketika Tuhan membuat aturan, ya, dan sudah memberi kita pilihan. Kalau kau taat, kau mendapat pahala. Kalau kau melanggar, kau berdosa. Nah, ketika ada makhluknya ciptaannya melanggar, masa dia sendiri yang harus turun? Sementara dia sudah menetapkan bahwa pelanggaran adalah dosa. Iya, itu gini, analoginya gini Bang, ya. Pak polisi nih membuat aturan nih, ini sering ku sampaikan ya supaya akalmu nangkap gitu loh. Pak polisi membuat aturan, jangan melanggar lalu lintas. Lampu merah kau langgar, kau dapat tilang. Kau ditilang kan kalau kau melanggar nih lampu lalu lintas. Tiba-tiba si Sutejo melanggar nih. Disumprit kan, prit. Berhenti Sutejo. Apa kata Pak polisi? Kau melanggar Sutejo, tapi udahlah. Kamu sana pergi, biarlah aku yang ditilang. Masuk akal nggak itu? Polisi yang membuat aturan kalau ada yang melanggar akan kena tilang.
Tiba-tiba ada yang melanggar nih, masyarakat melanggar nih, kau melanggar nih. Polisi bilang, udah kamu jalan Tejo, biar aku aja yang ditilang. Masuk akal nggak? Apalagi Tuhan. Iya Buni, yo ngerti. Itu akan Itulah. supaya fungsikan. Masa dia yang buat aturan ketika ada yang melanggar dia sendiri yang harus turun ke bumi mati konyol. Nah, itulah keistimewaannya di Kristen sehingga banyak orang yang itu tertolak dengan akal sehat, kecuali kau sudah sakit. Itu sakit, akalmu itu sudah sakit ya. Begitulah kalian. Kok saya loh baru tahun kemarin di abad ini. Maksudnya Dan itulah polisi nih, polisi coba saya tanya kamu, menurut kamu itu pantas atau itu konyol? Ketika kau melanggar, ada aturannya nih. Kamu dengar. Ketika aturannya Pak Polisi nih, Budia buat aturan nih ya, perundang-undangan nih, barang siapa melanggar lampu merah akan kena tilang, gitu kan? Kita kalau melanggar lampu merah kena tilang kan? Tiba-tiba nih kau kan buru-buru kau melanggar, biarin, langgar dia, kepala batu toh, kau kepala batu kau melanggar lampu merah, polisi sumprit kau kan, prit, dikasih sumpritan supaya kau berhenti. Nah, kata polisi, oh Sutejo, oke, kau karesteng Sutejo, oke sana jalan Sutejo ya. Saya yang ditilang. Menurut kau masuk akal nggak? Kau yang melanggar polisi yang ditilang, boleh masuk akal nggak? Itu tidak masuk akal karena berarti kau sudah agak sehat kau ini, kau tengoklah masih ada kalmu sedikit. Karena tidak masuk akal itu banyak pengikut Kristen. Ya, karena sama-sama tersesat kalian. Sudah terlanjur tersesat. Kenapa kalian itu? Nih, saya kasih tahu. Mengikuti orang-orang terdahulu. Ya, berarti kau pikir itu Buddha patung-patung itu, yang lain itu penyembah patung itu, pemuja patung itu, dia lebih dulu, dia lebih ribuan tahun daripada kamu. Itu benar. Penyembah patung, pemuja patung itu benar. Kedua dari ribuan tahun dia. Aku nggak pernah sekolah di situ. Yunani sana. Lah, kan kau bilang kau lebih dulu dan banyak pengikutnya. Begini ya. Kenapa di Kristen itu banyak pengikutnya? Pusat Kristen di Roma Katolik sana, Vatikan. Karena di Kristen tidak ada aturan. Tidak ada larangan, segala sesuatu halal baginya, kata Paulus ya. Jadi apapun bisa kalian makan. Makanya kalian tuh rakus. Semua kalian makan. Ya, seandainya dagingnya istrimu bisa kau makan pula, karena nggak ada aturan di kalian, nggak ada halal haram tuh, nggak ada batasannya, nggak ada, bisa kau makan segala. Apalah menjijikan kali ya kalau kita pikir ya, segala bisa kau makan bang, karena kalian tidak ada aturan. Ketidakadaannya aturan di kalian ini membuat kalian nyaman secara duniawi kan, kalian enak kan, bangun jam berapa, nggak ada aturan harus sholat. Ya kan, gak ada kewajiban-kewajiban kalian. Kayak binatang, gak ada aturannya tuh binatang. Hidup semaunya aja tuh binatang bang, gak ada aturan yang mengikat mereka. Iya di mana toh Bu, kalau nggak ada aturannya sudah dipenjara semua orang-orang Kristen ini dengan pemerintah. Buktinya kan hukum Torah, hukum-hukum dari Tuhan sudah, itu kan hukum duniawi yang kalau kau membunuh penjara. Tapi aturan-aturan dari Tuhan sudah tidak berlaku lagi, kata si Paulus kan. Kalau tidak berlaku ya dihukum nanti di dunia. Gak ada aturan, makanya kau itu makan babi, makan yang haram-haram. Nah, kecuali makan babi itu haram bagi Islam. Nah, di mana aturannya? Di mana aturannya di Kristen itu mana? Apa aturannya di Kristen? Coba ada aturannya di Bibelmu itu tentang kehidupan Kristen. Apakah yang dilakukan Yesus sejalan dengan kehidupan Kristen? Coba. Kamu harus makan babi. Nah. Bang, apa kehidupan Yesus yang sejalan dengan karesteng? Coba apa? Di Kristen itu kalau masalah makanan haram halal itu sudah memang nggak nyambung ya teman-teman. Piye to takonmu ki piye? Jajal ngomong alon-alon lah lek ngomong. Kesian ya Allah. Ya, sama itu ya ngono kok. Wong wis genah kan dari dulu itu orang Kristen itu kan makan babi kan halal. Masa mau dibantah lagi? Ya kalau kau mengikuti yang dulu-dulu itu bang, itulah akalmu tidak berfungsi. Loh, ya karena dahulu orang-orang nenek moyang itu bang malah menuhankan pohon.
Orang zaman dulu itu menuhankan pohon. Kepercayaan Iya. yang itu menuhankan pohon. Kalau itu kau anggap yang Kalau- dulu-dulu benar itu ya kau. Kalau orang iman Kristen itu itu menuhankan Yesus, Di bukan dalam Bible nggak pohon. ada. Nggak ada Bible mau di Yesus itu Tuhan, nggak ada. Nggak ada tertulis begitu. Dia utusan, dia nabi. Nah, saya uji dulu akalmu Bang ya, imanmu sedikit pengetahuanmu sedikit, kecerdasanmu sedikit. Apakah menurutmu Sutejo yang giginya sudah agak berkurang ya? Apakah menurutmu Rasul itu Tuhan? Kalau dia dituhankan ya bisa saja dituhankan. Mama Namanya, sedangkan kalau di Jawa Bu, raja saja itu loh disembah, namanya Gusti. Kalau dulu-dulu punya kerajaan, kan tidak salah itu nama Disembah junjungan. sebagai apa itu raja? Loh, sebagai junjungan, sebagai dia sebagai bawahan. Loh. Dia mengabdi kepada rajanya, bukan sebagai sang penguasa langit dan bumi, sang pencipta, sesembahan itu bukan. Bu. Itu sama halnya kita itu sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, itu namanya sesembahan. Nah, pengajaran kau bergereja di hari Minggu siapa yang ngajari kau tuh? Kok hari Minggu siapa yang ngajarin? Itu tuh sudah ribuan tahun, itu dari dulu ya hari Dari Minggu. mana itu? Dari mana itu pengajarannya? Kau kan ini karesting harusnya tahu. Mana perintah di Biblemu kau diajari atau diperintahkan bergereja hari Minggu mana? Ya nggak ditulis. Oh, nggak ditulis. Berarti kau ini seenak-enaknya ya, semau-maunya ya, kayak hewan lah. Loh, Nggak ada kok aturan. saya lagi, itu sudah tradisi dari dulu semua orang di Tradisi Amerika, ya. di Oke, Eropa, oke. di Berarti Indonesia. bukan ketentuan dari Tuhan ya, tradisi ya. Oke Bang. Jadi kau ini ya begitulah teman-teman ya. Jadi mereka ini semau apa yang dia lakukan bukan perintah Tuhan ya, tapi perintah-perintah manusia. Benar kata Yesus ya. Jadi ya mau di apa lagi ya? Otaknya sudah buntu begini. Lah Ini iya, kalau ngobrol artinya sama itu kita kalau harus- ngobrol sama Tejo nih nggak bisa kita bawa ke ranah akademis, nggak bisa Duh, karena kritik jangan teks gitu nggak bisa. Kang Dito. Itu namanya Sabar dulu lah, gantian merendahkan ngomong, saya gantian itu diem. Kang Dito. Gini Kita aku itu maksudnya aku ngasih Jadi tahu, aku berlogika ngasih tahu tidak, Bunda. berlogika Untuk pun tidak bisa nyambung. memahami Nah, Kang Dito. berlogika, kalau berlogika dia larinya ke tradisi orang dulu kalau logika. Maka gini, kalau Tejo ini pertanyaannya yang buat dia pusing akhirnya giginya rontok ya. Jo. Jo, ada 1000 ada 1000 foto yang ada 1000 foto yang mengaku fotonya Yesus. Menurut kamu, kalau kamu mengenal Yesus dan mengetahui Yesus, coba kamu carikan fotonya Yesus yang benar yang mana, Jo? Ya lek ning wong Jawa ya sing jelas ya kayak Kang Dito ngono kuwi, tapi nek jenggote. Kan? Cuman begini nih jadinya, meler dia. Kenapa di Meler teman kalau dia jangan. diskusi? Kenapa nggak dibuang di tempat sampah aja kalau nggak ada otaknya begini, nggak ada akalnya? Loh, itu Iya, namanya karena dia suka berkawan. Dia karena sesama dia kan punya manusia. peternakan. Dia kan punya peternakan babi. Nah, itu kan waktu dia membaca Markus 16 nomor 15 kan di situ dikatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi waktu Tejo baca itu dia di dalam kandang babinya. dia aja ngomong itu babi kan. Babi semua kalian sini ngok Kali-kali kan. mbok diwehi. Aku beritakan aku beritakan Injil kepada kalian ya. Nih ngono lah aku mbok dimenang nih. Gak disalah nih. Beh. Tidak, sebenarnya begini saudara Mas Tejo ya. Begini. Dia di korban ini ya, korban misionaris ya. Nggak mungkin lah neneknya, kecuali neneknya dulu berkawan, kakeknya berkawan dengan penjajah Bukan. jadi pengkhianat. Atau dia Bukan Bun, kalau saya pemurtadan. tahu dia. Ya. Kalau saya tahu dia ini dibesarkan oleh orang tua yang berfaham
manunggaling kaula Gusti. Jadi tradisi Jawa yang dikenalkan dari nenek moyangnya yang katanya orang pinter. Jadi orang pinter itu bukan yang sekarang intelektual, tapi orang pinter Iya, itu tapi bisa benar dikatakan Kang Dito. dukun gitu loh. Kang Dito izin. Benar itu, tapi masuk misionaris. Masuk misionaris itu. Makanya ini kan nenek moyang lah, nenek moyang dan kepercayaan nenek moyang, nggak ada Iya, pemahaman cuman Islamnya, maksudnya itu- masuk Kristen, masuk misionaris, jadilah dia begini, jadi ongol-ongol. Nah, kita kan dulu disekolahkan itu Enggak, bisa dia mengerti pertama dari semua sisi. dia setelah berkeyakinan ya, dia setelah berkeyakinan oleh pengetahuan keluarganya, dia nggak sekolah, nggak lulus SD kan, dia merantau ke Manado, ketemulah Bodi Baba Dontot gitu kan. Oh, Nah, Bodi Baba Dontot kasihan. ini kan kalau di sana, iya, jadi mau nggak mau nih, akhirnya yang putih-putih menari itu dia nikahin tuh. Nah, kok bener kan gitu ya. Jadi Bodi Baba Dontot itu yang di sana. Jadi Sutejo ini korban daripada, kalau katakanlah umat Islam ya, yang kemudian kawin silang, maka dia lebih menanggalkan keimanannya untuk menikah dengan Bodi Baba Dontot gitu. Enggak lo Wis tak bener tahu kok. aku harus 1.000 loh enggak. Ya sih agak kurang dia, ya. Saya lihatnya agak kurang. Ngapain kita ngobrol sama orang agak kurang lah dia nih ku tengok. Lanjut Kang Dito. Ya, tapi dia masih memiliki hati nurani ya. Kalau dia seorang laki-laki, seseorang yang bertanggung jawab, kalau dia naik diskusi melihat tidak dari sisi egoisme ya. Kalau dia mau belajar pintar, dia membaca seluruh literasi atau Bible-nya dibaca semua, maka keluarganya, anaknya ini nanti akan diajak untuk mencari kebenaran agama yang paling benar, yang benar-benar agama. Amin, Itu. amin. Tapi karena ya kalau tetap nanti susah nyari kerjaan, ya dia tetap akan ternak babi lagi. Nah ini masalahnya gitu loh. Oke, kita sapa dulu Ampi. Selamat malam Ampi. Malam. Ya, ini tadi ada perdiskusian begini Ampi. Ntar ada telepon aku. Silakan Bang Ampi. Apa ingin kau sampaikan? Kau ingin diskusi? Boleh. Gurunda. Kau pendeta apa kau jemaat Bang? Saya jemaat. Jemaat Kristen Protestan, Kristen Katolik, Protestan Katolik Bang. Katolik. Oh, Katolik tuh biasanya agak-agak adem ya Katolik. kalau boleh Bang. Gurunda, Kang Dito silakan. Dia Katolik. Ya. Bang Ampi sebagai orang Tapi Katolik. sebelum izin Kang Dito, sebelum ke Kang Dito, satu Iya, yang iya. jadi PR-mu Bang ya Ampi. Kenapa Tuhanmu ini enggak sukses menjadikan tempat lahirnya Katolik? Harusnya karena dia Tuhan, dia berkuasa membuat tanah kelahirannya ya, masyarakat di tanah kelahirannya itu Katolik. Tapi faktanya enggak. Kenapa begitu? Itu PR-mu ya, lanjut aja dengan Kang Dito. Lanjut. Gagal total Tuhanmu Bang ya. Ketawa dia. Lanjut. Ya Pak Ampi emang sudah sering didiskusi lintas agama, terutama tempatnya Buya, sering saya lihat beliau santun. Ya beliau santun. Orang Katolik rata-rata tidak seperti Protestan, nggak Tejo ini. Lanjut. Aku ya Ya, tapi begini. Nah,
Aku lho ya santun masuk Protestan ngene iki. Alah. Ngomong cocok. Oke, gini Pampi. Pampi di Katolik. Kemudian ini ada Tejo di Protestan. Sebenarnya apa yang menyamakan kalian dan apa yang membedakan kalian? Menurut Pampi gimana? Silakan Pampi. Halo Pampi. Suara saya didengar, diterima dengan baik. Halo. Ya, halo, Loha, Pampi. Sampai Pampi. Aduh, jaringannya tidak bagus kah? Ini beliau orang Papua nih kelihatannya. Ini baru bagus. Ini baru bagus. Oke, jadi pertanyaan saya begini Pampi, Anda seorang Katolik, ini ada Tejo Protestan. Menurut Pak Ampi, apa yang menyamakan Katolik dengan Protestan dan apa yang membedakan menurut Pak Ampi? Silakan. Wis Tejo lah. Jo, apa yang menyamakan Katolik dan apa yang membedakan? Silakan Jo. Yang menyamakan ya tetap mengajarkan ajaran yang Sama-sama makan babi. Itu pastinya. Betul. Halo, siapa yang menjawab ini? Ya, silakan Pak Ambi dulu. Halo. Iya, halo Pak Ampi, diterima suaranya dengan baik Pak Ampi. Kurang bagus kah? Ya sudah Mi dulu. Jo dulu yang berbicara Pak Ampi ya. Oke Jo. Jawab Jo. Jangan pakai congor aja Jo. Jo dulu. Ya. Kalau menurut saya Sutejo yang menyamakan antara Katolik dengan Protestan itu di dalam keimanan yang mengatakan Kok kemi ojo. Coba terima Jo. Terima iki lho, turun. Terima iki lho. Iki lho terima. Terima di sini. Endi? Iki lho, kemiot. Wes tak pitet iki ijo-ijone mic iki. Iki lho kamerane aku terima. Dipitet apane to wong ora enek sing diterima. Iku lho kamerane terima iku lho. Wes. Kok ireng men konjo? Kayak piye lho tara yo ireng lho Kang aku iki. Apa yang ngitmu putih wong tare wong petani lho aku iki bendino ning sawah ning kebon. Gak sampean meneng kantor ae. Pinter petani kok. Silakan dijawab. Ya, tak jawab ya. Ayo Tejo. Kalau gas. Halo. Tejo gas. Menurut saya, Bang Ampi, Protestan dengan kekristenan itu ada persamaan di dalam pengakuan ketritunggalan Allah, satu. Dan yang kedua mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuan dan sesembahan bagi kita semua. Dan lagi yang terakhir, Bunda Rahmat mengatakan kita sama-sama memakan babi katanya. Wes ngono ae.
Silahkan Bang Ampi. Perbedaannya Jo, perbedaannya belum. Nah, kalau perbedaannya itu kalau di Katolik Alkitabnya beda lebih banyak. Kalau di Protestan 66 berapa? Pokoknya lebih banyak isi kitabnya kalau di Katolik. Ya. Terus kedua pendetanya Macet. Jo, macet Jo. Jaringan bagaimana? Jo, Sapu untung jaringan yang Jo, rusak goang tadi. Jo, macet Jo. Tidak kak, ini DP jaringan Sutejo, jaringan Petejo, macet ya. Jo, waduh, Tejo kehabisan kuota teman-teman. Ya udah Pak Ampi dulu Pak. Tejo macet. Pak Ampi dulu. Halo, malam. Tadi Iya, apa menurut penjelasan Pak- persamaan itu hampir kurang lebih itu Ya, silakan, sama Pak Ampi. saja, tapi saya menjelaskan tentang perbedaan. Ya, perbedaan antara Katolik dan Protestan karena tadi sudah menyampaikan terkait apa persamaan. Kalau perbedaannya, kalau di Protestan itu dia mengakui Alkitab saja sebagai sumber yang disebut dengan sola scriptura atau sola fide, itu yang dipercayai oleh apa kekristenan atau Protestan. Kalau di Katolik itu ada Alkitab dan apa tradisi gereja itu masih dipakai sampai hari ini. Terus kalau di Katolik itu masih menghargai Bunda Maria sebagai orang yang suci, sedangkan di Protestan tidak mengakui itu. Kira-kira itu mungkin garis besar dari perbedaan antara Katolik dan Protestan. Tetapi persamaannya itu yang tadi sudah sampaikan begitu. Oke, baik. Ini lebih mantap penjelasannya Pak Ampi. Menurut Pak Ampi, apakah Pak Ampi juga ada memahami sola scriptura atau tidak? Terus di dalam Katolik imamnya tidak menikah. Di Katolik imamnya tidak menikah, sedangkan di Protestan pendeta menikah. Jadi imamnya tidak menikah, Bang. Waduh, salah omong dia, langsung keluar jeda dia. Buset. Ini ada teman-teman Kristen yang mau naik lagi dari bawah. Silakan. Kita diskusikan mungkin pakai tema. Temanya apa Ustaz Arif? Ini masih belum ada nih.
Tadi si Tejo kehabisan kuota teman-teman, langsung keputus dia. Lagi. Loh, kemana si itu? Ke Ben? Aku baru nyimak. Mana dia yang tadi 2 orang, 2 ekor. Kang Dito pun nggak ada. Turun ya Ustadz. Iya, mana kali itu? Enggak, saya baru sholat Isya barusan, Bunda. Iya, Tiba-tiba saya kok Komal berubah. Siapa yang ngubah Komal? Posisi Komal ini. baru karena Kang Dito kepental. Nggak ada. Baru nyimak Ustadz. Tadi. Enggak, Komalnya dirubah ke ini, ke panel. Tadi. Oh, kepental. Berarti ini ketombak kayaknya komalnya Ustadz. Terus anak kira kok fokus. Ya Kang Dito. Iya, mana-mana. Mana orang akan, Mbak. Hilang semuanya. Iya, berarti ke ini sama Oten. Mana tadi MP dikucluk. Jadi orang kucluk itu sih ini ya. Ah, itu ada. Mana Kang Dito? Naik Kang Dito. Kores. Itu Oten, res. Jangan tidur. Kores. Kores. Weh, singa jantan. Singa jantan. Selamat malam, singa jantan. Selamat malam. Jemaat atau pendeta, Bang? Iya. Pendeta, wih keren. Pendeta ya? Kristen saja lah, Kristen sejati. Oh, jemaat ya, jemaat aja ya. Kalau pendeta kan ya agak-agak berilmu gitu lah, agak tahu lah sih. Kalau jemaat, aduh kadang yang nggak tahu sih Bible. Gurunda, Mari dulu monitor. diskusi, dari situ kita mulai tahu. Diskusi dulu lah. Oke Bang. Bang Kores, Bang Handi, Mama
Gak ada yang mau ngomong. Silakan aja Bunda dulu. Aduh. Telepon Kores, ku telepon. Kores ini numpang tidur kok Kores. Nih, ku telepon ya. Nanti dia lagi apa? Lagi nelpon. Wih, mama Silakan Bang. Gurunda, monitor. Dia ada si Singa Silakan, Singa. Ya, saya bertanya ya pada Islam. Boleh Bang. Coba kalian tunjukkan Tuhan itu. Hah? Tunjukkan Tuhan. Ya, pertama saya tanya dulu definisi Tuhan menurut kalian apa itu? Tuhan itu Bang, jadi secara umum, secara KBBI ya, Tuhan itu yang kita ibadahi, yang kita beribadah kepadanya, yang kita menyembah kepadanya, yang maha kuasa, yang maha pencipta. Itu definisi Tuhan garis besarnya ya. Oke. Kalau begitu, coba orang Islam siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau apa Bang? Coba secara Kristen definisinya dulu. Apa perbuatannya dulu? Baru kita lanjut Bang. Lanjut dulu. Nanti jangan-jangan menurut kau Tuhan itu yang mati terkutuk lah segala macam. Coba definisi Tuhan menurut kamu apa Bang? Iya, pencipta langit dan bumi. Oh, itu Tuhan ya. Yang maha kuasa. Sama. Jadi, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Betul. Woi mama, ampun DJ. Nah, sekarang ku tanya kalian, Allah kalian apa ciptaannya? Allah menciptakan seluruh alam jagat raya ini, Pak. Itu Allah Abraham, Ishak, Israel, nggak ada hubungannya dengan Allah orang Arab. Nggak ada. Loh, di dalam Al-Quran kami, ya Biar Tuhan tunjukkan kami. ayatnya. Apa itu? Bahwa bahwasanya, sebentar kasih tunjuk saya dalilnya ya, datanya di Biblemu, ya, Yesus menciptakan langit dan bumi Muhammad ya. itu bukan menyembah Kau Tuhan dengar dulu semesta lah, alam. kau dengar dulu lah. Kau itu sebentar saya tunjuk, saya tunjuk data bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi ya beserta isinya. Sebentar saya minta dalil dari Biblemu. Yesus yang kau tuhankan itu pencipta langit dan bumi ya. Kasih ya. Awas kalau kau nggak kasih ya Bang ya. Di dalam Al-Quran kami ya, walillahi ma fis samawati wal ard. Saya buka datanya ya. Ini Bang, di dalam surah, bentar, karena banyak ya di dalam Al-Quran itu ya. Di dalam surah Al-Qaf ya, Al-Qaf 38. Surah Al-Qaf ayat 38 ya. Sesungguhnya Allah benar-benar telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu Bang, ada penjelasannya, ada firmannya dalam Al-Quran kami. Konfirmasinya dalam Al-Quran kami. Sekarang mana pernyataan Yesus bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi di Biblemu? Bang. Abang Singa. Jangan-jangan kau ini singa ompong. Singa. Oh, singa. Dia nggak tahu ya buka mute. Nih kita buka mute ya Singa. Gurunda belum monitor ya Gurunda ya. Sekarang mana tulis apa data di Biblemu Yesus menciptakan langit dan bumi seperti yang kau sampaikan tadi Bang. Wih. Abang. Singa ompong nih kayaknya ya teman-teman. Di dalam itu tadi di surah Al-Qaf ya, sekarang di surah Ibrahim di ayat 32 sampai 34. Allah yang telah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu dan seterusnya. Itu ada ya firman Allah dalam Al-Quran.
pernyataannya, konfirmasinya. Sekarang mana konfirmasi Yesus di Bibelmu? Bahwasanya dia yang menciptakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam Al-Quran kami, ya, apapun itu Allah sudah mengkonfirmasi. Dia menciptakan langit dan bumi. Sekarang menurut loh, klaim ini dalil. Sekarang dalil di Bibelmu mana? Data di Bibelmu. Dalil di Bibelmu mana? Islam itu data dulu, data. Kumute kau kalau nggak nunjuk data. Berarti kau pembohong, penipu. Mana data di Bibelmu, penipu? Penipu, 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 penipu. Mana data di Bibelmu Yesus menciptakan langit dan bumi, penipu? ada Tuhan orang Islam. Enggak ada kawan-kawan ya. Enggak ada, dia cuma bacot. Ternyata dia singa ompong kawan, singa ompong kau ya. Hanya Gak ada batu di dalil ya, Mekah. gak ada data ya, cuma imani doang ya. Cuma imani doang ya Bang ya. Aduh kasihan Datanya kali. Mana? Tunjuk datanya. Kalau kami udah kasih data tadi kok ini, saya kasih, kita tunjuk ya biar dia baca ya. Dengarkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan kau bilang Yesus kuclu. Woi, di mana situ Yesus? Pada mulanya. Mana Yesus? Kau bilang Yesus? Ayat 3, Yohanes 1 ayat 3. Pembohong, kau penipu. Kau bilang Jadi Yesus. nggak ada Tuhan orang Islam. Jadi ngurusi Tuhan orang, Tuhan yang mulai hanya dia batu di Mekah. mulai dia sakit jiwa. Yang mulai kan? Mulai sakit jiwa dia. Mana itu tadi yang kau itu kau ini singa ompong kau. Tadi kau bilang Yesus yang menciptakan bumi dan langit. Mana? Penipu kau, pembohong. Kerjamu ya di setiap Yohanes komal 1 penipu ya. Sekarang mana? Yohanes 1 ayat 3. pada mulanya, pada akhirnya. Sekarang Tuhan orang Islam nggak ada. Silakan Bunda. Di Hanya dompet lah. batu. Iya, oke. Bisa dialog baik-baik, anjing jantan, singa jantan. Singa. Kau pun udah nggak baik, kau minta pula orang baik. Kan jelas Tuhanmu hanya batu di Mekah, kan? Oke, baik. Ya kan? Oke, saya jelaskan boleh? Ayo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad di 1400 tahun silam menerima wahyu, menerima kemudian pemberitaan, di mana Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengerti, tidak mengetahui tentang pewahyuan. Seketika datang kepadanya pemberitaan, lalu Nabi Muhammad diperintahkan berkata kepada seluruh manusia, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbanti wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Kami beriman kepada Allah. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Lalu dikatakan, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhan mereka. Jadi Nabi Muhammad itu diajarkan untuk beriman kepada pencipta langit dan bumi yang pernah menyatakan wahyunya kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, jadi jangan terus sabar dulu. Ya udah, silakan Anda tunjukkan kepada saya dalil yang sama. Sabar dulu Bang, sabar dulu Bang. Abang, sabar dulu. Tenangkan setan yang ada dalam dirimu. Boleh kan? Diskusi baik itu boleh kan? Ya. Sekarang sebelum Anda menyerang Islam, tolong tunjukkan dulu bahwa Theos yang kalian sembah, yang nuzul menjadi manusia dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Silakan.
Silakan. Ya, Singa aku berkata Singa, tadi silakan. bahwasanya tunjukkan Tuhan orang Islam. Jangan berkata Allah Abraham, Isa, Israel. Sementara kitabmu melarang untuk berteman dengan Allah dengan orang Yahudi. Berarti nggak ada hubungan. Sekali lagi saya katakan tadi saya sudah membaca dalil. Iya, dalil Qulu itu ya, amanna tapi billah buktinya wa ma sekarang bukti. unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Jadi Anda tidak punya hak kemudian untuk memilah. Karena itu iman kami, itu kitab suci kami. Anda siapa? Anda hanya menggonggong, hanya menolak. Wajar kan? Tapi jangan penolakan Anda itu justru Anda jadikan sebagai serangan yang melumpuhkan agama saudara. Sekarang permasalahannya, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, di situ ada Theos mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia dan mati disalib di atas tiang atau di atas pohon. Pertanyaan saya, tolong buktikan kalau Theos yang ada dalam agamamu yang turun menjadi manusia itu adalah Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub. Silakan Anda tunjukkan bukti itu. Ayo. Sekarang soal Yesus sudah ada di sorga. Sekarang Muhammad di mana? Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Theos. Untuk apa kau lagi berkubang ke belakang? Theos. Yang saya tanya Theos. Theos. Orang Tuhan kami itu Alfa dan Omega. Yang datang, Theos yang datang menjadi manusia. Kamu buktikan kalau itu adalah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, Tuhannya dia sudah Ismail, ada sebelum Tuhannya Abraham. Ishak. Dia sudah Tolong ada sebelum buktikan. Abraham. Tolong buktikan. Jangan cuman begitu. Dia sudah ada. Memang Tuhan itu ada sebelum Abraham. Betul. Yang saya tanya, Theos. Filipi 2 nomor 6. Theos mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Buktikan kepada saya bahwa Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub turun ke bumi menjadi makhluk. Di mana itu bisa menjadi bukti bahwa itu adalah Tuhannya Abraham? Ingat, dia cuma dikutuk oleh Paulus. Katanya mati nebus dosa. Sekarang buktikan kalau itu. Jangan terus ngomong. Buktikan ke saya. Ya, saya minta buktikan. bukti. Nah, silakan. Nah, nanti Silakan Anda jelas nggak ada buktikan. Tuhan orang Islam. Sekarang Anda buktikan kalau itu Ini adalah Abraham. dia. Abraham punya Tuhan. Silakan. Iya. Karena dia berkata dalam buku Wahyu, aku Alfa dan Omega. Berarti dia awal, dia akhir. Alamak, saya tidak butuh yang seperti itu, Bang. Saya butuh bukti bahwasanya yang nuzul, yang Theos yang nuzul menjadi manusia itu adalah Tuhannya Abraham. Itu yang saya butuh. Bukan cuman klaim sepihak. Yang tak terbukti Gitu kalian mengatakan Allah kalian menciptakan langit dan bumi. Itu tak terbukti. Datanya sudah Astagfirullahaladzim. ini sih nggak ompong ini. Bukan singa ini, anjing kurap. Iya kan? Nah, karena kalian klaim-klaim padahal tak ada hubungan dengan orang Anjing Yahudi. kurap. Nggak ada. Saudara. Dengan orang Saudara, anjing kurap, dengar. Tuhan yang datang di dalam kitabnya Yahudi juga cuman klaim. Tidak ada yang pernah melihat Tuhannya Yahudi menciptakan, itu cuman klaim. Tuhan itu memang mengajarkan, akulah yang menciptakan alam semesta. Itu Tuhan memang mengklaim seperti itu. Tapi di sini, dengar dulu anjing kurap, dengar. Yang menjadi permasalahan di sini anak bayi. Anak bayi yang kau tuhankan itu. Tugasmu buktikan. Anak bayi itu yang harus kau buktikan. Kami lebih ayat, dengar. Anak bayi itu yang kemudian dibunuh oleh Romawi, yang keluar dari kubur, yang kau tuhankan itu, kau buktikan kalau itu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak. Silakan.
Dia kan sudah datang. Dia Alpha dan Omega, mau apa lagi? Itu kan klaim saja, klaim dari orang. Dengar. Itu klaim dari pengarang kitab Wahyu, kitab mimpi, kitab yang dituliskan oleh pemimpi. Sekarang kau tunjuk kepada saya di mana Yesus mengaku kalau dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Aku ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu, kocluk. Hei, anjing kurap. Aku nggak tanya itu. Yang saya tanya pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhannya Abraham. Udah kau ke neraka, tai ayam. Udah kau ke neraka, setan alas, kau ke neraka. Apain saya dengarkan ocehan penyesatanmu? Yang saya tanya pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, sama seperti Al-Qur'an. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Itu yang saya minta. Tuhan datang kepada Nabi Muhammad menyatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami, dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Lalu diajarkan di ayat selanjutnya kemudian kepada kami, kepada Nabi Muhammad, ketika diajarkan, kul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami tulus untuk mengabdikan diri. Ini perintah Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa apa yang kami sembah dan apa yang disembah oleh keturunan Ishak itu adalah hakikat yang sama. Nah, saya minta dari kau bahwa Yesus mengaku adalah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Musa. Mana pengakuan Yesusnya? Ada? Ucakar juga mulut kau nanti. Silakan Pak Cik, selamat malam Pak Cik. Dibuka mionya Pak Cik. Selamat malam. Ya Pak Cik dari Kristen Singapura ya Pak Cik. Malaysia saya. Oh Malaysia. Silakan, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang saya nak bertanya ni, untuk Bang Zuma, juga untuk semualah. Saya ada tengok satu video di TikTok pasal Buya Syakur. Dengar tak? Ya, dengar. Pak Cik, dengar. Buya Syakur tu seorang, kalau menurut saya dia tu orang berilmu lah dalam agama Islam. Sebab saya ada banyak tengok video-video dia. Tapi ada dalam satu video tu saya
saya tertarik sebab Buya Syakur sendiri dia pernah berpendapat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tu tak jelas, dia kata. Seolah-olah macam dia tak percaya, walaupun dia tak cakap secara langsung dia tak percaya, tapi dari gaya maklumat yang dia berikan tu dia macam cakap tak betul juga. Macam mana tu? Macam mana Abang Juma melihat benda ni? Dalam video Abang Buya Syakur tu saya tengok dia kata peristiwa Isra Mi'raj tu tak ada, dia kata. Oh, dia seorang ulama Islam Indonesia tu. Macam mana tu Abang melihat tu? Ya, kalau dasar pijakan itu kemudian saya harus menolak Islam, lalu bagaimana seluruh rabi-rabi Yahudi menolak Yesus adalah Tuhan? Bahkan bagi Yahudi, Kristen itu adalah makhluk-makhluk yang selevel dengan binatang. Orang-orang Yahudi tempat Yesus lahir di tengah-tengah mereka. Tanah mereka tempat kelahiran Yesus. Tapi tak ada satupun dari mereka kemudian mendirikan sebuah sekte agama yang berbau Kristen dan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Buaya Syakur satu-satunya manusia yang mengatakan Isra Mi'raj itu tidak benar, ya biarkan aja dia jadi buaya. Toh kami tidak berkiblat kepada dia. Orang yang aneh dengan keilmuan yang tidak islami bagi kami ya lelucon. Al-Quran iman kami. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ada orang mengatakan itu tidak benar, itu ragu, ya dia sudah kufur, berarti meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran itu adalah kufur. Berarti dia ingkar terhadap syahadatnya. Tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Tapi Al-Quran diragukannya, dibatalkannya. Orang itu jatuh kepada kekufuran. Dan memang di internal Islam mengakui bahwa ada orang-orang yang non-Muslim tampil seperti Islam, tapi ternyata mereka itu adalah orang kafir. Pura-pura fasih di dalam membahas Al-Quran, membaca Quran, memakai titel ulama, tapi ternyata mereka adalah orang-orang titipan. Mereka C6, mengaku ulama, bisa mengaji, tapi ajarannya itu menghantarkan Islam untuk murtad. Itulah orang kafir yang menggunakan pakaian Islam, sebagaimana apa yang dicontohkan Paulus, berpura-pura supaya bisa menggiring manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Makanya dia tidak pernah mendapatkan panggung, hanya di kalangan mereka saja. Al-Quran menyatakan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan kemudian nabinya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masa dia nggak percaya kemudian? Sementara Tuhan turun ke bumi percaya. Jadi bayi dibunuh manusia percaya, gitu maksudnya. Kan parah. Sementara Tuhan katanya maha bisa, Tuhan katanya maha kuasa. Sampai Tuhan bisa jadi monyet, jadi orang, jadi api, jadi tiang, jadi balok, jadi bayi, katanya Tuhan itu bisa. Tapi giliran Tuhan memperjalankan satu manusia ke langit, nggak bisa katanya. Kan koplak. Tuhan mati bisa nggak? Bisa. Mati Tuhan aja bisa mati. Tapi kalau Tuhan memperjalankan manusia dari bumi ke langit, nggak bisa. Nggak bisa. Ya bisa lah. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau satu Buaya Syakur mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak Isra Mi'raj, lantas Anda ingin menggoyahkan iman kami, lalu saya dong boleh mengatakan seluruh orang-orang Yahudi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bukti secara histori, secara tempat, Yerusalem Palestina itu kalau Kristen masuk di sana itu diludahin.
Sementara di situ katanya tempat lahirnya Yesus, di situ bermukjizat, di situ dia merubah kemudian air jadi anggur, di situ dia membangkitkan orang mati, di situ dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi dibilang hoaks sama orang Yahudi. Dia bilang berita dongeng, cerita-cerita tahayul sama mereka. Jadi gimana? Sementara Nabi Muhammad hidup 1400 tahun silam, di situ dia Isra Mi'raj, di situ seluruh jazirah Arab percaya kepadanya. Muncul buaya sakor, sunat pun mungkin tidak, membahas tentang Islam dengan topeng Islam. Lantas dia mengatakan Isra Mi'raj itu tidak benar. Malah dia mengatakan ada foto Yesus di dalam Ka'bah. Untung dia pendek umur. Untung dia cepat ke neraka. Oh, tak apalah Abang Juma. Saya cuma tanya gitu sebab Buya Syakur pun dia dah meninggal kan. Tak elok lah kita cakap yang tak elok pasal dia. Cuma saya mengutip daripada satu video tu Abang Juma. Iya. Lagi pasal Yahudi tadi tu Abang Juma. Yahudi memang dia tak percaya Nabi Isa. Yesus tu seorang Nabi. Beza di Islam dengan di Kristen. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan ya. Percaya memang. Sebagai Nabi aja kagak, apalagi sebagai Tuhan. Kan betul. gitu Bang. Iya betul. Terus betul. dari mana Kristen ini curi informasi kalau Yesus itu Tuhan? Bang Juma, jadi di Yahudi, Yahudi tidak mempercayai Yesus itu sebagai Nabi pun dia tak percaya. Maksudnya bagi orang Yahudi, apalagi Yesus Tuhan. Itu orang tak apalagi betul Tuhan. lah. Bukan apalagi Tuhan. Bukan Nabi apalagi Tuhan. Orang yang terus dari mana Kristen ini? Kristen dari mana mendapatkan ilmu Tuhan turun jadi daging manusia? Dari mana ilmunya? Nah Bang Zuma macam ni. Di Kristen dan di Islam tu sama. Nabi Islam percaya Nabi Isa tu sebagai Nabi, orang Kristen pun percaya sebagai Nabi. Orang cuma tapi munafik. Cuma Kristen percaya Nabi cuma Yang ditanya. Dan saya memang percaya orang Islam yang cuma, dan saya akui orang Islam tu banyak yang lebih menghormati Nabi Isa tu, banyak Di luar lebih negeri jauh pun daripada orang opennya Kristen sendiri. begini ya. Duduk bego. Iya Bang. Orang ditanya itu kau Yahudi. jawab Bang. Orang Yahudi itu jangankan Yesus Tuhan, mengakuinya Nabi saja. Kristen bukan pemilik tempat. Kristen bukan pemilik Yesus. Kristen hanya penumpang gelap, penerus agama politeisme Romawi Yunani. Nah, dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dibunuh manusia? Apakah itu dari Yahudi atau dari nenek moyang Roma Yunani? Silakan. Abang Juma tak tahu, jangan tanya saya tak pandai lah Abang Juma, cuma saya bertanya yang itu je. Pakcik. Jangan. Kalau Abang Juma tanya saya yang lebih dalam tu tak tahu saya. Minta maaf. Okey, minimal Pakcik, minimal yang anda bisa jelaskan ke saya, sebelum orang Roma memeluk agama Katolik, orang Roma tadinya menyembah siapa? Orang Roma menyembah siapa sebelum kedatangan Nabi Isa di tengah-tengah bangsa Yahudi itu ke? Ya. Maksudnya? Ya. Dia orang ni penyembah dewa-dewa, penyembah dewa-dewa. Betul. Pintar. Pintar. Sejatinya ketika mereka berpindah kepada ajaran Yesus, sejatinya mereka sunat dulu dong. Ketika mereka pindah ke ajaran Yesus, sejatinya mereka meninggalkan kebiasaan lama,
menyembah kepada sosok dewa yang nusul menjadi manusia. Sejatinya ketika dia benar-benar pindah ke ajaran Yesus, jangan makan babi, dan mereka harus sunat, dan mereka merubah ibadah-ibadah moyang mereka hari Minggu berubah menjadi hari Sabtu. Betul? Sebelum maksudnya kalau Abang Juma tanya pasal apa agama dia, apa yang dia sembah sebelum Nabi Isa tu tak tahu, tak ada siapa yang tahu katnya, tak ada diceritakan, tak ada sejarah pasal tu. Orang-orang Roma bang percaya kepada dewa-dewa. Dewa nusul menjadi manusia, mereka percaya. Dewa turun ke bumi menjadi manusia, mereka percaya. Nah, mereka pemakan babi, mereka ibadah Minggu, ritual pesta kepercayaan keyakinan mereka hari Minggu. Mereka tidak bersunat. Sejatinya ketika mereka menjadi pengikut Yesus, maka mereka harus ganti pakaian, bukan Yesus yang memakai pakaian mereka. Ini kok jadi Yesusnya yang harus mengikuti pola agama mereka, nenek moyang mereka. Harusnya kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka menjadi Yudaism. Bukan Yesusnya yang digiring menjadi Romawi Yunani. Bukan. Yesus jadi dewa lah. Yesus menjadi anak-anak dewa. Jangan begitu dong. Kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, harusnya orang Roma yang menghentikan semua prosesi ritual agamanya masuk ke dalam sistem kepercayaan Yahudi. Apa itu? Pertama, mereka harus menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat Torah, kebiasaan Taurat, kebiasaan orang Yahudi terhadap hukum Torah. Sunat, tidak makan babi, ibadah Sabtu, harus ikut ke situ. Jangan justru ajaran Yesusnya yang dipretelin masuk ke dalam ajaran politeisme. Makanya saya katakan, apa sih agama orang-orang Roma sebelum mereka mengaku Kristen, sebelum mengaku Katolik? Oh, mereka menyembah dewa-dewa. Setelah mereka masuk ke ajaran Yesus dan mengganti merek mereka sebagai Katolik, apa yang mereka lepaskan dari cangkang agama Roma Yunani? Kepercayaan, keyakinan, nyembah kepada dewa-dewa, politeisme. Apa? Enggak ada. Cuman Zeus diganti Yesus. Itu aja kan? Tapi dewa-dewa menyembah kepada roh, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, jalan kan? Jalan. Natal, jalan. Sinterklas, jalan. Apa yang berubah? Tak ada yang berubah. Cuman Zeus berubah Yesus. Itu aja. Yang kedua yang berubah, dulu nenek moyang mereka tidak punya kitab. Sekarang ketika mereka menjadi Katolik, sudah punya kitab. Apa itu kitabnya? Surat-surat yang ditulis oleh orang-orang mereka sendiri, lalu kemudian diseleksi, lalu mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, digabungkan menjadi satu. Resmilah menjadi kitab suci mereka. Itu. Nah, sekarang apa pembuktian narasi saya? Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa masih ada nggak hari ini? Masih. Kenapa nggak ikut Kristen? Ya enggak lah, karena Kristen Katolik itu adalah bidat. Bagi mereka, Katolik atau merek apapun dari Kristen itu bidat. Mereka adalah Abu Dasarah. Mereka dianggap Kuranion, Kunarion. Mereka adalah anjing dan anak-anak anjing. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Nah, sekarang ketika ajaran yang ditolak Yahudi masuk ke Nusantara, masuk ke Malaysia, justru kita yang mau terima. Nenek lu kiper. Orang Yahudi aja nolak, apalagi kami orang Islam. Najis tralala-tralili. Kalau dia diterima di Yerusalem yang katanya berasal dari sana, ya baru kita pikirkan, ini jelas-jelas ditendang di sono, kok kita pula yang di sini. Sampah bagi Yahudi, kok kita pula yang mau terima di sini. Sorry sampah bagi Yahudi, anjing bagi Yahudi, masa kita yang mau terima? Maaf maaf, kami masih berakal. Oleh karena itulah kemudian ketika saya bertanya, apa sih ajaran Roma Yunani sebelum menjadi Katolik Kristen? Oh, nyembah dewa-dewa bang. Gitu, ya. Berarti sama aja dengan surah-surah Paulus. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, dewa turun ke bumi, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Lah, apa bedanya dengan dewa-dewa mereka?
Gak ada bedanya berarti, cuman ganti label aja. Buktinya semua data-data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Tuhan Elohim, Eloa, diganti semuanya menjadi dewa Theos. Bang Juma, kalau gitu, Kalau orang Yahudi aja menganggapnya sampah, gimana kami mau terima, Cak Ayu? Ya gimana, Pak Cik? kalau macam tu Bang Juma, maksudnya orang Yahudi tu dia masih menunggu sampai sekarang. Masih Kedatangan menunggu Mesias tu, kalau akan dia tak datang percaya Nabi Mesias. Isa, oh maksudnya Tapi anehnya Bang, ya Bang. Gimana? Lanjut. Maksudnya kalau gitu Syukran, orang Bang Yahudi tu, maksudnya orang Yahudi tu masih menunggu kedatangan Mesias. Sedangkan Mesias kan dah datang 2000 tahun yang lalu, Bang. Maksudnya orang Yahudi masih mereka menolak. Mereka menolaknya kenapa? Karena mereka itu menunggu Mesias seperti Hezekia, Gedeon, Musa, Daud, Salomo. Yang mereka tunggu itu level kayak gitu. Sementara yang diutus kepada dia hanyalah Mesias yang mengembalikan kejayaan Taurat, bukan kejayaan kerajaan mereka, tapi kejayaan hukum Tuhan. Ketika dia datang, makanya ditolak. Tapi nanti ketika ia datang untuk kedua kalinya, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Tak ada seorang pun dari mereka yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata yang dulu kami tolak itu benar-benar Mesias rupanya. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ternyata ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, barulah mereka sadar ternyata Mesias yang ditunggu itu ternyata Yesus ini. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, udah terlanjur ditolak. Begitu juga Kristen akan ditendang bokongnya sampai ke neraka oleh Yesus. Manik. Itu Bang, karena Kristen ini abangku mengacaukan ajaran Kristen Yesus. percaya Bang Juma. Percaya apa? Percaya Nabi Isa itu Mesias. Percaya? Ya, Mesias memang di mulut, tapi prakteknya Mesias itu adalah Tuhan. Yang disembah di gereja, berarti dianggapnya Tuhan. Berarti mereka anti. Mulut mengatakan ini adalah seekor sapi, tapi dalam hatinya diam-diam, tapi dia adalah ayam loh. Mulut mengatakan dia Mesias, dia utusan Tuhan. Tapi faktanya di gereja kalian menyembah dia, berarti kalian tidak menganggapnya Mesias. Karena Mesias itu cuma level manusia yang diurapi Tuhan. Dituhankan, berarti mulut mengatakan dia Mesias, tapi praktiknya dia adalah Tuhan dewa. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, percuma mereka beribadah menyembah aku, percuma. Sebab apa yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Percuma. Makanya kalian diusir. Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tu. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga, wahai Yesus? Aku Yesus berkata pada saat itu, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, halilintar. Apakah abang mau disepak sama Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku kalian. Siapa kalian ini? Kristen. Karena hanya Kristen yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Bang Juma, maksudnya Nabi Isa ini besar juga ya, tokoh Nabi Isa ini dalam Islam, sebab yang datang di akhir zaman tu pun Yesus ya. Yes. Kenapa bukan Rasul? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Pintar sekali abangku ini. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang? Pertama, karena Nabi Muhammad tidak pernah muncul duplikatnya untuk menyesatkan manusia. Tidak ada Nabi Muhammad keluar dari kubur.
pada hari ketiga, lalu keluar, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Sedangkan duplikat Yesus ada. Ada yang mencoba menyesatkan umat manusia dengan berpura-pura menjadi Yesus. Siapa dia? Penyesat. Di mana Yesus mengatakan itu? Banyak dalilnya. Ketika dia mengatakan Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Ketika dia mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa itu maksudnya? Ada penyesat datang memakai nama Yesus. Penyesat ini menyesatkan banyak orang mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus, aku Yesus, aku Kristus. Maka dia turun untuk yang kedua kalinya. Kenapa dia harus turun? Dia di hari terakhir nanti akan dihakimi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117 Allah berfirman kepada Nabi Isa, wa iskalallah ya Isa a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan sesuatu. Hah? Di surah berapa tuh tadi? Di Al-Quran ya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makul tulahum illa ma amartani bi. Aku pada saat aku turun di tengah-tengah mereka, aku hanya mengajarkan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang kuperintahkan itu adalah firman yang benar, yang adalah berasal dari Bapa yang hidup. Adalah firman yang hidup, adalah hidup yang kekal. Lalu dikatakannya lagi, wahai Maria, jangan kusentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah, Rabbi wa Rabbakum. Yohanes 4, nomor 24. Dan nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Al-Quran betul. Makanya dia turun. Dia turun untuk apa? Dia menjadi hakim. Kenapa dia harus menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang telah mempermalukannya di hadapan pencipta langit dan bumi. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Selama 3 tahun, selama 33 tahun dia di bumi. Adakah dia mengajarkan sembahlah aku? Tidak. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen berbondong-bondong hari Minggu untuk menyembah Yesus? Siapa yang kemudian mengajarkan orang Kristen pada hari Minggu berbondong-bondong menyembah kepada Kristus Yesus? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus kagak, ibunya Yesus kagak, bapak tirinya kagak, murid-muridnya juga kagak. Lalu siapa yang mengajarkan? Berarti nubuatan terjadi, tergenapi di Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus di atas muka bumi ini? Kristen. Tak ada yang lain. Berarti penyesat yang banyak itu siapa? Kristen, bang. Siapa lagi? Ada nggak kelompok manusia banyak yang membawa nama-nama Yesus di dunia ini selain Kristen? Tak ada. Ada nggak yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus di atas muka bumi selain Kristen? Tak ada. Yesus turun ke dunia untuk yang kedua kalinya, sebagaimana yang dikatakan, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un. Ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya, ternyata dia membawa tanda hari kiamat. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Tanda kedatanganku adalah tanda datangnya hari kiamat. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku dan seluruh manusia akan meratap. Subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran? Nabi Isa turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Berarti yang kalian sembah itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang kalian puja-puja di gereja itu siapa? Kenapa kalian ditendang?
Enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah fungsinya Yesus turun. Nabi Muhammad untuk turun kedua kalinya, untuk datang kedua kalinya, ngapain? Ngapain? Toh kebenaran sudah disampaikan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran Islam sudah ditorehkan. Bimbingan manusia sudah diberikan. Yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas, jalan lurusnya sudah jelas. Apalagi? Silakan Anda milih. Anda mau kafir silakan, Anda mau beriman silakan. Ngapain saya turun? Semuanya sudah kutorehkan. A sampai Z sudah kujelaskan. Ini yang harus kau lakukan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku, dan aku ridha Islam itu adalah sebagai agamamu. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Untuk apa dia datang lagi? Tak penting kan? Yang datang itu yang disalah artikan, yang disalah jalankan ajarannya, yang dilencengkan ajarannya. Dia malu di hadapan Tuhannya sampai dia berkata, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku sampaikan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas kan? Ada enggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Yesus mengajarkan cukup menyembah kepada ilah yang telah mengutus dirinya. Selesai. Begitu bang. Makanya Yesus datang karena ada yang terdakwah. Siapa yang terdakwah? Yang diusir. Siapa yang diusir? Yang memanggilnya Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai namanya. Siapa itu? Ayo mari kita sama-sama menyebutnya. Siapa itu? 1, 2, 3. Aliteng. Dah selesai. Ya Bang Rumah, saya mendengar dengan baik sekali apa yang Bang Rumah sampaikan. Alhamdulillah. Itulah Bang Rumah, betul lah. Memang agak bingung memang sebenarnya kalau kita ke dalam lagi tu memang bingung. Kalau kami final bang, kami nggak bingung. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu, hidup kekal itu, sabar bang, nanti giliran Anda. Hidup kekal itu kan kita kejar hidup kekal kan? Bukan mati kekal yang kita kejar, hidup kekal. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Yesus mau didudukkan kepada siapa? Sementara Tuhan itu satu-satunya, yaitu yang mengutusnya. Kalau Yesus duduk sebagai Tuhan juga berarti dua-duanya. Salah konsepnya berarti. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Markus 12 nomor 29. Ketika dikatakan Yesus juga Tuhan, berarti Yesus salah. Harusnya Yesus rubah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita. Dua-duanya Tuhan yang benar. Tapi itu tidak dia ucapkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illa anta wa ana Yesus Rasulullah. Selesai bukan? Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas Nabi Isa di dalam Al-Quran menjelaskan kalau dirinya hanyalah rasul bagi umat Israel saja. Matius 12 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel saja. Iya betul. Mazolang generasi. Abangku, ini terakhir. Dalam kitab Wahyu 3 nomor 9 diterangkan, orang yang bukan Israel, orang yang bukan Yahudi, mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi padahal tidak seperti itu sebenarnya, maka mereka adalah jemaat iblis. Anda bukan Yahudi, Anda bukan Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Dalam kitab Wahyu 3 nomor 9 Anda disebut jemaat apa? Jemaat setan. Maka wajar Yesus mengusir. Itu sebenarnya Tuhan masih cinta kepada kalian. Kenapa? Tuhan masih menitipkan simbol-simbol di dalam Bible. Meskipun itu bukan firman Tuhan, tapi karena berdasar terhadap Al-Quranul Karim menerangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap Nabiku Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu untuk mencelakakan Nabiku. Tapi aku Tuhan melindunginya. Aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan.
Mereka ingin merubah Yesus utusan dirubah menjadi Tuhan. Tapi ketika mereka mencatat, Tuhan kemudian membalas catatan-catatan kalian dengan mereka dengan memalingkan tulisan itu sendiri untuk mereka sendiri. Jelas itu, Bang. Yesus mengaku diutus untuk siapa? Bani Israel. Ya, gimana? Tak mungkinlah Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, Bang. Itu Tuhan tu terlepas daripada sifat membalas kejahatan, Bang. Salah ente. Tak. Yesus, tak maha kasih Yesus. Tuhan tu loh kalau gitu. Baik. Dengarkan. Justru karena Tuhan maha kasih, maka Tuhan memberikan aturan sebelum menghukum. Yang salah, pola di dalam agama Ariteng. Apa itu? Tuhan di dalam agama Kristen itu bukan Tuhan yang maha kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat manusia jatuh ke dalam dosa sebelum manusia itu dikandung ibunya. Dosa waris. Orang belum lahir sudah bawa dosa katanya. Hei, Tuhan apa ini? Saya belum makan sudah dibilang kenyang. Ajaran Kristen itu diajarkan dengan doktrin manusia lahir membawa dosa. Setiap orang itulah dosa waris. Dosa waris kematian setiap orang katanya. Padahal dari awal manusia dicipta tidak pernah dijanjikan hidup kekal. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, manusia itu tidak akan mati. Tapi tolong tunjukkan dalilnya. Ini, yang lain diam. Saudara Nathan, meja saya menghadap ke Anda sekarang. Ini semua orang akan mati. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Ganbi Eden. Kalau ada, saya turun sekarang Komal, besok saya nikah lagi. Mana tunjukkan? Bang, tunjukkan kalau ada dalilnya. Dalilnya, saya minta. Aku menciptakan Adam untuk hidup kekal di Gan Eden, itu tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya turun malam ini, berhenti jadi apologet, besok saya nikah lagi. Ayo, mana? Mana tunjukkan dalilnya? Maka itu ada larangan makan buah pohon larangan. Apa pula? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Mana dalil? Marilah kami menciptakan Adam untuk hidup kekal. Dalil mana? Dalil. Gantian Pakcik. Dalil. Pakcik di bawah gantian. Pakcik Nathan gantian. Dalil. Butuh dalil saya. Malah Tuhan mengatakan, silakan. Cuma mungkin yang dikatakan dosa waris tu, setiap bayi yang dilahirkan itu berdosa, maksudnya tu kedepannya tu mungkin bila dia membesar, takkan manusia tu tak boleh kalau begitu melakukan dosa kan. Maksudnya pasti manusia tu akan melakukan dosa. Kalau begitu pasti juga manusia akan melakukan kebaikan. Betul? 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 Betul, tapi ada juga dosanya. Kalau begitu, kalau Tuhan Maha Kasih, harus mengedepankan kemudian kasihnya. Adam mewariskan kemudian perbuatan baik kepada keturunannya. Betul? Iya. Kenapa dosa? Orang itu diwariskan harta. Coba saudara Pakcik. Kalau Adam tidak makan buah baik dan jahat, apa yang terjadi dengan kita keturunannya? Bisa membedakan baik dan jahat tidak atau tidak? Bisa atau tidak? Saya tidak. Berarti kita jangan mengutuk Adam dong. Jangan menghina dengan mengatakan dia mewariskan dosa. Jangan memfitnah kakek kita dong. Katakan, terima kasih wahai kakekku Adam, berkat engkau kami bisa membedakan antara jahat, baik dan jahat. Kalau sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka saudara Nathan akan hidup seperti monyet. Sedangkan sekarang Adam makan buah baik dan jahat, sekarang pun dia masih mirip monyet. Dia nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana Tuhan. Sedangkan Adam makan aja dia nggak bisa bedakan. Apalagi kalau Adam tidak makan, maka kita akan hidup seperti monyet. Monyet kenapa seperti monyet? Karena tidak bisa membedakan baik, buruk, dan jahat. Tidak bisa. Apakah monyet bisa membedakan baik dan jahat? Tidak bisa. Apakah babi bisa membedakan? Tidak bisa. Apakah asu bisa membedakan? Tidak bisa.
Apakah manusia bisa? Bisa. Maka berterima kasihlah kepada Adam. Jangan kau mengutuk. Orang yang selalu mengutuk kemudian Adam itu adalah keturunan iblis. Mari saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kejadian 3 nomor 15. Apa kata Tuhan di situ? Keturunanmu iblis akan bermusuhan dengan keturunan Adam. Jadi kalau ada manusia, kalau ada manusia kerjanya hanya memfitnah Adam, menghina Adam, mengutuk Adam, berarti itu bukti kalau dia adalah keturunan iblis. Itu dalil Bang. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunannya Adam. Nah, keturunan Adam pasti membela Adam. Islam dong. Kristen mengajarkan dan diajarkan mengutuk Adam. Padahal di dalam kitab Kejadian 1:28, laki perempuan ku berkati mereka. Adam keturunannya diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki perempuan keturunannya ku berkati. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian ilmu Adam itu dikutuk? Dari mana? Dari orang tuanya. Siapa itu? Sibilisisis. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengatakan, keturunanmu akan menjadi musuh bagi keturunan Adam. Jadi kalau ada orang Kristen mengimani Adam dengan fitnah Adam mewariskan dosa, berarti mereka adalah iblis yang hadir di bumi dalam rupa manusia. Atau paling rendahnya, mereka adalah manusia yang terjerat oleh iblis, sehingga mereka dijadikan iblis sebagai senjata-senjata untuk menggait manusia-manusia lain untuk ikut seperti dengan mereka. Halilintar. Bang Juma, tapi di Islam pun Nabi Adam tu kan melanggar perintah Tuhan di Islam tu, lalu diusir dari syurga. Kan di Islam pun sama. Kan di Islam pun Nabi Adam tu diusir dari syurga pasal melanggar perintah Tuhan juga. Jadi gini, saudara. Nabi Adam alaihissalam khilaf. Beliau Nabi Adam alaihissalam itu khilaf. Khilaf itu apa? Melakukan satu pelanggaran tanpa sengaja. Beliau dipengaruhi oleh iblis. Bukan berkongko-kongko dengan iblis, tapi dipengaruhi iblis. Yang berkongko itu iblis mempersembahkan korban di atas salib. Yang mengikutinya percaya kepada persembahan yang dilakukan oleh iblis. Tapi Adam tidak. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah apa itu yang tertulis? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah melakukan kehilapan, Adam kemudian menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dan Adam kemudian bertobat. Tobatnya diterima kemudian oleh Allah. Selesai kan? Kalau bertobat dan tobat diterima oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, apakah masih mengentaskan dosa kepada keturunannya? Jangankan kepada keturunannya, kepada dirinya saja kagak, apalagi kepada keturunannya. Selesai itu, clear. Lalu bagaimana dengan di dunia? Bung, sebelum Adam dicipta, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi mengatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin di atas bumi, baik terhadap binatang yang ada di laut, di udara, di darat. Itu pas itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku hendak menciptakan seorang manusia untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di Eden, bukan. Di mana? Di Eden, bukan. Di mana? Di Eden, bukan. Tapi di bumi. Fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin di bumi. Marilah kita, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin di Eden. Oh salah, di bumi. Jadi itu skenario Allah.
Skenario Allah menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di mana? Di bumi. Jadi dia keluar dari surga bukan karena kemudian dia harus tetap di sana, tidak. Tapi karena dia memang harus turun ke bumi. Karena sebelum dia dicipta, Tuhan sudah merancang untuk mengisi bumi ini dengan sosok penghuni yang bernama manusia untuk menjadi pemimpin menaklukkan alam bumi ini. Nah sekarang, sebelum Yesus sebelum Adam makan buah pengetahuan, dia tidak tahu baik dan buruk. Bisakah dia jadi pemimpin ketika dia tidak tahu baik dan buruk turun ke bumi? Tidak bisa. Apa buktinya? Dia nanti sadar kalau dia telanjang setelah dia memakan buah ilmu pengetahuan. Kalau Adam nih tahu dirinya telanjang saja, tidak. Bagaimana mau jadi pemimpin? Sekarang monyet tahu nggak kalau dia telanjang? Enggak. Babi tahu nggak dirinya kalau dia telanjang? Enggak. Kalau babi itu tahu dirinya telanjang, dia akan lari dan berteriak, "Ah, malu. Pinjam sarungnya dong, malu." Andai mereka tahu baik dan buruk. Begitulah keadaan Adam dan juga nenek kita Hawa. Sekiranya dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia akan beranak cucu yang banyak. Kenapa? Dia dicipta lengkap dengan kelamin, tapi tidak tahu baik dan buruk. Maka apa yang terjadi? Mereka hanya bercocok tanam, anaknya di mana-mana banyak, tapi dia tak layaknya seperti monyet. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan jahat. Beruntung kemudian Adam makan buah pengetahuan, sehingga apa yang dicita-citakan kemudian untuk menjadi pemimpin di bumi itu bisa terkabulkan. Bayangkan anak keturunan Adam membuat baja beribu ton bisa melayang dari Makassar ke Jakarta hanya waktu 2 jam. Dari Jakarta ke Malaysia hanya waktu 1 jam kurang lebih. Siapa itu? Anak Adam. Bisa nggak mereka menciptakan pesawat itu kalau misalnya mereka tidak makan buah ilmu pengetahuan? Nggak bisa. Berarti apa yang harus kita katakan kepada Nabi Adam? Berterima kasih atau mengutuknya? Kembali kepada dua agama ini, Islam atau Kristen. Siapa yang selalu memuji Adam dengan mengucapkan alaihi salam, keselamatan atasmu wahai Adam, dan siapa yang selalu berkata kita manusia berdosa adalah akibat dari nenek kita Adam. Roma 5 nomor 12. Salah ya? Iya, betul. Satu manusia yang kemudian menjalarkan dosa ke bumi, yaitu Adam, sehingga dosa menjalar, kematian pun menjalar ke seluruh bumi. Itu fitnah iblis laknatullah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Demikian. Adam alaihi salam ya. Ya, Adam atasnya keselamatan. Nah, itu Isa alaihi salam. Isa keselamatan atasnya. Kalau di Kristen, Kristus yang mati terkutuk. Alamak. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, mari kita lihat siapa yang memuliakan Nabi Isa. Ketika memuliakan Yesus, ketika orang Kristen mengatakan Yesus lahir di kandang binatang di palungan, Islam mengatakan tidak, sosok itu lahirnya di bawah pohon yang rindang, asri, sejuk, harum, banyak buah-buahan dan seterusnya. Islam tuh ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, apakah itu bukan sebuah penghinaan? Itu penghinaan. Tapi Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Islam, benarkah Yesus ditampar? Tidak. Beliau manusia suci. Dia selalu dijaga oleh Allah. Kemanapun ia pergi diberkati oleh Allah. Tak ada kemudian titik di mana Allah lengah untuk menjaga beliau. Berarti bukan dia yang ditampar, bukan. Ditonjok, bukan. Diludahin mukanya, bukan. Yang ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya, bukan juga. Kemudian yang diarak di tengah-tengah kota, diarak kemudian kayak maling ayam, apakah itu Yesus? Bukan. Umat Islam mengatakan bukan. Nabi Isa atau Yesus suci dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Apakah dia yang ditangkap kayak maling? Bukan. Apakah dia yang digantung kayak garong? Bukan. Apakah dia yang ditombak kayak buaya? Bukan. Yang dibunuh kayak penjahat? Bukan. Sama sekali bukan. Yesus manusia suci yang dilindungi oleh Allah. Yesus atasnya keselamatan alaihi salam. Hei saudara Kristenku, sini kan dia. Sini, duduk sini. Aku mau tanya. Kemarin ada orang memperkaos kucing sampai kucingnya mati. Dia percaya Yesus. Apakah dosanya ditebus? Oh, ditebus, Bang.
Oh, jadi dosa menggauli kucing itu diambil alih sama Yesus. Oh iya dong. Kemarin ada berita, ada seorang anak laki-laki memperkaos ibu kandungnya sendiri. Tapi dia percaya Yesus. Apakah dosanya ditebus? Kalau dia percaya Yesus, menerima Yesus sebagai penebus dosanya, dosa memperkaos ibu itu dihapuskan. Wow! Termasuk dosa membunuh orang? Ya, kalau dia membunuh orang lalu dia menerima Yesus, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Berarti dosa memperkaos ibu kandung itu ditanggung siapa? Ditanggung Yesus. Ini kemuliaan bagi Yesus atau penghinaan bagi Yesus? Penghinaan. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ayo. Yang digantung di leher orang Kristen ada sebuah palang bentuk cross. Ditanya, ya kalung ditanya, itu apa di lehermu itu berbentuk salib itu apa? Oh, apa? Ini bang, iya kenapa kalau itu kenapa? Ini bang, iya kenapa? Kalau ini ada setan diperlihatkan setan, kenapa setannya? Lari bang, ah ya serius, bukannya setan yang menggiring kemudian Yesus ke situ? Oh iya juga ya. Bukannya setan yang menggiring kemudian Yesus untuk mati di salib? Oh iya juga ya. Terus apalagi? Apa? Kau ingin bicara tentang apa yang di lehermu tergantung ini? Ini lambang keselamatan bang. Bukannya di situ tempatnya Tuhanmu mati dikutuk? Iya juga ya. Berarti yang kau gantung itu adalah dua kayu berbentuk horizontal yang kemudian vertikal, tempat Tuhanmu mati dengan cara mengenaskan. Betul? Betul. Itu tempat penyiksaan. Yes. Kamu ajaran kasih ya. Kenapa kamu melanggengkan tempat penyiksaan Tuhanmu di lehermu? Nih, kesimpulan terakhir bang. Sini bang, sini. Aku mau tanya. Salib itu lambang keselamatan atau lambang kutukan? Lambang keselamatan atau lambang kutukan? Kalau Anda mengatakan lambang keselamatan, nah ini kan penyiksaan. Tempat penyiksaan ini. Di situ ditampar, di situ diludahin, di situ diminumkan kemudian asam anggur asam, di situ ditombak. Semuanya itu penyiksaan. Anda katakan itu keselamatan? Ah, masa sih? Coba tengok dulu. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Salib itu tempat orang yang digantung yang terkutuk. Kenapa jadi keselamatan? Kata Paulus, salib itu adalah tempat orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, coba kita masuk ke dalam perjanjian lama. Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti salib ini tempat kutukan Tuhan. Iya ya, masih mau pakai? Ngeri mas. Tapi di rumahmu banyak lambang-lambang kutuk itu masih ada di rumah lo. Tempat Tuhanmu disiksa masih ada di rumahmu. Jadi kamu ingin melanggengkan kemudian penyiksaan terhadap Tuhan lo. Bukankah ini ajaran aneh? Bukankah ini ajaran aneh? Kenapa kamu kemudian tidak menggantungkan di lehermu itu palungan? Kenapa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Anda ada embel-embeli lagi situ. Pada hari ini terlahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Wah, itu lebih bagus lagi tuh. Kenapa enggak palungan itu kamu gantung? Itu tempat lahirnya Tuhan. Gantung palungan. Jangan tempat matinya Tuhan yang kau gantung. Jangan-jangan kamu ini pasukan sibilisis yang berpura-pura jadi pengikut. Ayo. Kau pilih mana? Kedatangan Tuhan atau pembunuhan Tuhan? Ya pilih kedatangan Tuhan lah bang, karena kedatangan Tuhan juru selamat bagi dunia. Oke, kalau begitu apa lambang atau simbol yang bagus? Kandang bang. Kalau kandang kau gantung di lehermu bisa bungkuk kau. Cukuplah kau bikin karikatur kecil, palungan saja. Tapi kalau salib itu, aduh, tempat penyiksaan, tempat kutukan. Orang-orang yang melakukan dosa, seluruh dosa, itu tempat siksaannya itu salib pada zaman itu. Kok kamu bangga sih? Ya juga ya. Makanya Nabi Isa turun ke bumi mematahkan simbol kutuk itu. Demikian
Saya bikin kopi dulu campur Masako. Lanjut. Silakan Pak Ci, ada tanggapan Pak Ci? Terima kasih Bang Lukman, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Abah Naga Bonar yang juga ikut nonton di bawah itu, Gurunda. Pak Haji Dede Miswar. Assalamualaikum Pak Haji. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru saya itu dulu. Masya Allah. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Tak tahu nak tanya apa lagi Bang Zuma, tapi itulah apa yang Bang Zuma cakap tu memang masuk akal lah, menurut saya betul lah. Tapi bagi kami orang Kristen, segala ketidaktahuan, segala benda yang kita tak tahu tu semua sudah selesai di kayu salib tu Bang Zuma, macam tu. Tapi ini cuma keterangan, tak ada keterangan yang kuat lah yang menyokong tu. Tapi saya tahu yang itulah selalu dibagi tahu. Segala yang keresahan, ketidaktahuan, segala yang kita tak tahu tu semua dah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Yang saya faham macam tu je lah Bang Zuma. Sejatinya begini abangku, saya juga pernah kemudian dalam hati saya, dalam pikiran saya nih, sebagai pecinta ilmu yang suka mengkaji, suka menelaah, suka berpikir sampai ke akar-akarnya, pernah terbersit dalam pikiran saya, kalau betul Kristen ini Yesus mati untuk nebus dosa, atau dia mati untuk nebus kutuk, artinya kita harus kembali kepada dalil di dalam Kejadian 3. Siapa yang dikutuk di sana? Ular. Sampai ular itu harus berjalan dengan perut dan makanannya adalah debu. Kemudian siapa yang dikutuk yang kedua? Adam kagak, wanita juga kagak dikutuk istrinya. Adam juga kagak. Yang dikutuk kedua adalah tanah. Nah ini, ketika tanah kemudian dikutuk, maka Adam bersusah payah mencari makan. Ya ada. Saya ada. Ya kan? Adam bersusah payah mencari makan. Kemudian Hawa susah melahirkan. Lalu kemudian kesakitan saat melahirkan, dan semakin tumbuh rasa cinta kepada suaminya. Bla 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 dan seterusnya. Oke, kita catat itu, kita bungkus. Kita tunggu timingnya. Tak. Yesus mati di atas salib. Susah payah dia cari makan sebab dah dikutuk tanahnya tu. Ya udah. Sekarang Yesus datang Bang, menebus itu semua, ketepak, selesai, ketepak, runtuh semua kutukan itu. Pertanyaan saya, apakah manusia tidak susah lagi mencari makan? Paham, menangkap. Apakah tidak. Wanita melahirkan gak sakit lagi? Masih sakit. Lalu kutukan apa yang diselesaikan Yesus di atas tiang salib itu? Itu hanya propaganda. Gini abangku, gini. Abang ketika melakukan maksiat, misalnya nih, maaf. Ketika abang saya ini mencuri, merampok, membunuh, pasti ada kekhawatiran bukan? Aduh, kasihan juga yang aku bunuh, kasihan juga nih yang aku rampok. Tiba-tiba Anda sudah terancam nih penjara 10 tahun, bahkan eksekusi mati. Lalu kemudian ada orang datang sebagai dewa. Kamu kesini. Apa Bang? Kamu punya dosa? Oh iyalah Bang. Pastikan? Iya, karena kamu sudah keturunan Adam. Pasti dosamu banyak kan? Iya. Tidak ada manusia tidak berdosa kan? Iya. Mau nggak dosa-dosamu itu, hukuman-hukumanmu itu tadi tidak jadi di penjara, dibebaskan dari kurungan, dibebaskan dari tekanan, dibebaskan dari teror, dibebaskan dari posisi sebagai terdakwa. Mau nggak? Mau Bang. Oke. Kamu harus percaya bahwa si bonyok itu mati di atas pohon disengat tawon untuk menebus dosa-dosamu. Mau nggak kau? Yang penting mau Bang. Yang penting saya nggak ditangkap polisi. Yang penting saya jangan dipersekusi, jangan saya disudutkan. Boleh. Saya percaya dia mati untuk nebus dosa saya dengan cara disengat tawon. Yakin? Oke. Mulai hari ini kamu tidak akan ditangkap polisi. Mulai hari ini kamu tidak akan kena musibah apapun. Kamu bebas.
Kamu yang penting kau yakin dia mati di setengah tahun untuk kau. Oke? Deal? Mari aku celupkan kau di air ketuban. Ketepak. Halilintar. Udah selesai. Mau nggak abang begitu? Enak nggak digituin? Sudah melakukan maksiat, ada yang menjanjikan datang. Kalau kau percaya dosa-dosamu, mencuri, membunuh, semua dihapuskan. Asalkan kamu percaya kepada dia yang mati di setengah tahun. Mau nggak? Mau bang. Soalnya dosa gue banyak kali bang, please. Apa yang terjadi? Terbentuklah perkumpulan orang-orang ilusi. Mereka berhalusinasi, berhayal terlalu berlebihan. Bahkan mereka nggak menganggap diri mereka hamba Tuhan lagi. Mereka menganggap dirinya anak-anak Tuhan. Habis itu menyanyi pada hari Rabu. Hari Rabu dia menyanyi. Tuhan kita sudah mengambil alih dosa-dosa kita. Dengan kasih-Nya mati di setengah tahun karena dosa kita. Halilintar. Bisa nggak? Bisa. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak berani bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Sementara para nabi diseru, di kitabnya orang Yahudi diseru, apabila umatku mengakui dosa-dosanya lalu berpaling dari jalannya yang sesat, aku Tuhan dari langit, dari surga akan menghapus dosa-dosa mereka. Begitu juga dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka hendak dosanya dihapuskan, ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kul, katakan kepada mereka untuk mengikuti jalanmu. Selesai. Apa itu? Bertaubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya umat Islam itu tertuntun bang. Habis mereka dari masjid, tidak ada yang menjamin mereka tidak melakukan maksiat. Entah itu mereka sengaja atau terpengaruh. Maka umat Islam itu selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Luruskan niatku, luruskan pandanganku, luruskan tanganku, luruskan kakiku, luruskan hatiku, luruskan semua supaya aku tidak tergoda oleh iblis. Kenapa? Iblis yang malam datang silih berganti dari kanan, dari kiri, dari muka belakang. Tidak lagi kemudian kita yang melakukan maksiat, teman kita lagi yang akan membawa kita ke tempat maksiat. Tidak lagi kita mengajak orang bermaksiat, maksiat itu datang lagi kepada kita. Tidak dinikmati mubazir katanya. Itulah di Islam bang. Kita yang melakukan dosa, kita yang harus mempertanggungjawabkan. Maka kita masing-masing harus mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa mendekatkan diri kepada pencipta melalui perantaraan orang. Kita sendiri yang harus kepada Allah. Kenapa? Hak prerogatif setiap manusia itu mengenal Tuhannya, mendekati Tuhannya, bercinta dengan Tuhannya, memadu kasih dengan Tuhannya, bukan melalui orang. Lu mati. Buat apa? Supaya aku bisa masuk surga. Mati dong buat aku, boleh nggak? Jangan. Tapi kaulah yang harus mati untuk dosamu sendiri. Dengan cara apa? Tinggalkan kecintaanmu terhadap duniawi. Yang haram, katakan haram. Yang halal, baru yang bisa kau nikmati. Hak, katakan hak. Batil, katakan batil. Tak ada kemudian kata ya terhadap dosa. Dosa ditanggung masing-masing. Bukan dosa ditanggung orang lain. Ketika kita enak-enakan melakukan maksiat, dosa kita diambil oleh orang lain. Itu sifat iblis. Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Kita harus bertanggung jawab. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari kematian. Yang baik akan diberikan surga hidup kekal. Yang jahat akan dibangkitkan neraka untuk dihukum. Jelas itu kan? Berarti kita nggak bisa berpacu. Kita harus menerima dia dengan kasih. Tidak ada itu, nonsense, bullshit. Apa buktinya? Sekarang kalau saya tanya, baiklah saudaraku Kristen, agama kalian hebat kali. Begitu kalian berdosa, ada Yesus yang menanggung. Baiklah, dosa-dosa terdahulu, dosa warisan, segala macam ditanggung oleh Yesus. Oke, sekarang kalau kamu melakukan dosa lagi, bagaimana caramu menghapus dosa itu? Satu, kami tidak dianggap dosa lagi bang. Meskipun kami tampar orang, meskipun kami bunuh orang, itu nggak dianggap dosa lagi bang. Kenapa? Karena kami sudah ditebus lebih dulu. Oh baik, ini agama, ini ajaran yang benar. Sudah pasti tidak benar. Oke, kita tolak itu.
Alasan kedua, kalau kami berbuat dosa bang, terus kami datang kepada Yesus, dosa-dosa kami itu ya dihapuskan. Gampang kali kalau begitu. Mencuri, habis itu datang ke Yesus. Yesus, ya dek, aku mencuri loh. Nggak apa-apa kan? Yang penting kau percaya, aku mati untuk dosa-dosamu. Percaya nggak? Percaya banget. Nah, terhapus. Besok mencuri lagi. Aku berdosa lagi, Sus. Gimana ini? Ya, yang penting kau percaya, aku mati. Oke, terhapus. Jadi kemaksiatan akan semakin muncul di mana-mana. Kenapa? Karena merasa ada yang bertanggung jawab. Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa dunia. Alamak. Jadi binatang semuanya kita ini nanti jadinya. Kenapa? Kita bebas berbuat dosa. Kenapa? Ada pendamai dosa yang sudah mati di atas pohon untuk dosa kita. Halilintar. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran yang mendidik kita untuk tidak bertanggung jawab. Kita yang melakukan dosa ditanggung sama orang lain. Berarti kita nggak bisa jadi pemimpin kalau gitu. Kenapa? Setiap ada kesalahan, kasih yang lain. Ada kesalahan, kasih yang lain. Giliran benar baru kita. Aduh, gimana ceritanya? Berarti kita jauh lebih setan daripada setan. Setan berani tanggung jawab dosanya sendiri. Baik Tuhan, aku tanggung dosaku. Aku rela masuk neraka. Baiklah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting satu aku minta, izinkan aku mencobai seluruh manusia agar aku mengajak mereka ke neraka, agar engkau buktikan bahwa aku lebih layak menjadi pemimpin daripada Adam. Apa kata Tuhan? Oke. Aku ikuti kemauanmu iblis. Keturunanmu dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Itu bagus. Tos. Itulah yang terjadi. Iblis selalu kiri kanan. Hari ini dia tidak maksiat. Tunggu besok kau ya. Kuhantar kau besok ke neraka. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, masihkah iblis datang mencobai orang-orang yang tidak lagi merasa takut melakukan dosa karena sudah ada penebusnya? Masihkah mereka takut? Kalau saya melakukan dosa kan ya cukup melipat tangan di dada. Paman, hari ini aku berdosa paman, tapi aku percaya liurmu yang keluar dari mulutmu itu adalah cairan yang untuk menghapuskan dosa-dosaku. Maafkan aku paman. Ini iblis masih mau? Enggak, udah pensiun iblisnya. Ngapain? Wah, dia sudah lebih setan daripada aku kok. Aku rela masuk neraka karena dosaku sendiri. Dia nggak mau masuk neraka, tapi dosanya dikasih ke orang, malah dikasih ke Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau umat Islam begitu melakukan dosa, ambil wudhu, menangis di hadapan Tuhannya. Ya Rabb, aku berdosa ya Rabb. Aku berdosa. Maafkan aku. Aku tak ada daya. Aku tak ada daya. Maafkan dosa-dosaku ya Rabb. Aku janji tak akan lagi melakukan. Itu baru. Tapi yang tetangga saya di sebelah ini apa? Lipat tangan. Paman, aku datang. Apakah kamu butuh amplop? Gitu. Karena dosa ditebus orang lain. Oh no, dosa tanggung masing-masing. Makanya manusia diupah berdasarkan atas pekerjaannya masing-masing. Saya kira begitu saudara. Ya sekedar intermezzo, tapi ini edukasi. Ya, bang, kalau saudara menggunakan akal sehat. Juga imanku ini bang. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Yang saya sampaikan data dengan pola sederhana. Saya juga biasa kalau ngajar dengan cara-cara seperti ini. Tapi yang saya rangsang di sini adalah kekuatan berpikir, insting logika sehat. Insting manusia. Kenapa? Karena untuk membedakan kita dengan binatang, akal. Ingat ya, kalau kita memiliki sebuah kitab suci, itu berasal dari Tuhan tentu. Malu kita mengatakan kitab suci kita itu bukan dari Tuhan, malu. Meskipun bukan, kita harus mengatakan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci itulah yang menghantarkan orang itu beragama.
Nah sekarang di mana duduk perkaranya? Firman Tuhan yang murni dari Tuhan akan tertorehkan di sebuah kitab. Yang disebut firman Tuhan berarti aturan hakikat yang maha tahu, hakikat yang maha benar, hakikat yang maha menerawang, hakikat yang maha mengetahui hal-hal gaib, hakikat yang maha menyentuh hakikat hal-hal yang tersembunyi. Berarti luput baginya ketidaktahuan aspek apapun itu. Oke, itu yang pertama, kitab suci. Yang kedua, akal. Akal manusia adalah dimensi yang menjadi serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan kita daya yang ada. Dengan akal manusia bisa membedakan hitam putih, pendek, tinggi, rendah dan seterusnya. Dengan akal manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Maka kemudian akal inilah yang menjadi koridor membedakan baik dan jahat tersebut. Maka apa yang terjadi? Ketika akal bisa berpikir, bisa memiliki kehendak yang bebas, dan manusia adalah makhluk intelijensi, maka manusia memiliki unsur free will, bebas, bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci yang berasal dari pencipta akal tentu akan menyelaraskan antara kalamnya, antara firmannya, antara ucapannya, antara ketetapannya dengan kekuatan akal yang dia ciptakan sendiri. Berarti akal adalah ciptaannya untuk membaca item-item kebenaran yang tertoreh di manual book, di sebuah kitab suci. Apabila kitab itu bertolak belakang dengan chip yang dicipta oleh Allah berupa akal, maka yakin dan percaya buku itu bukan berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena tidak mungkin hakikat yang maha tahu ketika menciptakan akal dengan pola item-item yang ada di dalamnya, ritme, gelombang, not, ketukan yang ada di dalam akal ini, ion-ionnya yang ada dalam akal ini tidak mungkin bisa bertentangan dengan kitab yang berasal dari sumber yang sama. Ini disifati Al-Quran. Apa yang diterangkan Al-Quran masuk di dalam catatan memori yang merupakan serpihan pengetahuan yang Tuhan titipkan kepada manusia berupa akal. Tapi Bible, maaf, tak ada sedikit pun yang bisa masuk akal di sini. Tak ada. Kalau sumbernya akal untuk menelaah. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana mungkin sebuah pabrik mengeluarkan motor matic, lalu buku panduannya ketika kita buka isinya adalah panduan untuk mengoperasionalkan kulkas. Motor matic kita beli, ada manual booknya. Ketika kita buka manual buku itu, isinya kok masalah rempah-rempah, cara memasak bubur. Loh kok nggak nyambung? Katanya akal ini mengatakan Tuhan tidak mungkin dua. Tapi di bukunya kok sini ada 3 Tuhan. Di mana ceritanya? Akal mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu bersumber dari matahari untuk menghidupi atau mempersonalkan semua unsur yang ada. Antara unsur yang satu dengan sistem yang satu itu bisa bergerak dengan adanya sumber cahaya, yaitu matahari. Loh kok ada buku mengatakan ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada siang dan malam, mataharinya sebagai sumber cahaya belum ada. Nah, ini bukan dari Tuhan ini. Pasti bukan dari Tuhan. Sebuah kitab yang bermasalah dengan akal, maka agama yang menganut kitab tersebut itu adalah agama yang bermasalah. Carikan saya orang pintar di atas muka bumi ini, pintar. Bukan yang penghujat, bukan modal terjemah, bukan tafsir terjemahan, bukan memberikan manifestasi terhadap terjemahan, bukan menilai terjemahan, tetapi betul-betul disiplin ilmu Quran ada padanya, lalu kemudian bisa menorehkan sebaris kata yang keliru di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadapkan saya dengan orang tersebut. Saya ingin mencuci kakinya dan meminum airnya. Kalau ada.
Bang Juma, kalau sering naik ke Komal ini boleh boleh jadi muslim aku nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang Bang begini Juma abangku. dengan kawan-kawan lainnya tuh, Bang Juma, aku izin turun dulu lah ya, boleh tak? Boleh, Nanti boleh, kita boleh. diskusi lebih lanjut. Soalnya aku nak ambil anakku nih pulang ke sekolah nih, pulang dari tuition nih. Nanti Boleh, boleh, kita Bang. diskusi lebih lanjut ya. Oh, terima kasih. Sepertinya Bang Makasih, Juma Bang. banyak tahu pasal Kristen, tentang keyakinan dan kepercayaannya. Oh, Insya tahu Allah. banyak Bang Juma. Aku turun dulu ya Allah. semua. Nanti Siap, kita diskusi lagi ya lebih lanjut. Baik, jaga Terima kasih, kesehatan, terima kasih jaga semua. akal utamanya. Baik. Selamat malam, Iya, Bang Bang. Juma. Nanti Iya, aku malam, nyimak malam. lagi di bawah ya. Siap, Terima siap, kasih, siap. terima kasih. Makasih saudara, makasih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah. Selamat malam, Bang Juma. Ketemu lagi nih. Ah, malam, Pak Yusuf. Iya. Apa kabar, Bang? Iya, baik. Ini sebenarnya saya naik lagi itu kan tertarik dua hal tadi ya. Saya terdengar tentang itu tadi loh, apa dosa waris dan 3 Tuhan tadi loh. Silakan. Kalau menurut Bang Juma yang dimaksud dosa waris itu seperti apa tuh menurut pemahaman Bang Juma? Yang pertama, dalam Islam itu tak ada dosa waris, tetapi potensi untuk berdosa itu sudah diwariskan dari Adam alaihissalam. Potensi untuk berbuat jahat ada, dan potensi berbuat baik pun ada. Makanya ada akal. Silakan, Bang. Jadi bagi kami tak ada dosa waris. Ya, silakan. Ya, begitu. Kalau pemahaman saya yang dimaksud dosa waris di situ terhadap Adam itu adalah adanya dosa yang diwariskan, adanya dosa, sehingga karena adanya dosa kemudian ada yang namanya hukum-hukum di dalam Taurat itu. Seandainya Adam tidak makan, pasti tidak ada dosa. Dan tidak akan ada hukum-hukum Taurat yang dimunculkan oleh sang sumber segala sumber itu. Itu dosa warisnya. Bukan kok dosanya Adam kemudian diwariskan, bukan. Tetapi karena Adam memakan itulah sehingga ada dosa. Ada dosa. Atau ada kematian. Atau ada hukum-hukum yang karena si Adam itu bukan dilempar ya, dialihkan ke dunia atau ke kehidupan yang susah, yang perlu pertanian, perlu mencari nafkah dan sebagainya. Itu karena itu yang diwariskan adalah adanya dosa itu, menurut pemahaman saya. Kemudian yang kedua, Bang, 3 Tuhan. Nah, 3 Tuhan itu Tuhan apa saja, Bang? Kalau di dalam Korintus kan Tuhan itu hanya satu, kemudian Bapa atau Sang Sumber itu satu gitu. Korintus 8:6 itu. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan dosa, bukan dosa Adam yang diwariskan. Lah, kalau begitu nggak boleh disebut dosa. Tetapi yang diwariskan adalah karakter, sifat, kemampuan, kehendak bebas yang diwariskan. Tadinya tidak memiliki kehendak bebas, ketika dia makan buah ilmu pengetahuan, maka bebas, dikasih kemudian kebebasan. Silakan kamu turun ke bumi, jadi pemimpin di sana. Ingat, ada iblis yang akan senantiasa menjadi musuhmu. Kejadian 3 nomor 15. Nah itu. Jadi manusia tidak diwarisi dosa. Manusia diberi potensi untuk berdosa dan berpotensi untuk melakukan kebaikan. Solusi kemudian ya silakan. Atau begini pertanyaannya, pemahamannya. Kalau Adam tidak makan, apakah Adam ke bumi? Ya, tetap ke bumi, Bang. Karena Kejadian 1:26 di situ dia dicipta untuk mengisi bumi. Bukan mengisi Eden. Oh ya, berdasarkan yang tadi loh, Bang. Jangan makan yang buah yang di tengah ini, kalau makan kamu mati gitu kan? Iya.
Berarti kalau tidak makan kan dia tidak mati gitu kan? Kalau dia kemudian tidak makan, dia tidak mati. Tapi faktanya dia makan dan dia hidup 700 tahun lebih. Betul. Karena dia tergoda oleh iblis tadi kan? Iya. Iya. Artinya dia tidak mati hari itu juga kan? Tetapi dia turun ke bumi. Kalau di dalam Al-Quran, Tuhan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang tersirat, apa yang tersurat dan tersirat di dalam ayat tersebut. Ketika malaikat bertanya, kenapa kamu Tuhan hendak menciptakan manusia? Bukankah dia hanya akan membuat pertumpahan darah nanti? Tuhan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Nah, artinya ada pengetahuan Tuhan terhadap ciptaannya Adam yang tidak semua ditorehkan kemudian di dalam pengetahuan manusia. Yang kita tahu, Adam dicipta untuk dunia. Tapi sebelumnya dia mampir dulu di Ganbi Eden. Untuk menjadi manusia, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, mutlak Adam harus ada nafsu. Untuk menjadi pemimpin harus ada nafsu. Iya, ya silakan. Tidak apa-apa ya Bang Yuma mengaitkan dengan kepercayaan Bang Yuma, nggak apa-apa sih. Kalau pengetahuan saya itu, kalau tidak makan berarti kan dia hidup di situ, hidup terus, hidup kekal. Karena tidak makan, sehingga karena dia makan maka dia mati atau dosa, sehingga karena dia makan ada dosa, sehingga muncullah hukum-hukum, peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang sumber melalui sang firman itu, sehingga muncullah Taurat. Itu menurut pemahaman saya. Sehingga kita mengenal dosa ya karena ada Taurat. Kita mengenal dosa karena ada makan buah itu. Itu menurut pemahaman kami seperti itu. Itu dan itu memang seni ya, memang misteri ya. Tentang itu kan memang juga misteri gitu. Itu yang kedua, Bang. Yang kedua, Bang. Ini yang silakan. Itu sudah ya. Yang Bang Yuma kan mengatakan Tuhan itu 3 gitu. Sedangkan menurut Paulus di Korintus 8:6 itu kan Tuhan hanya satu, Allah Bapa yaitu satu. Allah yaitu satu, yaitu Bapa, Tuhan satu, yaitu Anak atau Yesus. Kalau Bang Yuma tadi kan mengatakan 3, lah maksud 3 itu seperti apa, Bang? Oke. Dalam konsep Kristen, saya mengatakan Tuhan mereka 3, karena mereka pun mengakui Trinitas. Mereka mengaku itu konsep. Artinya 3 di dalam 1, atau tiga-tiganya ini adalah satu hakikat. Sedangkan yang ada di dalam Bible itu sendiri, Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Bapa. Tetapi orang Kristen mengimani Bapa yang adalah Tuhan bukan manusia ini nusul berteofani menjadi Tuhan, menjadi manusia. Dalilnya mana, Bang? Di dalam Efesus 1, Efesus 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhannya orang Kristen tadinya bukan manusia, tetapi dia turun menjadi manusia. Itu Filipi 2 tuh, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Nah, setelah dia mengosongkan diri, dia jadi apa? Jadi manusia, Bang. Berarti manusia ini statusnya apa? Ya Tuhan, tapi dalam rupa manusia. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. 3 yang bersaksi dalam surga ini siapa, Bang? Sebelum ke situ, kita pemahaman yang 3 Tuhan ini dulu, Bang. Ya itu maksudku, tiga bersaksi ini yang 3 Tuhan. Saya tak menyampaikan ini dulu, Bang. Ya. Yang kalau menurut pemahaman saya, kan kalau Katolik atau Kristen atau Trinitas itu dalam sembahyangnya itu kan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Sehingga kalau tidak ada salah satu, pasti tidak ada yang kemahakuasa, tidak ada.
Dan kita tidak akan mengenal yang namanya Taurat dan Alkitab itu tidak akan ada kalau tidak ada salah satunya. Sebab apa? Dikatakan di dalam Yohanes 1:18 itu kan yang mendengar hanya sang anak. Ya, sehingga si bapak itu kan tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Maka kalau tidak bisa diutus sang Logos menjadi manusia, pasti kita tidak akan mendengar yang namanya Alkitab, Perjanjian Baru dan sebagainya itu. Dan sebelum diutus ke dunia pun, dia yang Logos itu yang berfirman. Jadi kalau tidak ada salah satu, tidak ada, Bang. Apalagi kalau tidak ada Roh Kudus, pasti mati dia. Kalau tidak ada firman, pasti dia tidak bicara atau bisu. Kalau tidak ada Bapa, pasti tidak ada sumber yang mengatakan pada anak, gitu Pak. Sehingga ketiganya itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa terpisahkan. Satu-satunya gitu kan, yang berkuasa, yang maha adil, maha benar gitu, dan konsisten. Karena mengapa saya mengatakan konsisten? Bapa kan tidak bisa dilihat dan didengar sejak awal mula itu sampai kapanpun tidak bisa didengar dan dilihat. Oleh karena itu supaya bisa didengar dan dilihat, logosnya itulah yang diminta untuk berfirman atau menyampaikan firman dan melakukan pekerjaan. Memang misteri Bang, sehingga pemahamannya berbeda-beda. Cuma dua itu Bang yang saya diskusikan, dan mohon maaf itu saja. Besok di lain waktu disambung lagi. Oke, Saudara Bang Yusuf. Iya. Jadi saya tak turun. Mau pamit? Ya. Baik. Oke, baik. Silakan. Jadi saudara-saudara, khususnya kepada saudara Kristen, kalau dikatakan Tuhan kalian itu satu, kurasa itu adalah naik ke room edis dong. Berani nggak? Kalau Tuhan itu satu, itu kalian sedang menipu diri kalian. Kitab kalian itu mengatakan ada tiga, yang bersaksi di dalam surga. Yang pertama Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, apakah Bapa adalah Anak? Bukan. Apakah Anak adalah Bapa? Bukan. Apakah Anak adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Anak? Bukan. Berarti tiga-tiganya adalah entitas yang berdiri sendiri. Kalian aja yang menganggapnya satu. Nah, kemudian tadi saudara Yusuf itu mencoba untuk mengambil Yohanes 1 nomor 18. Jadi gini Bang, kalau masih mendengarkan di bawah, dengarkan. Kita melihat pernyataan saudara, tidak ada orang yang pernah kemudian kecuali Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan kecuali Yesus yang memperkenalkan. Kata siapa? Kalau Nabi Musa turun memperkenalkan Tuhan, Daud memperkenalkan Tuhan, Salomo memperkenalkan Tuhan, Yesus juga memperkenalkan Tuhan. Dia tidak mengatakan aku Tuhan. Makanya dalam original teksnya itu tidak dikatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tidak. Dia adalah anak yang menjelaskan, exegomai, menjelaskan, menerangkan, ya, menceritakan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggalnya kemudian yang ada di pangkuannya, dialah yang menceritakan tentang Allah itu. Dialah yang menyatakan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dialah yang menguraikan bagaimana Tuhan itu. Jadi bukan yang lain yang menjelaskan, tapi Yesus. Nah, tanya Yesus, ya Paman, bagaimana Bapa itu, Tuhan itu? Apakah dia manusia bukan manusia? Tidak bisa, dia bukan manusia. Apakah itu dirimu sendiri? Bukan juga. Bagaimana Bapa itu? Yang nggak ada yang pernah melihat. Tuhan itu tidak pernah, suaranya pun tidak pernah didengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Jadi kamu yang kami lihat ini, kamu bukan Tuhan. Bukan. Yang kami dengarkan suaramu ini, itu suara Tuhan. Bukan juga. Bukan. Aku cuman menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Itu baru betul. Jadi
Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menceritakan tentang Tuhan itu. Bukan menyatakan dalam pemahaman saudara, menyatakan itu, lihat loh, aku nyata loh, ini tanganku, ini kakiku, ini pusarku, ini daguku. Bukan begitu maksudnya. Inilah Bapa, ini tengoklah, ini tangannya Bapa, ini kakinya. Wah, jauh kali. Makanya belajar original teks biar nggak sesat. Eksegomai itu artinya mentafsirkan atau menjabarkan atau menjelaskan atau menguraikan. Begitu. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu maksudnya. Dia sedang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Dia, satu-satunya Bapa yang ada di langit, dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang dimaksud. Makanya sekali-kali belajar original teksnya. Jangan kayak pendeta Theo. Kami nggak mau percaya, karena yang kami percaya adalah yang tertulis dari Lembaga Bibel Indonesia. Kami nggak mau. Urusannya manuskrip itu tempat lain, bukan di sini. Lol. Serendah itu level iman kepercayaan ente? Dengan bangga kami adalah anak-anak apa? Kami adalah apa? Siapa lu? Kamu siapa? Anak Tuhan. Melalui apa kau bisa terjemahan saja? Cuman terjemahan rupanya pede kali. Itu kau rasa kan? Kau rasa kalau sesama kalian Kristen menjelaskan tentang Bible, wah mantap kali, mantap. Berbicara mengenai Mesias, wah mantap kali. Bercerita tentang surga, wah keren kali. Kalau sesama kalian, coba sekali-sekali dialog dengan Bang Suma dong. Boleh Bang, boleh. Kapan? Besok. Jam berapa? 16.30. Oke. Temanya apa? Siapa yang keluar dari kubur? Oke. Datanglah aku kan. Ketepak. Ditanya ini longor, ditanya ini bingung, jaringan lah, entah apa-apalah, telepon lah, transfer lah kemana-mana. Itu kayak gitu, kelasnya gitu. Giliran kalau sesama mereka, paling top jar, paling paten, paling jago, paling sakti, wah pokoknya pewaris surga. Begitu ketemu dengan orang di luar yang beragama, mereka yang belajar siang malam tentang Bible, mendudukkan kemudian kejujuran di atas segala-galanya, diurai isinya. Kepleset. Maaf Bang, kami tidak berpacu kepada original teks. Kami percaya kepada terjemahan. Giliran ditanya, yang lu percaya terjemahan apa original teks? Jangan melebar kemana-mana. Kita fokus kembali kepada tema. Langsung kena penyakit sembelit 2 tahun dah gitu. Begitu. Belum lagi nih. Lawan Edis. Edis itu lebih pintar kalian dari dia. Lebih pintar kalian. Saya cuman malas saja. Kenapa saya malas? Saya nggak mau berdiskusi dengan orang gila. Nggak mau. Dia mengaku pakar Al-Quran. Alamak. Saya nggak mau. Bodoh amat. Kalau dia pakar Quran, jangan kabur. Suruh baca Quran coba. Pakar Quran itu minimal standar ilmunya dulu tahu. Bagaimana orang bisa tahu isi komputer? Cara mengoperasikan komputer. Ini apa namanya? Nggak tahu. Ini mouse namanya. Ini apa? Nggak tahu juga Bang. Ini keyboard. Terus kamu mengatakan kamu bisa mengoperasikan ini. Kau sudah pernah lihat ini mouse-nya? Belum, baru kali ini. Ini pernah kau pernah lihat ini yang namanya keyboard? Nggak pernah Bang. Lalu gimana caranya kau bisa menjelaskan isinya? Ya yang penting saya sopatin aja. Yang penting saya ngaku pakar. Saya gini kan gampang. Tinggal saya lihat di Google aja kan. Segampang itu lu mengaku pakar. Orang belajar berpuluh tahun bisa mengkaji tentang asbabul nuzul.
asbabul wurud, nahwu sharaf dan seterusnya. Lu hanya modal daging babi lu bisa bahas Quran, kampret. Kalau tidak sombong, saya yang datang. Kalau ada orang Kristen tidak sombong, nggak mengaku pakar Quran, saya pasti datang. Dulu kan bertahun saya jamu dia, bertahun kan ku buat dia seperti binatang ternak peliharaan. Ada di YouTube saya itu. Baru-baru ini, di tahun ini pun saya berdiskusi kan, ketika dia membahas tentang Al-Quran versus Bible, aku kan tanya, ini Lukas siapa? Dia akui, bagaimana mungkin Lukas itu bisa menuliskan sementara Lukas muncul belakangan? Ya, kan udah selesai. Artinya Lukas bukan murid Yesus, bubar. Kan itunya. Dan tantangan saya, ya mari kita offline. Karena saya nggak bisa berdiskusi dengan orang yang licik. Orang licik saya ampun. Nanti ku maki kau. Saya itu maunya berdiskusi dengan orang yang berakal, bukan orang yang suka ngibul licik. Karena memang manusia itu ada orang yang bodoh tapi ahli di dalam kelicikan. Ada orang bodoh tapi liciknya minta ampun. Giliran data, giliran akal, nggak bisa dia. Tapi kalau giliran kelicikan yang dia pakai, wah paling mampu dia, paling jago. Nah itulah Edis. Itulah Edis. Kalau saya kemudian membuka diri untuk berdialog sama dia offline, saya mau. Kan dari dulu. Setelah saya tahu, oh ternyata orang ini cuma orang gila pelawak rupanya. Lebih berkeras jemaat biasa daripada dia itu Edis. Lebih berkeras. Cuman dia suka ngulik-ngulik terjemahan. Habis itu dia pelintir sesuai dengan data keinginannya sendiri. Padahal Bible tidak sama dengan kaidah ilmu Islam. Kalau Bible itu yang penting Anda bisa mentafsirkan, Anda bisa mengerti apa yang tertulis itu, selesai. Al-Quran tidak begitu, bos. Hadits itu tidak begitu, tidak sesederhana itu. Kalau umat Islam kemudian bisa paham Al-Quran hanya dengan baca terjemah, dengan modal benci, maka tak perlu ada pondok pesantren. Tidak perlu orang belajar sampai ke Mesir, sampai ke Kairo sana, nggak perlu. Cukup orang baca, oh gini, oh udah selesai. Tapi apakah demikian? Oh tidak. Nabi Muhammad kepada orang Arab, mengerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, menutur pakai bahasa Arab, lahir sebagai orang Arab, mati sebagai orang Arab. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada mereka tentang tauhid aja 13 tahun. Ada orang makannya babi, makanannya monyet, kura-kura, kecoa, walang sangit, komodo, kuda nil, ban mobil, asu. Ngaku pakar Al-Quran, mau diskusi denganku? Aduh, kalau belum pernah jumpa sih oke. Ini udah puluhan kali jumpa, isinya nol. Nol isinya, nol. Cuma dia hebat framing, dia cuman hebat memelintir. Kelebihannya cuman itu. Jadi dia bukan pendiskusi, dia tidak memberikan edukasi, dia adalah seorang penghujat. Itu seperti itu saudara-saudara sekalian, ya. Silakan kalau masih ada saudara dari seberang yang mau belajar, waktu dan tempat silakan turun. Silakan David, kalau mau belajar, silakan dibuka David. Ya, kan saya juga sekarang tidak percaya kan Yesus itu disalib. Nah, lalu siapa yang digantikan itu menurut Alkitab? Kalau di Islam kan katanya Yudas tuh Nabi Isa nggak disalib. Nah, kalau di Alkitab itu apakah ada gitu orang yang serupakan juga? Oke. Siapa yang disalibkan? Nah, tunggu dulu. Salib itu apa? Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Itu jawabannya.
Sederhana bukan? Sederhana. Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Kalau Yesus yang dikutuk oleh Elohim, apa dosa Yesus? Tak ada. Kalau Yudas, dia menerima suap. Di mana penerima suap itu dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Yudas memenuhi syarat itu enggak? Memenuhi. Terus kenapa lu cari nama yang lain? Matius 27 nomor 5 di Alkitab Sabda, di Google itu, di paralel, lihat catatan kakinya di bawah. Di situ diterangkan Yudas mati dengan cara sesuai dengan keadaan zaman itu, yaitu disalib atau disula. Bubar, 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 bubar. Matius 27 nomor 5 dalam catatan kaki Alkitab Sabda paralel jelas Yudas mati dengan cara disalibkan. Itu materi internal Islam. Enggak, itu berasal dari Kristen itu sendiri. Data itu sumbernya dari Kristen. Selesai bukan? Ya bubar. Silakan David. Maka ya pun ini ya melamparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, ini Bang. Coba catatan kakinya lihat di bawah. Yang paling bawah. Iya. Yudas pun mencampakkan keping-keping uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi mentongkan dirinya. Barisan paling bawah. Yudas mentongkan diri mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Udah selesai. Bubar, 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 bubar. Bubar. Ambil meja dan kursimu yang ada di tempat ibadahmu itu, bawa ke rumah. Mending dipakai di rumah, jangan pakai situ. Bubar. Catat dulu lah ayatnya. Nah, gitu dong. Mati saat itu hanya dengan cara dia apa? Salibkan atau disulakan. Gila ya. Udah bubar, 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 bubar. Besok saya kirim tukang untuk merubah plafon, kasih lampu-lampu, kita bikin diskotik aja situ, kita bikin kafe, bisa nggak? Kita rubah jadi kafe, menghasilkan itu loh. Kafe jual pisang hijau dengan onde-onde. Daripada digunakan menjadi tempat, ya, tempat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, mending kita rubah menjadi tempat yang bisa menghasilkan duit, kafe. Kalau kafe banyak karyawan yang bisa kerja di situ. Kalau masih sekarang cuma satu yang kenyang, pemimpinnya aja di atas yang koar-koar. Tapi ada kantinnya juga Bang Cuma. Apa yang kau bilang? Kantinnya itu kan menguntungkan untuk sedikit orang yang punya kantin. Tapi kalau kita bikin kafe, kita bikin koperasi, yayasan lah ceritanya kan. Itu harus dibuat begitu memang, karena menyembah batu. Apa itu artinya? Sakit hati. Iya, penyembah. Sakit hati dia. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Mama batu gunung. Kolose 2 nomor 9, batu sakar Yesus adalah Elohim, adalah Tuhan. Ubah saja itu jadi. Kolose 2 nomor 9, batu sakar Yesus adalah Theos juga. Menyembah batu.
Aku mengampuni dosa. Abah kasihan. Ternyata biji sakar Yesus juga berdasarkan Kolose 2:9 adalah Tuhannya si kucing karung ini. Kasihan. Maka aku bilang tadi Allah. Kasihan. Israel nggak ada Penyembah batu. Dia ingin melumpuhkan ajaran Islam dengan menggunakan ajaran Israel, sementara dia Kristen. Lucu. Siapa yang mau kau bodohi dengan membawa Tuhannya Yahudi, sementara Tuhanmu adalah Tuhannya orang Roma? Aduh, lucu. Ingin sok paten di depan Islam. Wah, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham. Emang lu Tuhanmu Tuhannya Abraham, Tuhan lu? Bukannya Tuhan lu itu namanya Yesus, Filipi 2 nomor 6, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, mati dibunuh manusia. Kok ke Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi mana bisa mati? Aneh. Mau nipu nih. Sebentar Gurunda, saya sapa. Bang Ari Dwi Atmaja, selamat malam Bang Ari. Ya, malam Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi dari penjelasan dan narasi Gurunda yang mendetail dari tadi? Silakan. Iya, maaf ya Bang Juma. Tadi kan ini bawa 1 Yohanes berapa ya? 5 ayat yang ke-7. Ya. Nah, itu gini Bang Zuma, tulisannya Bang Zuma, ntar ya. Soalnya Bang Juma bacanya nggak sampai selesai ayat 7. Oke. Ini Bang Zuma. Ya. Di tetep layar teman-teman ya. Iya Bang Zuma ya. Maaf ya Bang Zuma. Iya. Nggak apa-apa. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah ini juga baca Bang Zuma gitu. Iya. Di situ 1 apa Bang? 1 1 hakikat. Anak ini kan jelas sekali ketika berbicara mengenai firman. Oke. Firman ini kan masuk Yesus gak di situ? Kenapa Bang? Termasuk Yesus gak? Iya Bang, iya. Anak Maria? Firman Bang, tapi sebagai firman. Bukan sebagai anak Maria? Sebagai firman Bang. Terus anak Maria kemana? Anak Maria itu adalah kemanusiaan sang firman yang menjadi manusia gitu. Ya itulah yang kucari. Bang. Kemanusiaan itu mana dia? Kemana dia? Kemanusiaannya kalau sekarang sudah di surga Bang. Nah di sini? Dia di dalam surga ada 3 yang bersaksi, tapi manusianya mana? Jadi gini Bang. Kondisinya dalam kondisi firman, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tubuhnya itu tidak terbatas ruang dan waktu lagi, gitu. Jadi dia bukan manusia lagi? Kemanusiaannya kan Bang. Kemanusiaannya selama di bumi. Gitu. Terus? Ya yang saya cari kemanusiaannya itu mana? Maksudnya, mohon maaf Bang Zuma, saya kurang ngerti. Soalnya tadi Bang Zuma kan bawa 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Jadi di situ kan saya, Bang Zuma ini kok bacanya nggak Oh iya memang, saya tahu itu. Ya. Dan ketiganya adalah 1. Ya itu Bang ya. Nah, 1-nya ini yang jadi permasalahan. 1 apa dia? Apakah 1 misi, 1 ajaran, atau 1 hakikat? Kalau 1 hakikat muncul pertanyaan, dagingnya mana? Kemanusiaannya mana? Itu gini Bang, 1 hakikat itu Bapa, Firman, dan Roh. Itu adalah hakikatnya adalah Sang Pencipta. Hakikatnya adalah Allah gitu. Iya. Oke, yang saya tanya ini manusia Yesus, mana manusia Yesus?
Manusia Yesus ketika dia ada di bumi, dia duduk di sebelah kanan Bapa juga sebagai anak manusia kok. Iya, tetapi tubuhnya sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan. Tubuh manusianya mana? Maksudnya, Bang? Lah, dia kan jadi manusia. Iya, jadi firman itu datang menjadi manusia. Gitu. Nah, setelah terangkat, tubuh manusianya mana? Lo kan terangkat ke surga kan disaksikan 500 pasang mata lebih, Bang. Ya, itulah manusianya yang terangkat ini mana? Hilang. Dia sebagai firman, Bang. Hilang, unsur manusianya hilang. Kemanusiaannya kan sudah menebus dosa. Menebus dosa manusia di atas kayu salib, Bang, gitu. Jadi hilang. Ke sisi kemanusiaannya hilang. Tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Ini enggak, aku bingung. Bang Suma membicarakan yang mana nih? Soalnya aku bingung, Bang. Saya cuma nanggapin ini tadi sih, karena Bang Suma kan bacanya nggak lengkap. Dan soalnya kan di sini Bang Suma kan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Nah, dan ketiganya 1. Nah, itu yang Bang Suma nggak baca. Saya cuman menyampaikan itu aja dari data yang ada di Alkitab gitu aja sih, Bang. Iya. Dan ketiganya, kalau untuk dikejar ke sana otomatis kan larinya ini kemana kan gitu. Iya. Jadi gini, Bang, kalau kita mau belajar lebih jauh, sebenarnya Yohanes 5 nomor 7 itu tidak ada diterangkan di sana Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya 1 itu adalah kalimat tambahan. Yang diterangkan di original teksnya itu hanya ada sampai kata sebab ada 3 yang memberi kesaksian, itu aja. Kalimat di dalam surga itu penambahan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya 1 itu juga adalah penambahan. Artinya saudara Kristen ini memang digiring untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Dan anehnya Kristen mau-mau saja, padahal itu tidak ada di dalam original teksnya. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda, nggak ada itu. Yang ada cuman sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nggak apa-apa 3. Yang pertama Roh Kudus, Bapa. Yang kedua Yesus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Nggak masalah. Tapi tidak dikatakan ketiganya adalah 1. Itu penambahan. Jadi ada kekuatan di dalam diri Kristen itu sendiri yang menggiring sesama mereka untuk saling menyesatkan satu sama lain. Makanya Yesusnya kan mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, penyesat ini apapun bisa dijadikan alat untuk menyesatkan, termasuk terjemahan-terjemahan kitab mereka sendiri. Coba Anda lihat di original teksnya. Coba lihat di Alkitab Sabda tuh. Di Google yang tertulis di situ di Alkitab Sabda katanya. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada nggak itu ketiganya adalah 1? Nggak ada. Itu penambahan. Berarti dengan kata lain, masih terbuka ruang bagi orang Kristen untuk melepaskan konsep bahwa Yesus itu adalah satu hakikat dengan Tuhan. Karena ternyata cuma diusung oleh penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sekarang kembali ke saudara Kristen, mau tidak belajar. Karena gini, sebuah kitab suci yang dianggap suci, sebuah kitab yang dianggap suci, ketika dia sudah bermasalah, maka di situ muncul pertanyaan. Kalau ini dari Tuhan, mustahil dia dipakai untuk menyesatkan manusia. Mustahil. Dan faktanya dipakai menyesatkan ini. Karena tidak ada, ketiga-tiganya adalah 1, itu nggak ada. Berarti justru Bible ini dipakai untuk mengurung manusia di dalam kesesatan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan original teksnya, ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Supaya orang bisa terperdaya untuk percaya Yesus yang hanyalah utusan Tuhan menjadi Tuhan, satu hakikat dengan Tuhan. Bukankah itu sudah mencederai kebenaran? Bukankah itu sudah merusak ajaran Yesus? Bukankah Yesus ingin dikenal hanya sebagai utusan Tuhan? Tapi dengan lai,
mereka mencoba untuk mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kitab yang dibuat lai ini untuk mengajak manusia selamat atau menggiring kepada kebinasaan? Kalau menggiring kepada keselamatan, kenapa dia menambahi? Tapi karena dia menambahi, tujuannya apa? Apa tujuannya menambahi? Untuk menggiring manusia Yesus sehakikat dengan pencipta. Mana bisa? Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Yesus bersaksi bahwa segala perbuatan yang aku kerjakan, perbuatan ini, pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dicoba dibantah dengan memplesetkan isi Bibelnya sendiri. Berarti Bibel ini ada masalah. Kalau Bibel ini ada masalah, apakah itu firman Tuhan? Bisakah firman Tuhan itu dirubah? Bisakah firman itu dikoreksi? Bisakah firman Tuhan itu ditambah-tambahi oleh manusia? Kalau bisa, berarti orang-orang yang duduk di lembaga Bibel Indonesia lebih Tuhan daripada Tuhan. Kenapa? Mereka lebih pintar daripada Tuhan. Faktanya, firman Tuhannya hanya sampai kepada ada 3 yang bersaksi. Tapi karena mereka menganggap firman Tuhan ini kurang baik, kurang sempurna, mereka menambahi. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Saya kalau sebagai seorang Kristen menemukan kitab saya yang menjadi panduan keselamatan saya katanya, tapi mengalami masalah seperti ini, saya berpikir saya tidak akan mungkin kemudian menerima begitu saja. Ini pasti ada yang tidak beres. Firman Tuhan kok ditambahin? Artinya yang menambahin ini lebih Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Yang namanya kitab suci, ketika diwahyukan, maka itulah terus sampai kiamat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu baru dikatakan firman Tuhan. Kenapa dia tidak bisa ditambah? Kenapa tidak bisa dikurangi? Karena level bahasa manusia, level pengetahuan manusia masih tetap di bawah, jauh dibandingkan pengetahuan Tuhan yang tertoreh dalam sebuah kitab suci. Tapi kalau ada firman Tuhan selalu ditambah oleh manusia, selalu dikurangi oleh manusia, diterjemahkan beda dengan manusia, artinya manusia ini lebih pintar daripada Tuhan, atau Tuhannya tidak maha tahu sampai kemudian firman-Nya hanyut, dimakan, ditinggalkan oleh kemampuan manusia. Manusia maju, Tuhan tidak tahu bahwa tahun sekian manusia pengetahuannya lebih hebat daripada aku. Tuhan tidak tahu. Itu tidak layak dituhankan. Al-Quran mau secanggih apapun zamannya, bertemu dengan manusia yang level apapun strata pendidikannya, apapun disiplin ilmunya, sekuat apapun dia bernarasi, Al-Quran masih jauh di atas pengetahuan manusia itu sendiri. Sehingga seberubah apapun bahasa manusia, tidak akan pernah bisa merubah kitab suci. Kenapa? Manusia punya keterbatasan. Bahasa manusia bisa berubah keadaan. Bahasa manusia mungkin mengalami distorsi, mengalami dinamis, perkembangan rasa, perkembangan kata, pergeseran makna. Boleh. Tetapi itu hanya bersifat bahasa manusia. Bahasa Tuhannya tidak boleh dirubah. Kenapa bahasa Tuhan? Kok bahasa Tuhan bisa ditambah? Berarti ente lebih pintar dari Tuhan. Tuhan ente berarti tidak maha tahu. Kalau Tuhan kami umat Islam, ini sampai kiamat, miliaran tahun ke depan, bahasa manusia bertambah, bergeser maknanya, rasa bahasanya kemudian memiliki makna yang berubah. Maka aku mewahyukan sebuah kalimatku yang tidak akan pernah bisa berubah meskipun pengetahuan manusia berubah. Karena bahasaku adalah bahasa Tuhan. Bahasa mereka hanyalah bahasa ciptaan. Dengan kata lain, firman Tuhan tidak akan mungkin dikoreksi. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi. Kalau ada yang mengatakan punya kitab firman Tuhan, tapi selalu dikoreksi, selalu direvisi, yakin dan percaya, itu bukan firman Tuhan. Atau betul-betul dia firman Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud di situ adalah pengarangnya. Mereka menyembah pengarang kitabnya mereka sendiri. Al-Quran, na'udzubillah, alhamdulillah, tidak disifati dengan sifat seperti yang dialami oleh Bible. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Titik. Jangan ditambah. Kapan ditambah, maka itu akan membuka aib
kalau Bible itu bukan firman Tuhan. Yang aneh, di tahun 2014 terjemahannya berubah lagi. Apa katanya? Jadi Allah sudah memberikan kepada kita tiga hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air dan darah. Berubah lagi. Semakin aneh kan? Tiga-tiganya kalau terjemahan baru, firman, Bapa, firman dan Roh. 2014 Roh Kudus, air dan darah. Darah juga ikut, air juga ikut situ. Ini firman Tuhan. Kalau saya, bagi orang yang berakal sehat, takkan mungkin mau menyandarkan hidupku, keselamatanku, anak-anakku, keturunanku kepada buku yang modelnya kayak begitu. Demikian. Silakan diangkat Dian dulu, ada telepon saya, silakan. Oke. Jadi memang gini, Bang Suma ini memahami isi Alkitab dengan kami orang Kristen berbeda. Ya terserah aja sih, menurut saya sih terserah aja. Cuman itu Abang Suma mengatakan itu tambahan kah sisipan, ya itu terserah Bang Suma. Cuman kita meyakini Alkitab itu yang tadi itu ketiganya adalah satu, ya memang ketiganya adalah satu. Satu hakikatnya adalah Sang Pencipta, seperti itu Bang Suma. Cuman bagi Bang Suma, Yesus itu siapa sih Bang? Bagi Bang Suma itu sih yang yang saya kurang mengerti gitu nah. Dari segi pandang Bang Suma, Yesus itu siapa Bang sebenarnya? Oke, baik. Kalau saya Bang ditanya tentang Yesus, kalau saya membaca di Bible, Yesus itu utusan Tuhan kepada Bani Israel berdasarkan pengakuannya sendiri. Dia diutus kepada Bani Israel saja. Lalu sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya, menyamar seperti Yesus dan berkata, akulah Kristus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sepeninggal Yesus ada dua. Yang pertama, orang-orang yang memakai namanya, mengatasnamakan namanya, mengajarkan ajaran mengatasnamakan nama Yesus. Yang kedua adalah penyesat itu sendiri yang datang muncul sebagai Yesus Kristus. Nah, Yesus katakan itu, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Matius 24 dan seterusnya. Artinya ketika saya ditanya, siapa Yesus itu? Yesus ada dua dalam Bible. Yang pertama, utusan Tuhan ke tengah Bani Israel yang mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel, yang mengaku dirinya hanya untuk Bani Israel. Sedangkan yang kedua, setelahnya muncul juga penyesat memakai nama Yesus agar mereka kemudian menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Demikian. Oke. Cuman gini Bang Suma, saya ingin diskusi singkat aja ya kita biar saya juga mengerti juga. Kalau Bang Suma mengatakan Yesus itu adalah utusan, ya kita memang mengakui juga, kita umat Kristen juga mengakui Yesus itu adalah utusan. Cuman kita juga mengakui bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah ini Bang, kalau misalkan ya Bang ya, sebentar tak buka ya Bang ya kameraku ya. Yesus adalah utusan itu ada sih Bang, sebentar. Ini Bang ya, di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ini menyatakan Yesus adalah utusan. Kita juga mengimani Yesus adalah utusan. Ini Bang ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi di ayat selanjutnya Bang, akan saya baca, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini Bang menerangkan bahwasanya Yesus itu memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus itu juga sudah ada sebagai Sang Firman. Yesus itu sudah ada sejak kekekalan Bang. Itu pemahaman kita orang Kristen. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa itu memiliki kedaulatannya sendiri, Anak memiliki kedaulatan sendiri sebagai Sang Firman, Roh Kudus memiliki kedaulatannya sendiri, tetapi bukan 3 kedaulatan, melainkan 1 kedaulatan. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Firman adalah Allah, tapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Seperti itu Bang, pemahaman kita di kekristenan. Tapi Bang Zuma, sekali lagi, kalau misalkan pemahaman Bang Zuma berbeda dengan pemahaman orang Kristen sih, nggak masalah. Kita memahami aja sih Bang, seperti itu Bang. Makasih. Iya, baik. Jadi di dalam pengajaran Kristen itu sendiri ada yang disebut antikristus. Antikristus itu apa? Antikristus itu adalah mereka yang menolak Bapa dan juga menolak Anak. Saya mengatakan begini dalam forum diskusi. Kristen itu adalah kelompok manusia yang menolak Bapa. Kenapa saya katakan Kristen ini adalah kumpulan manusia yang menolak Bapa? Karena Bapa itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Bapa itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bapa tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Itu yang pertama. Tapi kemudian Bapa yang bukan manusia ini ingin dikenal manusia dengan menorehkan keadaan di mana Dia yang bukan makhluk mengutus manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang keadaan dirinya, keberadaan dirinya. Dia yang bukan manusia ingin dikenali dengan mengutus nabi-nabi. Dia yang bukan manusia ingin diibadahi dengan mengutus kitab suci. Dan itu dibatalkan seluruhnya oleh Kristen. Tuhan nusul ke bumi berteofani menjadi manusia itu sendiri. Itu mutlak, Anda iakan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Yohanes 1 nomor 16. Dalam dasar Yohanes 1 nomor 1. Anda harus akui itu. Sekarang ketika Anda mencoba untuk menarasikan hal yang sama antara Tuhan yang bukan manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang Anda katakan sehakikat, Anda sudah menolak Bapa. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada yang dibentuk setelahku. Yesus Tuhan yang dibentuk menjadi daging. No, tertolak. Artinya dalam hal ini Anda memenuhi syarat menjadi antikristus. Anda menolak Bapa. Dia satu-satunya yang tak tersentuh dengan kemiripan, kesamaan dengan manusia, dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka mengenalnya Bapa dan Anda anti terhadap itu. Yang kedua, antikristus itu anti terhadap Anak, anti terhadap Kristus. Kristus itu adalah, catat, manusia yang diurapi Tuhan. Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen ditanya, Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Oke, tepuk tangan untuk itu. Intip di gereja, benar enggak ucapan mereka kalau mereka itu percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Begitu kita intip di gereja, ternyata dia nyembah kepada Yesus yang manusia ini. Berarti mulut mengaku manusia, praktik mengaku Yesus Tuhan. Sementara Tuhan itu Bapa satu-satunya. Yesus gak boleh masuk ke situ. Berarti dia menolak Bapa, menolak Anak. Anak ini hanya ingin dikenal sebagai manusia utusan Tuhan.
Dia datang ke atas muka bumi, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen mengatakan di ujungnya nanti, tapi loh, apa tapinya? Tapi dia juga adalah Tuhan. Anti terhadap anak, anti terhadap Bapa. Kristus, sekali lagi, Kristus sama dengan manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi Kristen itu anti Kristus. Oke, Bang. Gitu. Ya, silakan. Maaf Bang Suma. Bang Suma lari ke antikristus ya. Oke Bang, saya akan bawakan data ya Bang. Ini sekali lagi saya akan bawakan data. Jadi saya nggak bicara asal ya Bang ya. Ini Bang ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Nah ini Bang, ini yang disebut Bang Suma antikristus itu seperti apa? Ini nih ya, tak baca ya. Sebab banyak penyesat itu 1 Yohanes 2 ayat 7. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kalau kita Bang, orang Kristen itu, kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Makanya Yesus itu memiliki duinatur. Dia itu Allah sepenuhnya sebagai Sang Firman, dan dia juga manusia sepenuhnya. Makanya yang mati di kayu salib itu, ya kan, adalah pribadi Firman yang menjadi manusia, yang kodratnya sebagai manusia. Dan yang mati itu adalah kodratnya sebagai manusia, kemanusiaannya. Gitu Bang. Ini datanya ada Bang. Jadi kita orang Kristen Bang, kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, di sini tertulis bahwa antikristus itu adalah dia yang tidak percaya bahwasanya Yesus itu datang sebagai manusia. Begitu Bang Suma. Jadi mohon maaf Bang kalau kita ada ayatnya dan kita bukan antikristus gitu Bang Suma. Makasih Bang. Oke, baik. Ketika Anda percaya Yesus datang sebagai manusia, Yesus itu manusia sepenuhnya atau Anda percaya dia masih punya sisi ketuhanan? Dia itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Apakah dia memiliki sisi selain manusia? Iya, dia juga Allah. Berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak percaya. Anda tidak percaya kalau dia itu datang sebagai manusia. Kenapa? Karena Anda masih percaya kalau dia itu juga datang sebagai Tuhan. Itulah antikristus. Jadi lain di mulut, lain di ucapan. Nih, Anda coba lihat di dalam 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit antikristus. Pertanyaan saya, sekarang yang dimaksud di situ kapan? Gini Bang Suma, intinya kita orang Kristen ada data dan Alkitabnya sudah jelas. Di situ yang antikristus itu adalah yang tidak percaya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Makanya itu adalah... Buktikan dong. Buktikan. Kalau Anda percaya sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Kan itu. Karena kan ada alasannya. Karena dia Tuhan. Berarti Anda nggak percaya. Anda tidak percaya kalau dia itu datang sebagai manusia. Karena Anda masih menuhankan dia. Sama seperti ketika Anda ditanya, apakah Anda percaya ini adalah baju? Percaya. Tapi ketika ada orang mengatakan, tapi dia juga adalah sepatu loh. Tapi Anda juga mengatakan, iya sih, dia juga sepatu. Berarti Anda ragu, Anda tidak percaya. Anda jatuh kepada hal di mana Anda mencoba untuk mengatakan dia manusia supaya tidak dianggap antikristus. Tapi pada dasarnya Anda mempraktekkan dia itu adalah Tuhan.
Anda percaya dia datang sebagai manusia? Percaya. Selesai. Kalau percaya, ya percaya. Yang namanya percaya itu Bang, yakin. Beriman kepada keadaan itu. Sekarang Anda menuhankan dia, berarti Anda tidak percaya. Apa yang Anda ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta berarti. Oke Bang, jadi gini Bang Suma, memang pemahaman kita ya kan Bang Suma sebagai iman di luar kekristenan itu memahami Alkitab dengan cara berbeda, itu sih nggak apa-apa Bang. Oke, baik. Saya hargai itu. Sekarang yang saya tanya tadi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang, dalam bahasa Yunani sekarang itu penekanannya nun. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saat itu kapan dan kita itu berasal dari tengah-tengah kita itu maksudnya apa? Coba. Sekarang itu kapan? Dan antikristus itu betul berasal di tengah-tengah kita, itu siapa maksudnya? Tengah mana? Nah itu lari lagi ke situ. Oke lah, itu sejak saat itu dan memang sudah ada penyesatan Bang. Gitu. Jadi sejak saat itu, berarti antikristusnya ada pada saat itu kan? Siapa itu mereka? Ada tertulis sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah diserongkan. Dalam artian kebenaran itu sudah diserongkan. Oke, Gitu. oleh siapa? Oleh siapa? Ya oleh penyesat-penyesat lah pastinya. Oke, sekarang Yesus ketika datang, Bani Israel terpecah menjadi dua golongan, betul? Betul kan? Ya, Paulus masuk ke dalam golongan mana? Murid-murid Yesus atau orang yang anti terhadap Yesus? Paulusnya ini yang kutanya. Pada saat itu, abang pertanyaannya kurang detail. Jadi kalau abang tanya Paulus, itu pertanyaan abang sudah, mohon maaf Bang Izuma ya, itu sudah salah. Karena Paulus saya bertanya, saya menyatakan gini, Yesus datang, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama menjadi pengikutnya, yang kedua menjadi pembantahnya. Paulus sebagaimana? Golongan mana Paulus? Oke, mohon maaf Bang. Saya bilang pertanyaan abang salah karena abang pakai nama Paulus. Karena nama Paulus itu sebelumnya adalah Saulus Bang. Nah sebelum dia bertobat, sebelum dia mengalami penglihatan itu ketika perjalanan ke Damsik, dia namanya Saulus Bang. Dan dia itu yang menyesah orang-orang kudus, pengikut-pengikut Kristus saat itu. Dia menyesah, dia menyiksa, seperti itu Bang. Ya, saya ulang lagi pertanyaan saya biar lebih dipahami. Galatia 1:15, waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus mengaku dipilih dari sejak kandungan ibunya. Oke? Galatia 1:15. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel termasuk Paulus atau Saulus itu terpecah dua. Bani Israel terpecah dua. Ada yang menjadi pengikut Yesus, ada yang menjadi pembantah Yesus, yang kemudian menganiaya murid-murid Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, Saulus masuk dalam golongan mana? Muridnya atau pembantai murid Yesus? Iya, dia termasuk pada saat itu termasuk kepada orang-orang yang mengejar murid-murid Tuhan Yesus dan menyesatkan. Berarti dia bukan, berarti Saulus ini bukan masuk dalam kelompok murid. Iya, pada saat itu bukan. Bagus. Sekarang pertanyaannya, yang bukan murid ketika mau dia anggap murid, apa yang dia lakukan? Dia tidak mau dianggap murid Bang, tetapi dia ditangkap memang sama Tuhan Yesus. Dia mengalami. Jadi untuk supaya dia bisa menyamar sebagai murid, betulkah orang ini harus ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Betulkah dia mengaku-ngaku utusan Yesus? Betulkah kemudian dia membantah semua ajaran Yesus? Apa katanya tadi?
1 Yohanes yang saya bacakan kepada saudara, Yohanes 2:18, memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi sudah menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan yang harus kemudian saudara jawab adalah, apakah Paulus mengajarkan Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia, atau memang dia mencanangkan ajaran Yesus itu adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia, atau dia adalah Tuhan yang cuman sementara aja menjadi manusia? Ya, Bang Sumah. Jadi Yesus itu adalah pribadi kedua Allah, yaitu Firman yang menjadi manusia. Dan Paulus mengakui juga. Jadi Bang, gini Bang. Antikristus tadi apa Bang? Apanya Bang? Antikristus tadi apa? Ya, antikristus yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Oke, Yesus datang sebagai manusia. Kan kita percaya. Sekarang Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Iya, percaya. Berarti manusia? Iya, manusia sepenuhnya sama dengan kita, cuman dia itu cuman beda. Ada cumannya. Ini antikristusnya kelihatan nampak. Karena ada cumannya. Kalau kami umat Islam, wahai Bang Suma, ya Paman, apakah Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Sampai kapan kemudian? Selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah menjadi kodok, apalagi berubah menjadi Tuhan. Itu baru bukan antikristus. Ente berpura-pura. Makanya dikatakan memang dia berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Oke. Jadi tidak sungguh-sungguh antikristus itu. Mulut mengatakan Yesus itu manusia, tapi sambil kedip-kedip mata, tapi dia juga adalah Tuhan loh. Tidak sungguh-sungguh. Kata penulis Yohanes, memang mereka berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Berarti hanya menampakkan sisi, oh iya memang dia manusia loh, tapi mereka membentuk kelompok baru, melantik Yesus itu sebagai Tuhan. Itulah kalian antikristus. Jadi gini, yang saya maksud dia sepenuhnya manusia. Saya bilang cuma tadi itu cuman beda, manusianya sama Bang Suma sama saya beda karena dia manusia suci. Dia lahir dari Roh Kudus. Kalau kita Bang Suma, saya mohon maaf, kita lahir dari hubungan suami istri kan, bapak dan ibu. Gitu. Itu dan dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan sepenuhnya manusia. Nah itulah yang kusebut kamu saudaraku berpura-pura. Mulutmu itu sok paten biar dianggap wah pengikut, tapi Anda itu antikristus. Gini. Saya percaya. Oh ya? Yakin? Yes. Percaya Yesus datang sebagai manusia. Wah tepuk tangan lah orang-orang itu ya kan ya. Oh hebat kali. Dia percaya. Lu mau kemana? Ya seperti biasa bro. Kemana? Ini kan hari Minggu. Mau kemana? Ke gereja ngapain? Nyembah Yesus. Lah antikristus ini hebat kali bah. Dia mengatakan dirinya itu mengaku Yesus manusia sepenuhnya. Sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Tapi tak ada tapinya. Apa tapinya? Berarti Anda pendusta, Anda pembohong. Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti kenapa Anda menuhankan Yesus? Kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Itulah bukti bahwasanya Anda berpura-pura. Sekarang begini bang. Coba. Saya uji. Saya uji kesalahan Anda. Saya uraikan kesalahan Anda dengan pertanyaan sederhana. Kesalahannya di mana? Kalau kita Oke, baik. Dengarkan saya. Silakan. Apakah yang Anda sembah bernama Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan? Yang saya sembah adalah manusia Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang yang Anda menjadi manusia nih, dia datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, apakah yang Anda sembah itu adalah manusia yang menjadi Tuhan?
Bukan manusia yang menjadi Tuhan, itu tadi. Sudah selesai. Bukan manusia. Bukan manusia. Berarti Anda tidak kemudian meyakini sepenuh hati kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Andai saja, Bung, andai saja ketika saya bertanya, apakah Anda yakin dan percaya Yesus itu manusia menjadi Tuhan? Dan Anda mengatakan, ya, saya yakin tadinya dia adalah manusia. Tetapi karena Bapa di langit menjadikannya menjadi Tuhan, maka dia tadinya manusia, dilantik menjadi Tuhan. Itu baru Anda saya katakan bukan masuk dalam golongan 1 Yohanes 2:18-19. Tapi karena Anda mengatakan dia bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, lalu sebagai manusia dia menjadi Tuhan. Itu artinya Anda tidak percaya kalau dia itu adalah datang sebagai manusia. Saya percaya, Bang, percaya Yesus datang sebagai manusia. Cuman pertanyaan abang itu ketika dijawab satu sisi akan salah, ketika dijawab satu sisi juga akan salah. Itu pertanyaan abang Suma itu seperti jebakan. Jadi begini Bang Suma, mohon maaf. Ketika orang Kristen, saya ya kan pergi ke gereja, ya kan beribadah pada saat hari Minggu, ya kan. Terus abang bilang nyembah manusia. Terus apa salahnya Bang kalau saya menyembah manusia Yesus Kristus? Berarti Anda sabar. Manusia seperti abang, bukan manusia seperti saya. Kalau Anda menyembah manusia Yesus, manusia kalau Yesus Anda menyembah Kristus. Manusia kalau Yesus Anda menyembah manusia Yesus, itu sama halnya Anda menginjak lidah Anda sendiri. Berarti Anda antikristus. Sekarang saya tanya sama saudara, bolehkah kemudian manusia itu disembah menurut Tuhan? Manusia seperti abang nggak boleh disembah. Tapi manusia seperti Yesus boleh? Bukan seperti Yesus, tetapi manusia Yesus Kristus nggak apa-apa. Oh, antikristus Anda. Anda antikristus berarti. Aku antikristus. Sekarang begini. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Kristus itu apa? Kristus itu apa dulu? Diurapi. Apa yang diurapi? Loh, dia sejak kekekalan sudah menerima pengurapan. Apa yang diurapi sejak kekekalan? Antikristus. Apa yang diurapi? Gini Bang Suma, gini ya. Apa yang diurapi? Saya tanya dulu, apa yang diurapi? Ini gini Bang Suma, sebentar dulu. Apa yang diurapi? Apa yang diurapi? Sabar, apa Bang yang Suma. diurapi? Kita apa yang diurapi? Biar semua tahu bahwa Kristen itu antikristus. Apa yang diurapi? Kristen bukan antikristus, sudah tak tegaskan. Apa yang diurapi? Kristen antikristus. Saya boleh bertaruh nyawa untuk menegakkan itu. Kristen itu antikristus. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, Kristus itu apa? Saya tadi di sini ini ya kan menjelaskan supaya Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Supaya Bang Suma itu tidak membaca Alkitab itu dipotong-potong, apalagi itu saya sudah jawab tadi. Bibelmu itu memelintir Bibelmu sendiri, tak ada kata dan ketiganya satu, cuples. Nah, ini kalau orang bodoh sombong ini pantas dimaki. Kalau orang bodoh bahlul sombong. Sebentar Bang Suma, sebentar ya. Maaf. Bang Suma, saya pernah lihat video loh Bang. Abang baca Alkitab itu abang pelintir-pelintir. Abang mau contoh? Bukti? Abang mau bukti? Boleh. Oke, tunggu Bang. Ya, makasih untuk itu. Silakan. Mau Bang, tunggu ya. Ya. Dengerin Bang ya. Ya. Jangan dipotong-potong ya tapi ya. Mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Enggak apa-apa, saya maafkan, malah saya berterima kasih. Silakan. Ini Bang. Bentar Bang. Kali ini cuma benar-benar terciduk memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluar. Oh, yang itu Gurunda. Itu dipotong. Hari Jumat. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang salah dan orang yang benar tidak boleh kau bohong. Orang yang salah dan orang yang benar harus kau bohong. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sebab aku akan membenarkan. Video lengkapnya lihat di YouTube Bang Juma nanti. Boleh saya jawab itu ya? Jadi gini saudara,
sebentar Bang. Jadi Sebentar. gini. Jangan dijawab dulu sebentar. Jadi gini Bang Suma. Kita ini saudara-saudara sebangsa setanah air. Jadi gini, Iya, Bang, betul. tujuan saya naik adalah makanya kenapa tadi saya berapa kali ya videokan Alkitab pakai data. Ini Alkitab Alkitab asli ya, bukan online ya kan. Saya selalu buka data gitu Bang. Maksud saya gini Bang. Kenapa saya selalu buka data? Supaya Bang Suma itu, maksud saya adalah tidak memelintir ayat Alkitab, apalagi dikurangin, ditambahin, apalagi diubah, gitu loh Bang. Saya jawab. Ya. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7, menurut saudara, apakah ada kata dan ketiganya ada satu? Atau itu penambahan, pelintiran Bible? Penulis di Bible, di lembaga Bible. Jawab, Bang Suma yang memelintir atau lembaga Anda? Kalau yang tadi itu Bang Suma bacanya yang ketiganya adalah satu, Bang Suma nggak baca, makanya saya... Karena tidak ada di original teksnya, itu cuma tambahan. Itu tambahan lembaga Bible yang memelintir. Original teksnya itu tak ada. Yang ada hanya sebab ada 3 yang bersaksi, titik, nggak ada penambahan. Yaitu Bapa, Firman dan Roh. Itu adalah penambahan, dan ketiganya adalah satu, itu penambahan semua. Yang memelintir itu lembaga Bible, tujuannya menyesatkan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 23 nomor 7 dan 8 itu video panjang. Itu video panjang. Video panjang di mana dalil Keluaran 23 nomor 7 dan 8 ini, kalau penyaliban Yesus itu benar adanya, kalau penyaliban Yesus itu menyelamatkan manusia, kalau Kristen itu adalah agama yang benar, maka dalil di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, di situ pengantarnya adalah Lembaga Bible Indonesia harus merubahnya. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bunyinya begini, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Faktanya dibunuh nggak? Menurut Kristen dibunuh. Berarti dalil ini harus kalian rubah supaya cocok. Karena Yesus, sabar dulu. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24:44, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana? Di kitab Taurat. Keluaran ini Taurat. Keluaran ini adalah Taurat menurut tradisi Kristen. Berarti di sini dikatakan, jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Pertanyaannya, apakah Yesus orang bersalah? Tidak. Apakah Yesus orang benar? Iya. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Berarti kalau begitu rubah dalilnya. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Baru cocok dengan agama Kristen. Tidak boleh dibunuh. Yesus boleh nggak dibunuh? Kutanya dulu saudara. Yesus boleh nggak dibunuh? Yesus orang benar nggak? Sudah tercatat di Alkitab. Dia orang yang suci, manusia yang suci. Menurut Taurat Keluaran 23, boleh nggak dia dibunuh? Dia memang turun ke dalam dunia. Pertanyaan saya, boleh nggak dia dibunuh berdasarkan Torah Keluaran 23? Dia itu datang. Menurut Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Dia itu datang sebagai manusia dalam keadaan. Jawab, boleh nggak? Boleh nggak Yesus dibunuh? Abang nih kayak apa? Gini aja Bang Suma, sudah saya. Tadi Anda menunjukkan dalil, menuding saya. Sekalian ku permalukan di sini. Menurut Yesus harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Berarti harus digenapi yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang benar, Yesus. Orang yang tidak bersalah, Yesus. Jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah, dibunuh di Kristen. Kalau Kristen itu yang betul, maka dalil ini harus dirubah.
Itu konteksnya apa, temanya apa? Konteksnya apa, temanya apa? Gini aja Bang Suma, Konteksnya. gini. Makanya saya bertanya loh, boleh nggak berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Jadi saya nggak mau berdebat lagi sama Bang Suma. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan Keluaran 23 nomor 7? Jawab dulu. Boleh nggak Keluaran 23 nomor 7 itu dirubah kalau Kristen agama benar? Tidak boleh. Berarti Kristen yang harus hancur, bubar. Kenapa? Karena Yesus orang benar kok dibunuh. Firman Tuhannya jangan kau bunuh. Kalau Kristen pingin kali membenarkan agamanya, maka maksudku di data itu yang dipotong-potong itu, kalian punya lembaga yang suka kali memelintir kitab sendiri. Kamu harus rubah itu bunyinya seperti yang ada di video tadi, supaya dianggap agamamu betul. Selama bertentangan antara ucapan Yesus dan rekam yang ada di dalam Keluaran 23, maka selama itu juga Kristen akan pincang selama-lamanya. Karena di situ jelas Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran. Ayo, kitab Keluarannya mengatakan orang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kamu bunuh. Yesus orang benar atau orang yang tidak benar? Orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Oke, saya tanya ke Bang Suma, sebagai orang yang mengenal Sang Pencipta, orang benar itu boleh dibunuh enggak? Enggak boleh, cuplis. Oke. Terus yang membunuh Tuhan Yesus itu, yang membunuh Tuhan Yesus, dia mengenal Allah enggak? Mengenal Sang Pencipta enggak? Oh jelas. Ya enggak lah. Jelas mereka kenal. Lo enggak apa? lah. Enggak enggak pula. Ahli Taurat kau bilang enggak mengenal Tuhan. Mereka yang membunuh ke Romawi. Ya atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Itu karena kedengkian di dalam hatinya. Nah, berarti mereka tahu. Berarti Anda pun tahu. Berarti Anda pun tahu bahwa mereka membunuh Yesus, Matius 27 nomor 18, hanya karena dengki. Pertanyaan saya, sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Kejadian sampai Wahyu itu diterima secara utuh, jangan sepotong-potong. Sekarang saya bertanya kepada saudara, menurut Keluaran 23, boleh nggak Yesus dibunuh? Nah, itu kitabmu itu. Jawab. Bukan kitabnya bang, itu kitabnya Yahudi dirampok Iya, oleh mereka. tapi nempel kan, Gurda. Ya, kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya samamu, Bang, Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Gini bang, gini. Gini bang, gini udah, turunkan. Kasihan dia. Kamu ke gereja, isap ibu jari pendeta, mudah-mudahan kamu bisa sehat. Kamu ingin membenarkan saya ilmumu cuma setai gigi? Hah? Kau ingin mengajari saya ilmu cuma segitu? Pendetamu aja mencret kelereng ku buat. Jadi jangan sok paten mau naik ke sini ngajarin saya Bible. Pendetamu aja ku buat mabuk lem. Apalagi kalau anak baru kemarin sore. Kau ditanya berulang. Menurut Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, karena ini rujukannya Yesus merujuk kepada dalil ini. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh. Kenapa di dalam agamamu boleh membunuh Yesus? Berarti ini harus kerubah nih, supaya agamamu dianggap benar. Ada orang yang memanfaatkan memotong video saya karena tidak mungkin berani menghadapi saya. Dipotongnya sopaten, dia bikin piti-piti. I pity you. Saya kasihan sama kalian. Gak sanggup menghadapi Bang Suma, potongan video. Padahal itu adalah aib bagi agama kalian. Itu aib terbesar yang pernah ditorehkan oleh agama kalian. Kenapa? Bertentangan dalil dengan perilaku keagamaan yang kalian jadikan sebagai alas untuk mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Malu nggak tuh? Malu kalau berakal. Sayangnya kalian tidak menggunakan akal dalam beragama. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Oh, begini Bang Suma. Karena anak-anak Tarsan. Memang sulit bagi kalian. Kenapa? Musuh terberat kalian itu adalah Bible. Kenapa bisa perjanjian lama jadi musuhmu?
Karena sejatinya perjanjian lama itu bercerita dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kalian pakai, kendaklah kalian. Seibarat perjanjian lama itu baju daster. Kalian laki-laki, kalian ngambil baju itu, kalian pakai dalam kegelapan. Begitu disorot lampu, daster baju perempuan lu pakai, malu. Lawang kitab hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, kalian pakai sama itu. Pakai baju baru, baju kalian curi di tempat kegelapan. Kalian pakai, wah ganteng kali, wah pasti kainnya bagus ini, tebal, wah cakep kali lah, bau harum. Begitu disorot lampu, daster baju perempuan, cak beduh. Kau pakai baju perempuan, betismu berbulu, kau pakai kumis. Nauzubillahi min zalik, halilintar. Itulah akibat kalau asal curi. Kitabnya orang, jangan kau bunuh orang benar. Udah terlanjur pak, orang benar yang harus jadi korban untuk dosa-dosa kami. Kampret. Lain kali periksa dulu dong. Ini pakaian untuk laki atau untuk perempuan. Lu laki, lu curi daster, lu pakai di kegelapan aman. Begitu disorot sama Islam, lampunya Islam yang begitu terang, ketepak. Ternyata laki-laki pakai baju daster, kitabnya orang dipakainya sembarangan. Itulah yang terjadi. Salah curi, salah rampok. Untung saya ngajarin kalian. Harusnya kalian rubah. Kan kalian selalu tuh revisi. TB2, TB3, TBC, TB. Banyak kali TB-mu. Kau rubah lagi nanti tuh, rubah supaya kamu nggak dikejar sama Bang Suma dan krunya. Begitu susahnya di sini dan di sana. Lanjut teman-teman, silakan. Bang Suma, jangan menyesatkan orang bang. Kulit durian ini dikasih roh dia bersuara. Siapa yang kasih roh dia ini? Ucil. Iya bang. Jadi gini Bang Suma, ya abang itu harus tahu. Pencipta langit dan bumi, saya hanya menyampaikan kepada Abang Suma bahwa pencipta langit dan bumi yang benar tidak pernah mengklaim bahwa ini agama saya, ini agama saya. Itu saja yang Abang Suma pahami dulu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang benar menurunkan agamanya dan mengklaim bahwa ini agama saya? Kan tidak mungkin Bang Suma. Abang Suma harus paham. Saya bantah. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Syarat masuk surga harus punya agama, kata Yesus. Agama yang lebih baik daripada agama Yahudi, wajib, mutlak. Kalau Anda tidak memiliki agama, berarti Anda nggak bisa jadi kandidat. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak bisa masuk surga. Berarti syarat pertama harus punya agama. Syarat kedua, agama yang kamu punya harus lebih baik dari ahli Taurat. Lah Kristen mau ikut bertarung, sedangkan Kristen bukan agama, gugur sebelum bertempur. Dah, kamu cebok sana pakai kelereng. Ya, Bang Suma ya. Di dalam konteks orang ya Kristen, di dalam kitab orang Kristen, tidak pernah Yesus mengklaim agama yang aku turunkan adalah Kristen. Yang aku turunkan Injil kepadamu, di dalamnya itu tertulis agama namanya Kristen, enggak ada. Makanya saya bilang agama tidak bisa menyelamatkan manusia karena agama manusia. Kristen bukan ajaran Yesus. Nah, kan Abang Suma panik kan? Karena memang bisa, Bang. dengarkan Agama dulu, dengarkan manusia. saya. Dengar. Benar enggak Yesus itu disebut orang soleh? Tanya dulu kau. Mati kau di sini. Benar enggak Yesus disebut orang soleh di dalam Bible? Benar enggak? Mencret tepungku buat kau. Iya, benar. Benar. Orang soleh ini itu disebut soleh karena dia punya aturan dalam beragama atau tidak? Iya, karena dia datang itu dia. Nah, udah kau sudah akui. Ya. Berarti Yesus punya aturan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah yang disebut agama. Bang Juma, saya bilang tadi Abang ngerti. Ya, Yesus turun tidak pernah mengklaim bahwa janganlah kamu mati dengan agama di luar Kristen, tetapi harus kamu mati dengan pola agama yang Yesusnya Kristen. itu, pola Yesusnya ketika ditanya, Gulu, apa
Apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Terekam di mana perintah Bapa? Di Yahudi atau di Kristen? Jawab. Bang, bagus, baik Bang Suma, paling bernarasi liar ya. Saya tadi coba tanya. Sekali lagi saya katakan, Yesus dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesusnya apa? Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah Bapa. Pertanyaan saya, perintah Bapa itu tersimpul di dalam agama Yahudi atau tersimpul di Kristen? Dia di situ berbicara bukan tentang agama. Udah. Dengar enggak? Udah. Pecah kepala kau. Kau itu sudah dongok, bahlul, bodoh, bukan. Kemudian sombong, talau, dan ingin menyesatkan orang. Udah, kau turun. Hus. Sebelum saya injak mulutmu. Hei. Penyesat kamu. Apain kau bertahan di sini? Dibilang bodoh tidak, dibilang pintar juga. Apalagi? Udah dikasih data. Matius 19 nomor 16, Yesus ditanya, begitu juga seterusnya, apa syaratnya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, kamu harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Kutanya, kehendak Bapa itu ada di agama Yahudi atau ada di organisasi Kristen? Jangan karena Kristen itu tidak ajaran Yesus. Jangan karena Yesus tidak mengenal agama Kristen. Jangan karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kalian ingin sembunyikan dengan membalikkan fakta yang ada. Yesus mengatakan Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kampret. Udah jelas-jelas dalilnya kayak gitu juga. Mau sampai kapan kok kayak gini? Hei, mau sampai kapan? Kita disimak ribuan manusia. Anak keturunan kita nanti mendengarkan dan menyimak ini. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Syarat masuk surga menurut Yesus Matius 5:20 ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih sempurna, lebih baik, lebih apik daripada ahli Taurat. Yang bagus kedengarannya itu ketika namaku aja yang kau sebut Bang Suma. Bang Suma, bukan begitu Bang Suma. Ini yang lainnya nggak ada. Yang kudengarkan itu cuman itu ajanya. Bang Suma aja yang terang di telingaku. Aku rindu saudara-saudara Kristenku ini berilmu. Kuhadapi pendeta kayak tadi siang, kayak tadi sore. Kuhadapi jemaat modelnya kayak gini. Kuhadapi misionaris terkentut-kentut berasap. Tak adakah di antara kalian yang sedikit bisa berilmu? Kasihan Kristen yang awam melihat wakilnya naik ke komal-komal, babak belur. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mempraktekkan isi Quran. Apa kata Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa bisa demikian? Fi qulubihim marad. Karena dalam hati mereka ada penyakit. Bible tak sanggup ditegakkan. Ada apa ini? Hah? Justru kami yang menegakkan itu. Lucu kalian ini. Lucu. Al-Quran mengatakan mereka ingin menipu. Yukhadi'un Allah. Ingin menipu Allah. Walladzina amanu. Dan juga menipu orang-orang beriman. Itu terus yang kalian lakukan. Kalian praktek aja terus setiap hari siang malam. Mau sampai kapan kalian kayak gitu? Mau sampai kapan? Hah? Janganlah kayak gitu. Hah? Sedikit-sedikit, dikit-dikit, sedikit-sedikit. Kapan kalian itu bisa bicara dengan baik berdasarkan data? Kapan? Hei, bubar.
Itulah yang dimaksud paman saya kemarin. Anak acu. Ngomong tak benar. Data di Bible dipelintir. Udah dibenarkan. Tak ada penambahan kata. Dan ketiganya adalah satu. Masih juga sok cantik, sok paten. Gak usah sok cantik lah kalian. Datang sini belajar baik-baik. Kayak tadi kawan kita yang dari Malaysia itu loh. Bang Suma, aku kok goyah Bang Suma. Jiwaku kok meronta-ronta. Kayak ada setan di dalam tubuhku yang mau terlempar keluar dengan penjelasan. Itu baru. Itu baru benar. Bang Suma, saya makin mendengarkan aku semakin pingin mu'alaf. Nah itu orang jujur. Kalian bertahan dengan kuda-kuda tidak sejajar. Gimana ceritanya? Datang pukulan dari kiri, tangkisnya di kanan. Disepak dari bawah, loncatnya ke bawah. Kena lah, biji pelermu meledak, pecah. Ditanya apa? Mana? Buktikan. Ini apa? Bisa nggak dibunuh? Mau sampai kapan kayak begitu? Hah? Mau sampai kapan? Jadilah manusia. Ditanya, menjawab sebagai manusia. Ada data, baca itu literasi. Jangan Anda ditanya. Apa itu? Saya aja tertawa mendengarnya. Apalagi kalian, ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya. Lucu orang-orang ini. Hah, aneh-aneh aja. Lanjut sahabatku, lanjut. Silakan. Woi! Silakan, landak ireng. Landak ireng, selamat malam, landak ireng. Landak ireng, selamat malam. Minta naik tadi. Oi, saya turunkan. Gak ada suara. Bang Gutul Raja Guguk, ayo naik. Bang Gutul Raja Guguk. Sering berdiskusi dengan Gurunda ini, kalau di Kemal Gurunda. Bang Gutul, naik Bang Gutul. Sudah saya undang. Gutul Raja Guguk, ayo silakan naik. Tumalah asah. Mario, thank you Mario. Sudah membangkitkan semangat teman-teman di sini. Bisa gabung. Ya, Nabila Siregar, selamat malam Nabila Siregar. Nabila Siregar, selamat malam. Ya, Bang Mario, syukron Bang Mario. Cantik kali lovenya ya. Oi, ambek napi ada yang memperkatuak. Apa di jama? Jadi tadi saya dibilang Anda tidak baca seterusnya. Saya sudah menjadi dewa penolong bagi kalian. Original teksnya itu nggak ada. Yang seperti yang kalian sebutkan itu nggak ada. Harusnya kalian itu berterima kasih. Oh iya Bang Zuma ya, ternyata benar nggak ada. Ya iya dong. Penambahan itu nggak ada. Ayo David naik David. Silakan David naik. Kata siapa saya lagi fit? Enggak, aku lagi kesal aja. Kesal. Oh iya teman-teman, promosi boleh ya? 2 menit ya. Masya Allah, syukran. Saya punya perusahaan kan lagi butuh marketing tuh, marketing eksekutif. Artinya orang-orang yang punya pengalaman dan ada keinginan untuk menjadi bagian daripada perusahaan PT Alim Propertindo ya. PT Alim Kajila Propertindo. Sekarang ini saya lagi butuh marketing perumahan, gaji pokok ada, fee setiap penjualan rumah itu kita kasih 3 juta per unit. Jadi kalau misalnya dalam sebulan bisa menjual sampai 10 unit kan udah 30 juta. Kalau sampai 40 unit 1 bulan itu bisa nggak? Bisa. Kawan saya baru-baru ini dia juga lokasi agak sekitar kurang lebih 2-3 kilo dari lokasi saya. Mampu kok dia dalam 1 bulan marketingnya jual sampai 90 unit. Gila nggak tuh? 90 unit dalam 2 bulan kali 3 juta. Wih, gila Ben. Gila tuh. Nah sekarang ini saya juga butuh tenaga marketing.
tenaga market ini yang menguasai kota Makassar, Goa dan Maros tentunya. Nah kita butuh laki perempuan, mau ijazahnya tidak tamat SD terserah deh, yang penting dia bisa komputer. Karena saya siapkan di kantor saya ada komputer 1 unit lengkap dengan printernya. Kemudian dia bisa mobile untuk mendatangi rumah-rumah usernya yang harus kemudian di follow up setiap saat gimana perkembangan berkasnya. Itu ajanya. Urusan ke bank itu urusan staf saya yang di dalam. Nah, saya butuh marketing cewek atau cowok. Ya. Ya. Kalau office boy ada nggak lowongan? Ya, office boy ada sih bang, tapi untuk mengepel plafon. Itu saya serius nih teman-teman. Kalau saya kan bercanda, kali ini saya benar-benar serius. Saya kejar kemudian penjualan sampai akhir tahun. Makanya saya butuh tenaga marketing yang punya pengalaman. Umur tidak ada batasan ya, bisa berumur 300 tahun juga boleh. Yang penting dia punya pengalaman dari kantor ke kantor untuk menawarkan menawarkan kemudian perumahan subsidi. Nanti kalau misalnya butuh ada yang mau di follow up, misalnya gini, Bang Zuma, saya ada teman di Kostrad misalnya di kantor ini atau di mana gitu kan. Beliau butuhkan orang dalamnya langsung, yang ownernya yang langsung berbicara. Boleh, saya siapkan kendaraan. Saya ada mobil bisa dipakai untuk ke instansi-instansi untuk promosi. Silakan pakai kendaraan saya, nggak apa-apa. Anda mau pakai Pajero, mau pakai MG juga boleh. Yang penting sudah jelas di situ ada yang menunggu saya datang untuk memberikan presentasi. Dan rumah saya ini cukup 500.000 aja tanda jadinya. Orang sudah bisa masuk. Ready, semua unit sudah ada gitu. Jadi teman-teman sekali lagi yang ada di Kota Makassar, Goa Maros, yang punya keluarga kenalan, mau nggak kalian itu jadi marketingnya Bang Zuma? Nanti jenjang karirnya ada, gitu ya Sat? Penempatan di Maros, kita ada kantor di Maros. Boleh makannya ada di sana, makan di sana juga boleh, silakan. Mau nginap juga boleh, tinggal pilih rumah mana yang Anda mau tinggal di sana. Yang penting jujur, tidak munafik, dan ibadahnya terjaga dengan baik. Memang tujuannya untuk mencari nafkah, bukan mau mencari poya-poya habis itu dapat ini langsung main slot dan seterusnya. Itu nggak boleh. Itu syaratnya harus beribadah dengan tekun dan selalu berkomunikasi dengan kita di grup. Itu aja syaratnya. Jadi kalau misalnya Anda datang, misalnya nih hari pertama Anda datang bawa brosur ke instansi, maaf Pak, kami dari PT ini, nanti kita siapkan edikarnya. Nanti ke situ perkenalkan saya dari PT ini, saya kebetulan dari sini, dan saya juga sudah menyiapkan tim untuk ke pasar-pasar tuh. Hari pasar kita kasih stand di sana, kita sediakan permainan sambil bagi-bagi brosur. Nanti kita siapkan air putih, teh kotak dan seterusnya untuk mengambil atau untuk mencuri perhatian orang-orang yang ada di pasar supaya datang kita bagi brosur. Gitu ajanya. Kalau ada yang berminat, silakan menghubungi admin saya, namanya Bang Sadli. Nomor kontakmu berapa Om? 0823 plus 45 plus 25, kemudian plus 3, terakhirnya triple 8. Nah tuh, catat tuh yang mau saya berminat, coba dulu deh, macam setahun kan gitu ya. Kita uji coba 1 bulan, 2 bulan kita uji coba. Silakan menghubungi admin saya tadi. 08, coba yang tulis di bawah 0823. Pintar kali, wih kencang kali lah ini Ansar Toyota Sengkang. Bah, tinggalkan aja itu tempatnya, masuk aja ke Makassar, kita sama-sama di sini. Jadi teman-teman yang punya pengalaman, saya dengan tim saya membuka ruang untuk bekerja, memberikan ruang bekerja. Mudah-mudahan teman-teman yang punya kemudian yang punya talenta dalam dunia marketing, silakan bergabung dengan kami. Ada jenjang karir. Nanti kalau misalnya sudah bagus, kita bisa tarik masuk jadi staf tetap kita. Karena habis proyek yang di Maros, sudah sedia proyek saya di Moncongloy untuk tahap yang kedua. Seperti itu sebagai promosi aja teman-teman. Kalau ada tetangga atau keluarga yang punya potensi untuk menjadi marketing, silakan menghubungi admin saya tadi. Kita akan wawancara dan akan langsung interview, dan kemudian kita praktek lapangan. Kita kemudian siapkan kantor yang ada di perumahan. Kantornya cuma perumahan aja ya. Jangan Anda berpikir kantornya full AC, enggak. Karena ini marketing perumahan, maka kita ada unit rumah contoh yang akan kami jadikan sebagai tempat berkantor di sana. Kami sudah siapkan komputer, ada printernya dan seterusnya. Jadi kalau ada berminat tinggal menghubungi nomor yang tadi. Mudah-mudahan kita jodoh, Anda bisa
menjadi bagian daripada kami. Anda puas, kami juga lega. Mana? Oh, kalau luar Makassar ya nggak bisa lah, masa kita mewajarkan lagi dia, oh, ini Goa loh, ini Makassar loh, ini Jalan Tinumbu loh, ini Jalan Kote, ini Jalan Edis, nggak bisa lah, yang pengalaman gitu loh. Jadi kalau gitu. Jadi yang di luar kota Makassar yang ada keluarganya di kota Makassar dan kota Makassar boleh menghubungi keluarganya yang ada di sini untuk kemudian dia ayo menghubungi Bang Suma, ini nomor kontaknya kalau misalnya berminat bisa bergabung dengan Bang Suma, kan gitu ya teman-teman ya. Ini tidak bercanda, ini serius. Ini serius, ada gaji pokoknya, kemudian bonusnya satu penjualan rumah itu bisa kita kasih fee 3 juta per unit. Jadi kalau dalam sebulan laku 5 aja. Wah, ini berat Bang. Kamu tidak jual hal yang berat. Cuma 500.000-nya. Bapakmu punya rumah 500.000. Silakan miliki rumah di Kajila Residen. Nah, begitu aja. Masa nggak mau punya rumah cuma 500.000 daripada ngontrak-ngontrak kayak yang lain tuh, kontrak aja terus kerjanya. Bang Andi juga saya lagi promosi, Bang Andi. Masya Allah, nelpon terus. Sahabat kita mau bicara, oke nggak apa-apa. Saya kira begitu ya teman-teman. Silakan menghubungi saya. Mudah-mudahan saya terpengaruh dari bahasa yang tadi itu. Aduh, gimana keterusan nanti nih lama-lama. Silakan diambil alih sahabat-sahabat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempromosikan. Dan saya minta tolong nanti kalau misalnya saya tidak lagi live di sini, Bang Arif dan teman-teman Bunda Rahmat, tolong diinfokan lagi dong. Bang Suma masih butuh gitu-gitu ya. Diumumkan lagi ya. Mana tahu ada yang tidak mendengar. Iya, makasih. Saya mau marketing yang kalau bisa yang cantik sedikit lah kayak Bunda Rahma gitu ya. Ya, makasih. Lanjut. Angkat telepon dulu, Bang. Gurunda, Abah Deddy Miswar disapa dong, di bawah dong. Ya, ini lagi nelpon, beliau video call sama aku. Oh gitu ya. sorry saya. Aduh, sorry. Abangku, Masya Allah. Abangku yang baik, Masya Allah. Luar biasa, sehat selalu, umur panjang Bang. Saya telepon Bang ya. Silakan Bang Arif dilanjut sebentar. Ya, saya sapa dulu ya. Putra Morowali, selamat malam. Dibuka mute-nya Bang, Putra Morowali, selamat malam Putra. Oh ya, turun sendiri. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau Egil ini siapa ini? Kalau Muslim janganlah teman-teman, banyak kali yang Muslim minta naik ini. Ayo Bang Gutul Raja Guguk silakan naik. Ya, saya sapa Zea, selamat malam Zea. Selamat malam Zea. Halo. Waduh. Egil, selamat malam Egil, selamat malam. Aduh, bunyi jangkriknya. Egil, selamat malam. Kok nggak ada suara ya? Minta naik tapi nggak ada suara. Silakan naik Bang Gutul Raja Guguk. Ya, David naik David. Ya, Panggung, selamat malam Panggung. Selamat malam. Panggung, selamat malam. Ini kayak mana ya? Minta naik tapi nggak ada suara. Itu masih untung. Kadang naik langsung ngorok di atas.
Waduh, kok nggak pencet Bang Mikael ini siapa ini? Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Sudah saya undang. Kalau Islam janganlah Bang. Islam banyak kali permintaan Islam ini. Sebentar saya cari di penonton, di luar penonton dulu ya. Ustaz Sugi monitor kan, Ustaz Sugi? Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman Kristen, mohon bantuan tap layarnya, teman-teman. Yuk, tap layar. Tap layarnya yang kencang, teman-teman. Yuk. Rini Siregar, selamat malam. Rini Siregar, selamat malam. Rini Siregar. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya? Saya Muslim Pak. Loh iya, kok minta naik? Kok minta naik di multi? Kepicit. Maaf ya Pak. Oh, kepencet. Ya udah, makasih ya Bunda. Afwan. Wassalam. Waduh, kepencet. Ini berkali-kali minta naik ini. Septia, selamat malam Septia. Septia, selamat malam. Malam. Ya, dari sekte mana? Enggak. Tadi kepencet, nggak apa-apa. Waduh, berapa kali sampai minta naik? Turunin aja. Turunin aja Om. Burunda kepental itu. Menerima telepon ya. Banyak kali yang minta naik ini. Gurunda kemental bagaimana? Bang Andi monitor, Bang Andi. Ayo teman-teman, yang Kristen silakan minta naik di multi.
Van de Jong saya undang. Kayak ada yang mau naik ini. Pendeta Mpok Kosmetik.